hanya dikeluarin jurusnya. Menang Jadi satu. mereka itu apa? Pakai jala pukat harimau. Betul, Jadi kalau jala pukat harimau itu kan dikelilingi dulu, betul. baru nanti mengecil, baru tinggal diseret. Bener. Jadi ya Ya, kita dulu. gini ya, saya tidak membenci Mikana, saya juga pernah masuk roomnya. Iya. Saya dapat koin banyak waktu di roomnya, ribuan. Dan saya dikasih dia kesempatan menjawab. Tetapi saya menjadi jarang naik ke roomnya itu karena kulihat pengajarannya apa, saya pantau. Tapi kemarin dia menegaskan ya siapa dirinya ya. Ketika aku diskusi dengan Pastor Ben, dia datang ke atas. Dan dia membela Pastor Ben. Sama tadi juga gitu Bang Erben di komalnya Pastor Ben. Waduh, dia keras kelihatan banget, saya kaget kok. Gila, Mikana ini ternyata Wanes keras. Kaget beneran kaget. Yang jadi masalah begini, ipar saya di Semarang, dia ngefan kepada Mikana, suaminya telepon saya. Oh, istri saya ngefan kepada Sofiatul dan Mikana. Nah, langsung saya kejang-kejang saya. Langsung saya telepon pribadi. Tunggal keras. Salam. Dia bener-bener Alkitabiah. Ya berarti kan aduh. Ya itulah teman-teman ya. Ini Pak Bobom juga karena kesibukan ya jarang ke TikTok juga ini. Jadi kita yang room-roomnya agak lumayan lah ya penontonnya kalau lagi live seperti Pak Erben ya. Terus yang lain-lain lah yang gede-gede gitu ya. Jangan jadi pansos, jangan mau jadi pansos buat mereka gitu loh. Sofiatul itu bukan Wanes, itu Tritunggal Arian keras itu. Tunggal Teman aku murni itu. itu. Oh, Tritunggal keras kan aku sering kok itu kalau itu di roomnya itu. Waduh, dia justru mau suruh naik waktu itu. Mana yang Wanes disuruh naik nggak ada. Nggak ada yang berani. Ada 1-2 cuman Kalau ya, Sofiatul itu satu aliran dan Pak Bom hajarnya betul. tuh Aku bidat juga dan terpikat kadrun. Pak Bom di YouTube. Hajaran Ya, Pak Bu Bom. Sofiatul itu Ya, Tritunggal, bukan Wanes. beliau tuh alumni, Siapa beliau bilang alumni Wanes? beliau alumni belajar 24 jam bersama kami ya di Zoom pada waktu itu. Biasanya sampai pada Sayangnya pada tempo hari Bang gitu, Erben ya. nggak ada CIA. sih yang CIA. pagi itu. Aduh, itu Dulunya dia di Sofi keras CIA. banget menjelaskan tentang Ya, itu. jadi ya dulu kita sama-sama belajar. Bahkan sama si Daniel Hanington suka itu sama Malikil juga di CIA ya waktu dia belum punya Zoom, belum punya apa. Ya, kami ada Pak Erben, ada Bu Sofi, ada Justin ya. Ya, terus banyak ada Iya. Metatron ya, ada domba kecil almarhum. Domba kecil almarhum. Banyak ya, Domba banyak masih ada ya? teman-teman. Siapa? Waktu itu domba masih ada. Waktu dulu. Masih. Domba masih aja sampai ke FIC ya Zaman-zaman terakhir di YouTube-nya Pak FIC. Bom ya sama Pak itu. Bukan, Oh, itu iya. udah zamannya Pak Kace itu mah. Itu udah jadul, Iya, itu udah lama. zaman Pak Kace, Pak Bom, terus Manu Bulu itu kan kita Saya sering ke tempat kami Pak beberapa Kace tahun itu. lalu itu. Iya. Oke. Siapa mau Tapi bertanya ini yang di bawah? kita juga acungan jempol ya. Kita mulai beliau Deki Ngada sudah mulai turun gunung juga ya. Selain Pak Bom ya, ada peluru baru gitu. Bahkan bukan peluru dia, rudal squad gitu. Oh, udah masuk TikTok sekarang dia? Bom nuklir itu. Sudah. Jadi tambahan lah ya, tambahan energi ya. Gitu. Oke, yang ada di bawah, bom yang nuklir itu, ini ya, Pak. aku tunggu Mikana. Kalau ada Mikana naik lah dia. Oh iya bagus lah, karena orang-orang Wanes itu sebenarnya mereka itu butuh bimbingan itu. Bimbingan pengajaran itu. Yang butuh bimbingan orang-orang yang awam Pak. Kalau mereka bukan butuh bimbingan, butuh dilawan. Nih, Nah, kalau dibedakan. aku bukan dilawan sih, mereka itu sebenarnya begini, mereka itu kan Malah nggak percaya dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Jadi mereka itu harus kita kita robah pula pikir mereka. Ya kalau aku sih nggak setuju kalau kita hajar mereka gitu. Kita bimbing lah, kita luruskan pikiran mereka gitu. Supaya Jangan mereka dihajar, tidak Pak. menyesatkan orang yang lain juga gitu loh. Jangan dihajar Pak. Alkitab mengajarkan kita untuk melawan orang-orang yang menjadi penyesat.
seperti kita lawan para dengan kita rasul. betulkan pikiran Para mereka. rasul juga melawan, tapi kita jangan menyerang gitu loh. Kita nggak Iya. boleh menyerang, tapi kita harus melawan ajaran itu. Kenapa Yesus bilang sang penyesat itu harus dikalungin batu kilangan cemplungkan dalam laut yang dalam? Maksudnya Iya. supaya ajaran itu tidak timbul kembali gitu loh. Iya. Itu maksudnya. Kalau Bahaya itu. kalau orang dikalungi batu ya ke dalam air, kan dia nggak nimbul lagi ya, maksudnya itu ajaran itu supaya tidak nimbul lagi gitu loh. Begini teman-teman, Iya, iya, betul, aku betul. 1 menit dulu. Sebenarnya Lai Erben katakan seperti saya ya. Dia yang bertanya atau saya yang bertanya. Kalau dia mengakui Trinitas, berarti dia yang bertanya. Kalau mereka mempertahankan Jesus only, berarti kami yang bertanya dari Kejadian sampai Wahyu. Contoh Malikil, Ehem, itu sudah hancur di ruang saya. Basuki apa sudah hancur semua. Dan pertanyaan saya, coba mungkin Lele di sini termasuk Lai Erben mungkin ya, atau ibu ini, nggak pernah terpikir bertanya sama mereka. Coba tanyakan sama Jesus only. Kenapa sampai Yesus ada di dunia cuma 30 tahun setengah aja? 33 tahun setengah. Coba tanyakan, mencret mereka nggak bisa jawab. Percaya sama saya. Mencret. Saya jujur ya, saya Pak Bom, saya takut bertanya karena ilmu saya itu nanti dicuri oleh para kadrun. Jujur, ini salah satunya pertanyaan saya. Gak bakalan mereka bisa jawab. Kalau mereka bisa jawab, potong saya punya ini, tutup saya punya channel. Gak bakalan. Saya kasih tahu mereka aja Yohanes 20:17, bingung-bingung, au. Mencret. Nah, Gak bisa. Itu seperti Isa itu. Isa yang mencret teman Nanti saya mereka sekolah itu. larinya compare ke ayat yang lain, Pak Bom biasa begitu. Kalau dikasih ayat itu nanti dia lari. Ya makanya saya udah bikin thumbnail. Saya rencana mau live itu. Saya bikin thumbnail para bidat belajar bahasa Indonesia lagi di baik dan benar. Gimana? Mau belajar bahasa Ibrani, mau bahasa Yunani. Bahasa Indonesia aja nggak paham. Iya kan? Gimana kita mau bahas bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Bahasa Indonesia saja nggak paham. Bagaimana kita mau belajar bahasa daerah? Kalau bahasa Indonesia kita belum memahami. Sama aja demikian begitu. Mereka ini nggak sadar. Tapi memang mereka serem loh. Itu mereka itunya tulisannya Tritunggal tuh antikris lah, terus penyesat. Ih, gila. Itu bapak-bapak gereja mereka bisa bilang begitu, apalagi Nah, kita ya. sekarang mereka dapat Alkitab dari mana? Nah, itu Goblok nggak itu? Itulah. Saya tuh paling darah tinggi. Yang kita pegang Itu kan kalau- Trinitas, bukan oneness. Jujur ya, itu kalau orang manusia meskipun saya hamba Tuhan, saya kutik, jujur ya, saya itu hamba Tuhan, saya kutik bibirnya itu kalau saya dekat mereka itu. Terus kalau darah sudah keluar, sudah, itulah darah untuk pengampunan dosamu. Inilah darah perjanjian untuk pengampunan dosamu. Iya benar. Aduh, Pak Bom, saya punya darah keluar. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Tenang aja, tenang. Udah, tentara Kristus santai. Oke ya, tadi ada kayaknya si Juma mau naik. Terus sakit perutku. Oke. Kalau mau Cari naik koin untuk saja itu. nggak apa-apa. Cari koin saja dia itu. Naikkan aja. Kalau mau bertanya kita ladeni. Siapapun silakan. Itu Zuma sudah mencret itu lawan kiamat itu. Udah jangan gitu. Vokalnya aja, dirin vokalnya bagus. Oke. Tapi kalau sama Saya- kiamat Itu dulu Zuma data dia itu pakai mikrofon amplifier itu, Iya, makanya dia suara menang mic-nya itu mikrofon besar ternyata itu. kemarin. Itu menang Kiamat suara udah buka mic-nya data, aja itu dia si Zuma ngomong itu. dia menangnya cuma apa? Cuman gitu doang. Tuh dia naik ke atas. Aduh, ini, Semangat Zuma, coba. malam, Cuma modal wih ketawa-ketawa. teman-teman. Saya dengan Pak Bom diatur timer dong, Bang Erben. Enggak, sama saya aja. Apa mau kau tanya silakan. Sama Herbert Waduh, selamat Pak Bom lagi nih, masya Allah. Silakan. Apa mau ditanya? Iya, 1400 tahun silam ini pengantar ya. Bahwasanya terkait dengan Yesus itu diterangkan di dalam Al-Quran, alladzina ikhtalafu fihi lafi min. Sebentar. Coba sebutkan kata Yesus dalam Quran satu saja. Di surah berapa? Ini berbicara mengenai sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel Nah, tadi yang bilangnya Yesus. Tidak ada Nabi yang bercelana itu. namanya Isa bin Tadi Maryam bilang Yesus. Rasulullah. Sebentar. Yang lain Ah. tenang.
Kalau tidak ada Nabi Isa alaihissalam berarti dia harus ke Zeus. Karena Isa, Yaswa dan Iso itu adalah bahasa keturunan Abraham. Ibrani, Arab dan Arab. Bahasa Yunani itu tidak dikenal. Pendongeng Tidak ada, masuk, tidak ada Sebentar, nabi, sebentar. tidak ada nabi Biarin yang aja. menerima firman dengan menggunakan bahasa Yunani. Dan Maryam, Oke. Maria, orang Aramaik, orang Ibrani, orang Yahudi nggak mungkin menamai anaknya dengan nama dewa, Zeus. Gitu, Bom. Oke. Oke, Oke, sekarang oke. menurut Bro tunggu, Isa itu tunggu. bentar, Ini bentar, pengantar. bentar. Ini pengantar, Bang Erben. Bukan. Bahwa kalian hanya Pengantarmu- berselisih. Pengantarmu Gantian. kepanjangan. Bukan, pengantarmu kepanjangan. Iya, Coba cowoknya jelaskan soalnya- dulu Isa itu suku apa? Silakan. Silakan, Bro. Jadi kau jelaskan dulu Isa Jangan itu suku main apa? mute. Aduh, Iya, inilah tahu kalian. bukan. tahu aturan. Bukan. Mak. Nah, ini Bentar, pengantar, Ibu. ini Ibu pengantar. Al-Quran 1400 tahun silam menyatakan internal Kristen itu hanya berselisih tentang oknum ini, dan itu terjadi kan? 2000 Oke, tahun sebentar, kalian masih tetap berselisih. sebentar. Ini bukti kebenaran Sebentar. Al-Quran. Bukan. Oke? Kamu di sini ruang bertanya, Oke. bukan untuk ruang Oke. tausiah. Oke, baik. Saya Tausiahmu bertanya. itu nggak ada gunanya. Oke, Oke, sebentar. saya bertanya. kalau Karena gitu. kamu gini. Kami menghargai ucapanmu. Karena kami menghargai ucapanmu, maka kami Iya. harus validasi ucapanmu. Oh, enggak Jelaskan bertanya. dulu. Enggak, validasi. Naikkan masih ada dua komal yang kosong. Ruang yang kosong. bentar. Naikkan Kristen yang lain yang hebat-hebat. Nah, enggak. Saya Biar- turunkan semua, kita berdua di atas. Oh, jangan, kasihan Pak Bom. Enggak, berdua di atas. Dengar, enggak. Saya turunkan semua, enggak apa-apa. Waduh, sok jago kau Erben. Oke. Waduh. Sekarang saya turunkan semua, enggak apa-apa. Berdua. Waduh, sok jago. Saya saudara. menghargai. Saya Melawan menghargai Herdi aja pernyataan- kali kamu aja mencret. Lawan Kristen Di yang sini lain bukan. mencret. Bentar. Oh, hadapi bentar. Sekarang tadi kamu katakan ada Isa lahir di Israel. Coba sebutkan Isa itu lahir di mana tempatnya, sukunya apa, itu aja dulu. Silakan jelaskan. Saya buka Quran dan kita bahas dari Quran sesuai dengan narasimu. Kalau kamu tidak berbicara berbasis data, kamu turun. Ingat itu, saya turunkan yang Kok lain. main mute terus si Erben? Bukan. Ketakutan kali Di kau. room saya ini. Santai ingat, aja, santai. di room saya ini bukan room modal bibir. Lah, Al-Quran menerangkan, Bung. Dengarkan saya. Sebentar. Dengar. Kau sudah mendengar Hmm. pertanyaan? Sudah mendengar pertanyaan? Pertanyaan saya, Isa itu lahir di mana? Isa itu suku apa? Ya, di Silakan. Al-Quran diterangkan in huwa illa abdun a'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Bentar. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberikan nikmat kenabian kepada Bani Israel Pertanyaannya- sebagai contoh. Bukan. Di room saya ini tidak boleh orang berbicara tanpa data. Karena saya tidak membutuhkan bibir. Saya membutuhkan data. Silakan. Di surah berapa? Isa lahir di mana? Dan Isa suku apa? Silakan. Jangan bicara di luar pertanyaan. Jadi kamu Kalau hanya hanya bisa modal- bertanya. Kamu hanya bisa bertanya. Bukan, jawab dulu. Nanti saya jawab pertanyaanmu Saya kan semua. saya sudah mengatakan Tidak ada datamu. Saya minta Tidak data. ada datamu. Dengarin. Suku apa Isa itu? Lahir di mana Isa itu? Surah berapa? Saya buka ini. kamu Tinggal nggak kau sekalian sebutkan. kamu nggak sekalian tanya nomor berapa kandangnya. Lu enggak. Enggak. Saya bisa jawab kalau Yesus itu lahir di kandang domba. Yesus itu Di suku mana Yehuda. dalilnya? Di mana Udah, dalilnya? sekarang kau jawab. Oke, lihat ya. Di mana lahir karena domba? Teman-teman Di mana? yang ada di bawah, Di mana? seorang gurunda begitu bodoh. Kok Suku bodoh? apa Isa itu? Kok bodoh? Kok Lahir bodoh? di mana Isa itu? Itu saja. Kok bodoh? Kok bodoh? Ya bodoh, kamu nggak jawab dari tadi. Lah, saya kan belum dikasih kesempatan. Loh, jawab saja surah berapa Isa lahir di mana? Suku Ya. apa Isa itu di surah berapa? Saya bantu kau buka. Silakan. Iya.
Jangan Baik. ganti topik dan jangan lari kemana-mana. Sebelum ini kamu jawab. Kalau Kamu kamu takut? tidak dengar, bukan. Kamu takut. Kalau Begitu kamu orang datang tidak- kamu langsung Dengar, tentukan topik gitu. Bukan. Kau yang memulai tadi kok dari awal. Kau katakan Yesus ada di dalam Alkitab. Nah, itu tapi kan di dalam pengantar, itu Tidak pengantar. boleh. Ini Oke. malah membahas suku. Oke, saya pikir oke Apa? ya. Mohon Mau di- maaf. Mohon maaf. Saya tidak membutuhkan modal bibir. Mau di-kick. Ya, saya kick. Oke ya. Yang lain naik. Yang cerdas. Yang lain naik, yang cerdas. Kamu itu seorang gurunda model bibir. Apa gunamu naik ke atas? Kalau kamu naik ke atas ke room saya, jangan bawa bibir, bawa data. Nggak ada gunanya suaramu kencang kayak petir kalau nol data. Bodoh bagi saya. Ingat itu. Oke, kamu tidak akan naik. Saya kasih naik kamu, tapi kamu kasih data. Ini bukan bicara pengecut. Kelihatannya kamu Silakan. sudah stres ya, Erben. Silakan. Kamu sudah stres ya? Di Disebabkan surah karena kamu di sesama Kristen ribut Di tentang surah Yesus. berapa? Di surah berapa Isa lahir? Di mana tempatnya? Kemudian suku apa Isa itu kau jelaskan? Ya, jadi Al-Quran itu tidak menceritakan secara detail tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu dulu. Karena Nabi Isa, Oke. karena Al-Quran itu bukan kitab biografi seperti karangan yang ada dalam kitab Musilsilahnya dituliskan, tapi salah semua, kan gitu ya. Oke. Nah, Saya kalau pikir Al-Quran itu kamu- tidak menjelaskan, dengarkan, oke, dengarkan. Kamu tidak menjawab. Kamu tidak Dengarkan, menjawab. dengarkan. Oke, Nabi kamu Isa tidak- alaihissalam kamu tidak itu menjawab. diutus kepada Bani Israel. Kamu tidak menjawab. Oke. Kamu tidak menjawab. Jawab saja, Jawab, Suma. jawab, Jawab jawab. saja. Yang saya sudah jelaskan Nggak ada sesuai ya. dengan Oke. Al-Quran. Oke, sekarang pertanyaannya. Pak Erben. Karena kita Masih harus bertanya? tuntaskan dulu. Bukan. Masih bertanya? Tuntaskan dulu premismu yang pertama. Iya. Apa dasarmu menyamakan Isa dengan Yesus? Yes. Kalau Isa Oke. tidak tahu kau sukunya, tidak kau tahu tempat lahirnya. Nabi Isa alaihissalam diterangkan di Al-Quran itu sebagai utusan kepada Bani Israel. As-Zukhruf ayat 59. Sekarang Ada enggak oknum? Bentar. Dengarkan. Ada enggak oknum Dengar. yang mengaku nabi dan rasul kepada Bani Israel? Bani Di dalam Israel, dengarkan, Bani Israel sudah ada sejak zaman Abraham. Iya, Tepatnya terus? itu mulai dari Yakub. Terus? Kepada Yakub sudah banyak nabi-nabi. Iya. Mulai dari Nabi Musa, Nabi Ya. Samuel, Nabi Ya, Yesaya, terus? Yeremia. Terus? Udah. Salah nggak Tidak ada kepada Bani Israel yang bernama Isa, yang bernama Yesus ada. Lah, siapa yang bernama nabi bernama dengan menggunakan bahasa Yunani ke Bani Israel? Siapa? Lo apa? Yesus itu Yehosua. Yehosua dalam bahasa Aramnya Oke, apa? oke. Isa Yehosua itu apa? dalam bahasa Aram apa? Yehosua artinya Yahweh penyelamat. Isa Yang artinya apa? dalam bahasa Isa Aram artinya dulu. apa? Bahasa Aram. Dengar, Bahasa Aram dengar, dulu. Bahasa dengar, Aram. dengar. Bahasa Oke, Aramnya bentar. apa? Oke, dengarin. Sekarang Yesua artinya Yahweh penyelamat. Yesus juga artinya Tuhan penyelamat, Yahweh penyelamat. Isa artinya apa? Silakan jawab. Mencret. Silakan jawab. Kalau kamu berani menyamakan, Jangan main bukan, mute. bukan. Jangan Kau jawab. main mute. Kau jawab. Isa Jangan itu main artinya apa? mute, Erben. Isa itu artinya apa? Jawab saja. Isa itu nama nabi yang datang kepada Arti Bani Israel. namanya apa? Tidak Arti ada namanya. artinya. Tidak ada Oke. artinya Isa Terima itu. kasih, teman-teman. Oke, Ah, cukup. terus Kasihan. Oke, yang lain naik, yang cerdas. Kasihan. Yang cerdas naik. Layar yang band, cerdas. layar band. Kalau Oke. dia minta naik, mereka kan selalu bilang Yesus disunat. Ada yang saya mau tanya. Yesus disunat 8 Udah, hari. udah. Coba tanyakan. Kenapa sampai mamanya Bunda Maria itu ya bisa datang ke Bait Allah Oke, dalam hari iya. 8 Sebentar hari. ya. Coba Saya tanyakan kick itu. si Juma karena si Juma model lato-lato. Di Lato-lato. room saya tidak boleh orang model lato-lato, modal suara. Di sini modal data.
Kalau modal lato-lato cuma kau main aja di samping rumahmu. Kau bikin lato-lato itu cek gitu aja. Kita bukan takut, ingat ya, dia tidak tahu arti kata Isa. Sementara Yesus artinya penyelamat, Yesus artinya penyelamat. Bagaimana dia menyamakan dua sosok dengan nama, satu punya makna, satu tak bermakna. Waduh. Jadi gini Juma, kalau kau naik ke atas, bawa data, jangan congor. Kalau hanya bawa congor bro, udah di sana. Ini bukan kayak room kalian, room Islam. Di sini nggak boleh hujat. Di sini setiap ucapan bibir validasi dengan data. Kenapa ketakutan sekali kau Erben? Erben, kok Siapa yang kamu Saya kenapa takut sekarang dengan- kayak begini? Saya takut dengan kebodohanmu. Kenapa Mama, kamu kayak saya begini takut sekarang? Karena kamu Oke, Erben, sekarang kau masih ingat sekarang sudah saya- berapa kali kau Oke. buat mencret? Kok sekarang kau sombong kali? Bro, sejak kapan? Daeng, Oke, sadar Miko. saya mau kasih tahu. Begini, Oke, begini, Erben dengarkan. Jangan mentang-mentang kau punya room, kau yang ngomong. Kau ngomong pintar, terus. akuranmu saja kau nggak bisa jawab kok. Ngomong Aduh, terus. coba Erben, Biarkan Erben. saya Aduh, bicara. Erben, Biarkan Erben. saya bicara. Iya, ini bukan rumahmu. Kau sebenarnya aja banyak Kalian bicara. sesama Kristen aja cakar-cakaran. Sudah, Erben. Biar aku yang bertanya sama dia udah. tentang Sok Isa ini. jagoan. Biar aku tanya sama dia tentang Isa. Loh, Biar aku tanya tentang Isa dulu. orang datang harusnya dikasih kesempatan bertanya. Kau Malah udah datang mau tanya, ditanya. ember terus. Mulutmu ember. Ketakutan Pak Bom. kali Oke. kau bom-bom. Angkat Oke. tema kita bahas. Tentukan temernya. Begitu, Bung. Oke. Kenapa Oke. Erben sekarang jadi pengecut? Kenapa? Sejak kapan aku pengecut? Emang Ya, ada pertanyaan pakai kau timer. jawab? Pakai Enggak. timer. Enggak, sekarang gini. Pakai timer. Sekarang karena saya gentle, saya cerdas, jauh lebih Iya. cerdas darimu. Oke, Buat- terserah kamu. Oke, silakan. Sekarang, Silakan. saya boleh Kamu bertanya? apa? Iya, silakan Oke. tanya. Baik. Kalau Nabi Isa itu bukan yang datang kepada Bani Israel, lalu kemudian kau katakan yang datang itu adalah Yesus Kristus yang adalah titisan Zeus, pertanyaan saya, para nabi mengajarkan Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi, bahkan yang kau sebut Yesus itu mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Kenapa di Kristen justru mempersembahkan Yesus ini sebagai penebus Oke. dosa? Semua nabi mengajarkan mempersembahkan hewan. Kenapa di agamamu justru Oke. mempersembahkan manusia? Ini dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Oke. Yang pertama, Pertanyaan gampang itu. yang pertama, Yesus menggenapi dan menyempurnakan seluruh korban yang memakai hewan dalam perjanjian lama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyalibkan dan yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan bukan tetapi itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang tidak tahu apa yang mereka lakukan karena mereka dibutakan oleh iblis. Tetapi di dalam penyaliban Yesus itu Allah mengerjakan pekerjaan yang besar keselamatan untuk manusia. Kalian tidak memahami hukum kurban. Karena kalau di dalam Alkitab hukum kurban itu jelas di dalam Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah yang tercurah. Yesus menggenapi seluruh hukum kurban itu. Itulah kebenaran ajaran Alkitab. Itulah kebenaran ajaran iman Kristen. Silakan, apa mau ditanya? Dipertanyakan. Bung, Saudara Erben, Al-Quran menerangkan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Tidak ada hubungan Quran dengan Alkitab. Oke. Dengarkan. Bentar. Tidak ada hubungan Quran dengan Alkitab. Jangan kamu bantah Alkitab dengan Quran. Saya Kamu tidak bantah. membantah. Enggak. Oke. Saya Enggak tidak ada hubungan. membantah. Saya tidak bisa diskusi kayak gitu. Kau tanya Alkitab, kau bantah dari Alkitab itu baru. Kalau Quran nanti saya tanya, baru saya bantah dengan Quran. saya tanya Kalau Quran. tidak ada Fokusnya- hubungannya, kenapa Oh, enggak kita ada. mau menggunakan kata Alkitab? Kenapa? Oke, Alkitab itu bahasa Arab. Bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam. Bahkan Warakah bin Naufal. Oke ya, oke.
Oke, Waraka bin Ada Naufal. hubungannya tapi menjilat Oke, bentar, nama lain bentar. Al-Quran. Oke, Itu bentar. dulu. Oke ya, Alkitab itu diambil dari bahasa Arab. Saya turunkan. Kenapa? Bahasa Arab sudah ada di abad 9 sebelum Masehi dengan bangsa Arab. Arab itu artinya apa? Orang gurun. Bahasa Arab sudah digunakan oleh Waraka bin Naufal di dalam menuliskan kitab Taurat dan kitab Injil versi Waraka. Waraka itu bukan Islam. Bahkan Waraka itu punya ponakan namanya Siti Khadijah. Dikatakan oleh beberapa orang itu juga bukan Islam. Bahkan Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah usia 25 tahun. Dan dia menjadi Nabi usia 40 tahun. Siti Khadijah dengan Waraka tentu sangat dekat. Jadi Waraka sudah menggunakan bahasa Arab walaupun dia bukan Islam. Silakan Juma kau naik ke atas. Kau bantah secara sejarah. Jadi jangan asal modal bibir. Sekarang kita bicara sejarah. Buktikan sama saya Kau sejarah nggak usah kayak bahwa gitu, bahasa Erben. Arab itu. Erben. Kau mencret di sini. Erben. Udah. Erben. Bukan gini ya. Erben, Saya apa nama kitabmu sebelum Islam datang? Sebelum Al-Quran datang, apa nama kitabmu? Nama Alkitab kami sebelum Quran. Jangan kau sebut Alkitab. Dengarkan Kau sebut ya. aja nama kitabmu sebelum Al-Quran apa? Biblos. Biblos. Ya udah. Biblos nama kitabmu. Oke, udah. Imamnya Oke, Indonesia jadi- ini kau punya kah? Kau melarang kami pakai kata Alkitab bahasa Indonesia. Waduh, oke. Saya pikir. Udah ya. Suma, Kamu Suma. modal bibir aja bro ke atas. Kau punya Nggak enak. Imamat 18 ayat 21 itu ya, kau mengatakan bahwa biarlah Erben. Saya uruskan. turunkan ya. Saya kenapa saya Ya, turunkan? karena nggak ada ilmu dia. Karena dia memang. kan gini, modal ilmu. Cuma menghujat Kalau saja bicara dia. itu modal ilmu dong. Biblos itu bahasa Yunani. Alkitab itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Ya, Bahkan nanti kalau kita mau bahas Quran pun tidak murni 100% bahasa Arab. Ada di situ bahasa Turki, bahasa Iran, bahasa Ethiopia. Gimana sih si Juma? Kalau kau hanya modal suara besar Juma, udahlah mohon maaf. Ini bukan kelasmu. Ini kelas orang yang punya ilmu yang berbasis data. Iya nggak apa-apa. Ini room pengecut kepada orang yang modal bibir. Iya ini room pengecut bagi orang yang modal suara. Tapi room saya ini terbuka untuk orang yang berbasis data. Kalau Juma Mulut kamu besar menunjukkan aja dia. data, room ini terbuka untukmu. Tapi kalau kamu hanya modal suara mohon maaf, aku tidak sanggup. Aku tak sanggup lagi menerima dialog modal suara. Aku tak Laku-laku, sanggup laku-laku. lagi menerima modal suara. Room saya ini modal data. Kalau kamu mau naik ke atas Juma, bawa data, saya kasih kamu di kolom besar, saya kasih kamu kesempatan untuk berbicara. Tapi kalau kamu hanya modal suara, mohon maaf, room ini bukan kelasmu. Ya, room ini bukan kelas orang kalau modal suara. Ini room modal data. Silakan, siapa yang mau naik? Ingat, Juma saya akan naikkan lagi, nggak masalah. Tapi catatannya pakai data. Ini kesempatan terakhir untuk Juma naik ke atas bawa data. Oke, Oke, silakan pakai data. bom. Oke, saya kasih Bom kamu di ketak- kolom besar. Oke, saya gemetaran- kasih kamu. gemetaran sekali, bom ini. Kamu di bukan kolom gemetaran. besar. Kau nggak ada data, kau nggak ada ilmu. Oke, silakan tunjukkan Makanya kita datamu. malas. Oke. Banyak Kau itu. Oke, yang pertama, Silakan yang per- tunjukkan datamu. udah kamu diam. Bukan. Silakan Ya, tunjukkan Kau diam. datamu. Kau diam. Bahwa Kamu diam. bahasa Arab Kamu diam. itu baru ada sejak Kamu zaman diam. Nabi Muhammad. Silakan. Yang kasus itu kamu sudah akui. Kitabmu sebelum Al-Quran data namanya Biblos. Udah Bukan. selesai. Udah selesai di situ. Pertanyaan saya Emangnya sekarang, mamamu punya Indonesia? sekarang Kau punya yang menjadi Indonesia? bahasan saya adalah di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhannya Nabi Musa dan Bani Israel meminta persembahan hewan ternak. Coba kamu kasih saya data, Tuhannya Nabi Musa itu minta darah manusia.
Silakan. Sebentar. Kau paham kitab Ibrani? Kau terima nggak kitab Ibrani? Diskusinya yang Jangan elok bersiul. dong, jangan bersiul kayak gitu. Saya tanya kitabnya Bani Israel, bukan surat-surat Paulus. Di mana Oke. Tuhannya Bani Saya tanya, Israel Ibrani itu yang mana surat siapa? persembahan Oke, ya hewan sudah, biar nanti saya ternak. jawab. Itu ada. Oke. Sekarang mana Oke. dalilnya Sebentar. Tuhan Oke, sebentar. dalam perjanjian lama minta Oke ya, jadi gini. darah supaya manusia yang ada- diminta oleh Tuhan mana? Silakan Oke. datanya. Oke, sekarang gini ya. Hmm. Nanti Pak Bombo tambahkan ya. Saya kasih tahu sama Juma. Ya, jarak naikkan lagi imamat- 3 dengan naikkan lagi 3 orang. Nggak akan sanggup Sekali kalian. nih, satu nih daeng Oke, saya turunkan ya. Yang pertama, jarak kitab imamat dengan hadirnya Yesus itu jaraknya 1500 tahun. Ingat itu Juma ya. Jadi kalau kau tanya Yesus di dalam kitab imamat, artinya kamu sudah ahistoris. Kamu tidak ngerti apa-apa. Dan wajarlah pertanyaanmu itu justru menegaskan kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu hanya modal suara. Tetapi kenapa Yesus harus datang? Perhatikan. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, ayat 18, dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya dia yang menyatakannya. Terus di ayat berikut dikatakan, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa Ya. manusia. Ayat berapa itu Pak Bom? Yohanes 1 ayat yang ke-19 atau berapa itu? 19 itu lain. Entar. Oke. Ada dikatakan di situ ya. Iya. Kamu di bawah saja karena diskusinya kan gak Nah, enak. kita jelaskan dulu pelan-pelan sama dia dulu. Iya, kita jelaskan. Nanti kamu naik Ya, lagi bertanya. Yohanes 1, lihat anak domba Allah. Oke, di 9. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa Yesus disebut anak domba Allah? Karena dialah yang menggenapi seluruh hukum kurban dalam perjanjian lama. Keluaran 12 lah. Keluaran 12 ayat 21 Oke. itu. Tipologinya. Iya, Keluaran 12 ayat 21. 21, Pak. Iya. Tipologinya. Tetapi harus dilihat, kenapa dikatakan lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Di sini ada kata anak domba Allah dan juga menghapus dosa dunia. Yesus menggenapi seluruh kurban di dalam perjanjian lama. Sekarang saya tanya balik samamu. Apa latar belakang kurban, makna, nilai dan tujuan kurban di dalam Islam? Silakan. Maknanya apa? Dan apa hubungannya dengan ajaran orang Yahudi? Silakan jelaskan. Silakan. Saudara, jangan begitulah. Oke. Kau jangan ketakutan Enggak. sekali lah. Santai aja. Kita Jangan mau ada bahasa kita tua. mau menjelaskan. Kita mau belajar, Kamu belajar. merocos. Oke. Tadi Sekarang tadi udah. dengarkan. Udah, gini aja. Dengarkan, Bentar. Kau diam gini. Saya Allahu sudah jawab Akbar. pertanyaanmu. Sekarang kau bantah. Silakan bantah. Mana ada jawabanmu? Saya minta mana datanya Tuhan di perjanjian lama Oke. minta darah manusia. Oke. Mana? Oke, saya Mana? sudah jawab tadi. Apa jawabanmu? Di dalam perjanjian lama memang Allah selalu manusia mempersembahkan darah domba. Terus? Namun kamu lupa jawaban kami. Apa tuh? Yesus Kristus menggenapi dan menyempurnakan seluruh hukum kurban. Loh, dari mana ilmunya itu? Oke. Oh, Yesus ada nih, Keluaran 12 Yohanes, ayat 21. Yesus di Yohanes dalam 1. Matius 8 Diam, nomor 4 diam. mengajarkan pengikutnya mempersembahkan persembahan Musa. Di mana itu? Apa? Gampang. Saya jawab lah, Erben. Ya, silakan Ya, kamu silakan. jawab. Oke, saya baca ya, Matius 8 ya, ayat 4 ya. Ya. Betul kan? Oke, Yoi. gampang. Tunggu, saya baca dulu. Baru mau baca. Kalau lagi dijelaskan, cari kenapa? bom cari. Diam, kalau orang jelaskan kau diam Ya, mulut. kan ilmumu nggak Baik. ada. Tadi Yohanes 1 nomor 16 kau bilang. Padahal 29. Aduh, ini orang ini lato-lato nih. Tuhan. Lalu yang- Yesus berkata, dengar ya. Saya jawab dulu, kau diam dulu, habis itu kita bertanya. Oke, saya Lalu buka. Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan mempersembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Perhatikan, diperintahkan Musa. Sebagai bukti bagi mereka, dengar ya,
Di sini Yesus belum disalibkan dan mati. Jelas darahnya belum ditumpahkan. Nah, kenapa demikian? Di dalam Ibrani 9 ayat 22, di dalam adat istiadat orang Yahudi, dan itu firman Tuhan dikatakan, mulai dari Abraham, dalam darah itu, tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Sesuai dalam Imamat 17 ayat 11. Pak Erben buka Imamat 17 ayat 11. Biar si Daeng ini kita kasih mencret dia dulu. Mana? Dengar perintahnya? dulu kita jawab. Ini bukan kitab Matius Al-Quran. 8 nomor 4 Yesus perintahkan persembahan apa? Persembahan hewan atau persembahan Dengar, manusia? saya tahu Imamat 18. Sudah saya kasih mencret kau sekarang. Tunggu dulu, kau diam dulu. Imamat Ayo, 18. mulutmu diam. Diam. Kau lama kali cari Bom. Diam. Jangan kamu nggak tahu apa-apa kamu. Oke, layar Ben, sudah layar Ben. Imamat berapa? Imamat berapa Pak Bom? Dia cari dulu saudara Erben. Apa Imamat ya? berapa? Dia sebentar Imamat? cari. Tenang Nah, ini kan. dong. Imamat berapa? Imamat jangan Jangan kotor, tertawa, jangan tertawa. kotor. Dewasa. Lucu aja, Nanti kan jangan ada terlalu dia. tegang, santai. Jangan kau tertawa, Suma. Lama Kau ini dari tadi, kali. kau kan bertanya kan berapa tadi? Oke. Hah? Loh, ini Jangan- supaya tadi kau kamu bertanya sadar apa? kalian itu Ya. mempersembahkan Yesus kepada siapa? Tuhan kami nggak mau. Nah, ini Kalau kan. darah manusia, Ini kan. nggak mau. Hanya dewa Molok yang dipersembahkan darah manusia, Bung. Sudah. Ayo, mana dalilmu? Ayo, bantah Yesus. Imamat 17 ayat 11 lah. Sudahlah. Kau ini kalau orang bicara jangan kau ngomong. Lama sekali. Aduh. Kau diam dulu. Itu Yesus belum mati, makanya Yesus katakan, kau pergi dulu, itu aturan imamat ya. Imamat dalam. Nanti saya tanya kau bingung lagi. Aduh. Ini, saya sudah buka. Imamat 17 ayat 11 saya baca ya. Karena nyawa makhluk ya ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Perhatikan mezbah. Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Dengar. Semua makhluk hidup yang dalam dunia punya darah. Kalau semua darahnya warna merah. Bukan Darah merah pakai apa? ya. Tuhan minta darah lumpur. apa? Dengar dulu. Kenapa dikatakan nyawa? Karena semua manusia ya, dalam darah itu ada nyawa. Itu hanya milik nyambung Tuhan. kau, Bom. Dengar, aduh ini kan kita mau diskusikan gini kan lato-lato ini. Darah Jangan apa kau yang potong. di imamat 17 itu? Darah Potong, manusia. Lebih kasih turun dia lah. Ini orang kurang ajar ini. Udah, silakan. Dengar Silakan, ya. Pak Bom. Dalam persembahan darah, dalam darah itu adalah milik Tuhan, ya. Tidak boleh manusia mengambil darah itu. Darah dan lemak itu adalah milik Tuhan. Kenapa dalam perjanjian lama itu darah sebagai tanpa darah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Aduh, parah ini. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran nggak? Dua pelawak ini udah mampus di komalnya sendiri. Aduh, parah. Apa kamu baca, Bom? Imamat 17 itu kamu malah terjebak di sana. Imamat 17 itu membahas tentang hewan yang dipersembahkan kepada Nabi Musa, kepada keturunan Nabi Yakub. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya, kepada seluruh orang Israel. Katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel menyembelih lembu dan domba atau kambing, bukan manusia. Aduh, parah. La haula wala quwata illa billah. Jadi sahabat-sahabat muslim dimanapun saudara berada, tengoklah ya, bagaimana seorang Bom, bagaimana seorang Erben paniknya minta ampun. Karena dia sudah tahu Bang Suba muncul ini pasti kita jadi kencing darah lagi nih dibuat. Apakah Yesus membatalkan Torah demi dewa Molok, atau ini hanya tipuan Paulus? Ternyata mereka membuktikan
bahwa diri mereka berdua ini kelabakan mencari data apakah Tuhan minta persembahan darah manusia atau darah hewan. Lari ke Imamat 17. Imamat 17 itu makanan sehari-hari Bang Suma. Allahu Akbar. Tapi tujuan kita bukan sebenarnya untuk menghina, bukan sebenarnya untuk menghujat ya. Tujuan kita adalah untuk menyadarkan saudara-saudara kita ini. Minimal dengan adanya dialog singkat ini dengan mereka, itu bisa menyadarkan mereka bahwasanya mereka sudah terlalu jauh meninggalkan ajaran para nabi gitu ya. Nyebrang sampai ke ajaran Yunani kuno, Romawi kuno, di mana orang-orang pada masa itu sering mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Dan justru Imamat 18, Imamat 20, Imamat 1, Imamat 17 dan banyak kitab, apalagi ulangan ya, di situ penekanannya sangat luar biasa. Apalagi ketika kita berbicara mengenai data yang ada di Imamat 4 sahabat-sahabat, di situ sangat jelas dikatakan kalau yang melakukan dosa itu adalah rakyat jelata, persembahannya apa. Kalau yang melakukan kesalahan itu adalah pejabat atau perwira atau imam, korbannya apa. Kalau perorangan, apa yang kemudian menjadi korban. Kalau semua suku atau semua Bani Israel, apa yang menjadi korban. Itu diatur semua dalam kitabnya orang Yahudi. Sementara mereka ini tiba-tiba datang membawa Ibrani, membawa Galatia, membawa Roma, Efesus, untuk kemudian melegalkan pengajaran penyerahan manusia kepada dewa. Aduh. Oke ya teman-teman, kita tinggalkan kemudian Pak Bom karena dia sudah berak kapur. Kita masuk ke komal-komal Islam yang kemungkinan bisa menerima kita sebagai tamu, sebagai narasumber di sana. Kita cari ya teman-teman, komal Muslim. Tunjukkan Al-Quranmu tahun 1900 sama nggak dengan yang sekarang? Gitu aja. Kau punya nggak? Jangan kau bilang Alkitab palsu lah, jangan tidak mau percaya Alkitab lah. Wah itu salah itu ya. Kita Alkitab jawab dengan Alkitab. Pubal balik kau. Pakai data ya Sumaya. Jangan hanya mulut besar aja kau pulato-lato itu. Ya, selamat malam Pak Bom. Oke, selamat malam. Selamat. Bang Erben minta waktu sedikit aja 20 detik. silakan. Jadi 20 detik aja. Jadi kan semua tadi berkuar-kuar bahwa kapan Tuhannya Musa minta korban darah manusia. Loh, waktu Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya, anaknya itu hewan apa manusia semua anaknya Abraham? Keluaran 20. Dua itu diganti dengan hewan. Kejadian 22 diganti dengan hewan. Kan Tuhan pernah meminta darah manusia, yaitu anaknya Abraham. Nah, nanti walaupun nanti Itu kan artinya kan ketika- tidak jadi ditukar dengan Betul. kias Ya, tidak jadi kan pertanyaan cuma kapan Tuhan meminta, itu kan jelas persembahkanlah anakmu, berarti Tuhan minta. Ya, nggak jadi karena baca apa? Imamat 1 Nggak jadi pasal karena apa? nomor 2. Nggak jadi karena apa cinta selawat, nggak jadi karena apa? Karena di situ Tuhan mau Karena menunjukkan memang Tuhan nggak ridho, nggak mau, tidak menginginkan itu memang. Bentuk itu Tidak, kan bentar menunjukkan kan pertanyaan. itu enggak, sorry aku. Itu kan menunjukkan Begini, supaya dia takwa. Bisa satu-satu ngomong? Oke, silakan. Ya, silakan. begini cinta kan tadi pertanyaan Suma, kapan Tuhannya Musa meminta darah manusia? Nah, waktu dia menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya, itu darah yang dalam anaknya Abraham itu darah hewan apa darah manusia? Berarti dia pernah meminta darah manusia yang walaupun nanti nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Masih ada jawabannya. Karena di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan korban sendiri dari Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sendiri. Makanya Tuhan mengutus firman seperti yang tadi Pak Bom katakan, agar firman itu mengambil tubuh manusia sempurna yang mempunyai darah yang terdapat nyawa di dalamnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri lagi, kayak domba di Abraham itu. Iya, silakan lanjut. Saudara Oke, Musa sebentar ya. Layar Ben sebentar. 1 menit saja layar Ben, 1 menit saja. Mungkin Iya. setengah menit saja. Cara cinta ini Muslim apa Kristen ya?
Muslim. Oke, Anda tadi mengorek-ngorek kitab imamat. Semua jemaat, semua YouTuber atau TikTok mereka tahu Pak Bom Bom. Anda seorang Muslim, Anda dengan berani memprotes tadi Pak Mosad dengan kitab imamat 1 ayat 2. Sekarang Sombong saya nggak ada di dalam sombong. Silakan Anda tolong jelaskan sama saya dalam imamat 16 ayat 8. Tolong Layar Ben, tolong. Sudah kau diam. Jangan terlalu pintar kau semua. Coba tolong jelaskan saya dalam kitab imamat 16 ayat 8. Apa yang dikatakan? Bang Erik apa arti dipanggil Azazel? semua sama dia. Kenapa Tuhan kenapa Tuhan menyuruh mereka Stres Bom Bom ini sudah stres dia. Tolong, saya baca ya. Harus membuang undi kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh diundi itu? Dan apa arti Azazel? Silakan dalam kitab imamat. Silakan kalian jelaskan para umat. Saya berani yang tukang-tukang kitab mempelajari ayat Alkitab. Silakan. Saya ingin belajar. Ya jelaskan saja. Ini kan kitab Loh, makanya kalau tidak tahu kalian jangan pelintir-pelintir ayat Alkitab. Kalian ini sok-sok pintar saja. Jadi gini. Jangan sok-sok pintar. Pak Bom, bentar. Balik kalian. Ya, saya di Jadi sini mau gini, sebentar. bersilaturahmi, mau bertemu Sebentar baik-baik. ya, gini. Ya, jangan Cinta kita solawat. bicara imamat. Awas Oke, ya. cinta solawat. Dengarkan gini biar cinta solawat. Kalau Anda mengatakan penjelasan kami salah, berarti Anda harus bisa menyatakan kesalahannya di mana dan yang benar di mana. Itu yang pertama. Ya aku sebenarnya nggak mau bahas itu Bang Erben. Iya, Aku nggak mau bahas oke. itu sebenarnya mau masuk Sekarang, kemari. sebentar. Saya mau luruskan pertanyaan si Juma tadi. Dia kan tidak memberikan orang kesempatan untuk menjelaskan. Karena apa? Karena dia modal mulut. Kalau diskusi si Juma kayak kamu, saya bisa julunjukkan. Si Juma ada di bawah. Tenang kau Juma, akan dinaikkan. Tapi kau dengarkan ya, lihat. Matius 8 ayat 4 dikatakan di sini apa? Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Apa maksud yang diberikan persembahan di sini? Kita lihat ya penjelasannya ya. Jadi begini namanya kalau diskusi bukan modal bibir, modal data. Lihat, Alkitab kami ini teruji bro, cuma lihat. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Menurut imamat, perhatikan di sini ya. Ini, menurut imamat 14 ayat 1 sampai 7, terdiri, perhatikan ya. Terdiri dari dua, perhatikan mana jariku, ini ya, kelihatan ini. Terdiri dari 2 ekor burung. Seekor burung disembelih dalam upacara dan yang satu dilepaskan. Persembahan-persembahan di sini berarti buatlah pengorbanan atau bawalah kurban bakaran. Jadi ini yang dilakukan dalam perjanjian lama. Jadi seorang yang kusta itu harus memberikan persembahan 2 ekor burung. Yang satu disembelih, baru yang satu dilepaskan. Kenapa peristiwa ini terjadi juga? Tadi Pak Bom sudah jelaskan bahwa pada saat ini Yesus belum mati di salib. Oke, sekarang kalau penjelasan kami katamu salah, silahkan buktikan kesalahannya dari mana. Diskusinya gitu. Jadi jangan hanya modal mulut. Ya kesalahannya kalau menurut saya ya, asumsi saya ya kitab kalian sudah bercampur-campur. Alhamdulillah. Itu kalau menurut saya Itu kan tubuhnya bukan. Bang Erik, sudah bercampur-campur. Iya, Bang. Jadi gini, dengarkan Erben, giliran kami dong. jadi gini, dengarkan Erben, giliran kami dong. Udah. Erik, kalau model diskusimu kayak gitu, kita ganti tema aja. Ya? Kitab siapa? Bentar. Iya, baca Jangan Mazmur tertawa. 119, 126. Itu Sebentar. kata Jangan Udah, mulai udah. ke Ini Mazmur. Nanti saya tanya kalau dia Mazmur kok bingung giliran lagi. kita membahas Gini ya, itu. gini. Giliran Oh, kita membahas itu. ayat 126. Sudahlah. Itu bukan kitabmu, Bom. Itu kitabnya orang Yahudi. Kitab kami. Bukan kitabmu, Bom. Itu kitabnya orang Yahudi. Kitab Orang Yahudi. Petrus, kenapa Petrus? Kenapa Kau Petrus? diskusi sama saya pakai data. Petrus, kenapa Petrus? Kenapa Petrus? Petrus itu untuk Yahudi. Bentar. Baca Galatia Petrus 2 nomor itu 8. untuk Yahudi.
Baca Galatia 2 ayat 8. Diam. Saya bisa tunjukkan data di YouTube mulai dari Petrus tidak siapa yang mungkin mimpin gereja-gereja. dengarkan. Saya punya data lengkap ya. Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus untuk orang bersunat. Paulus sendiri mengatakan Apakah Romawi Yunani bersunat? Apakah Romawi Yunani bersunat? Saudara Erben, Diam. Saudara Erben, yang terkait Anda bawa imamat 14 itu tidak menjawab Matius 8 Imamat nomor 14 itu tidak menjawab Yesus Matius 8. memerintahkan mempersembahkan persembahan Musa. Anda menunjukkan imamat 14 ternyata mempersembahkan hewan bukan persembahan Musa. manusia. Anda Ayo, menunjukkan mana imamat Tuhan minta darah manusia, mana dalilnya? manusia. Oke. Ayo. Mana Oke, Tuhan minta darah sekarang- manusia? Mana dalilnya? Mana? Oke, sekarang pertanyaannya. Di dalam Matius 8 Belum ayat mati, justru 4, karena itu apakah Yesus tidak sudah mengajarkan mati? untuk mempersembahkan Belum dirinya. mati, justru karena Dia itu malah Yesus tidak meminta mengajarkan pengikutnya untuk mempersembahkan mempersembahkan. perintah Musa, Oke. Dia persembahan malah Musa. meminta pengikutnya Sebentar. mempersembahkan perintah Musa, Sebentar. persembahan Musa. Oke. Diam Suma. Ayo. Setelah Silakan. Yesus mati, apakah Yesus pernah menyuruh orang untuk mempersembahkan Loh, itu lagi? justru Yesus mati itu siapa yang minta? Loh, Itu yang jadi justru masalah, Yesus saudara mati itu Erben. siapa yang minta? Harusnya Itu Yesus yang jadi mengatakan masalah, bunuhlah aku, saudara persembahkanlah Erben. aku. Harusnya Malah dia Yesus mengatakan mengatakan, pergilah bunuhlah persembahkanlah aku, seperti yang persembahkanlah diperintahkan aku. Musa. Malah dia berkatakan pergilah persembahkanlah Eh, seperti yang diperintahkan mana? Musa. Kita akan kasih data samamu Mana? bahwa Yesus mengatakan anak manusia akan mati untuk pengampunan Ya. dosa. Kita akan Silakan. kasih datanya ya. Ya. Ya, silakan. Oke. Saya lagi cari data, tapi ada datanya. Pak Bom tahu datanya di mana? Anak Tanya manusia Pak akan Bom mati. lagi. Anak manusia akan mati ya. Mana dia tahu? Ya, 4 kali. Diam. Kami bisa. Matius 16 ayat 21 lah. Pertama 16 ayat. Matius 16 ayat 21. Oke, saya turunkan lagi ya, karena kamu punya Iya. mulut itu perlu disekolahkan. Iya, ini orang kurang ajar ini. Matius 16 ayat 21 lah. Santai aja lah. Sebentar. Iya, Matius 16 ayat 21 yang pertama. Ada 4 kali nanti. 4 kali. Iya, 4 kali. Jadi kita Matius kasih data. 16 ayat 20. Suma, aku kasih balik kau, Suma. Enggak usah, mulut tenang saya aja, saja tahu. tenang. Matius 16 ayat 21. 21. Pakai data ya, habis itu kita yang bertanya sama kau. Oke, Jangan oke. kau cuma bertanya saja. Ya kalau namanya Tidak mau debat kan pasti ditanya. ada sanggahannya, Pak Bom. Enggak boleh. Ini kan Ya, sudahlah kau diam Debat saja. waktu itu. Harus kalian juga mau ditanya. Sebentar. Al-Quranmu harus ditanya. Iya. Oke, sebentar. Sebentar ya, lihat. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Ini sudah lanjut lagi. menjawab. Bentar. Matius. Ini sudah sebentar, kita jelaskan. Ini sudah menjawab pertanyaan Juma. Siapa yang meminta bahwa harus darah untuk mengampuni dosa? Yang pertama, Bapa di surga dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus sendirilah yang melakukannya. Mengapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapakku untuk melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa di surga? Menebus manusia, mengampuni manusia. Yohanes 3:16. Jadi jelas, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka sudah terbukti bahwa kematian Yesus itu bukanlah ulah orang Kristen, tetapi kematian Yesus itu adalah bukti bahwa Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi keselamatan manusia, dan untuk itulah Yesus diutus oleh Allah Bapa di surga. Jelas ya, Pak Bombon? Ayat mana lagi, Pak Bombon? 17 ayat Matius 17 22 dan 23. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ini bukan Jadi kaleng-kaleng diskusi itu pakai Alkitab data. itu nanti kita akan bertanya sama kalian tentang Quran dengan pertanyaan Ya. yang sama. Matius 17 ayat berapa, Pak Bombom? Ayat berapa tadi? 22. Pasal 17 Matius 17 ayat 22 dan 23 22. Oke, saya dan bacakan ya. 23. Itu Pada peringatan waktu kedua. Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jelas? Ini kedua. Yang ketiga, Pak Bombom,
Matius 20 ayat 17 sampai 19. Oke, Matius 20, perhatikan ya. Jadi kita bicara data bukan suara. Matius 20 ayat 17 lah, 17 sampai 19. Oke, ini Pak Bomo, kalau ayat-ayat jangan tanya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terjawab. Yang keempat. Yang keempat, Matius 26 ayat yang pertama sampai Oke, 23 aja, cukup sampai situ aja. Matius 26. Ya, ayat 1 pertama. sampai selanjutnya, tapi ya baca sudah. Setelah Sampai Yesus 3 selesai dengan segala pengajarannya, ia berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Paskah, akan ingat Paskah manusia, iya. Paskah di sini apa? Yesuslah menjadi domba Paskah yang sempurna. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disembelih, dikatakan di sini ya. Oh, disalibkan, bukan disembelih. Untuk disalibkan. Jelas? Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala. Jadi pertanyaan si Juma sudah terjawab. Silakan kamu naik ke atas, waktunya kamu ditanya. Mau ditanya atau enggak? Tergantung. Oh, enggak ada lagi si Juma ya. Beginilah, yang saya mau tanyakan sama mereka, mereka selalu berkata bahwa orang Kristen kenapa tidak disunat? Isa disunat. Pertanyaan saya, di mana ada ayatnya Isa disunat? Itu yang pertama pertanyaan saya. Oh ya, Yang kedua, ini tentang Yesus dan Isa ya. Yang kedua, saudaraku yang cinta ya sama Suba ya. Tolong jelaskan sama saya, di dalam adat istiadat Yahudi ya, Yesus itu disunat 8 hari. Nah, pertanyaan saya sudah tahu dalilnya di mana, tapi untuk kalian, di mana dalilnya? Kenapa sampai Maryam mengantar Isa pergi sunat? Di mana ayatnya? Karena orang Yahudi sebelum di 8 hari itu ibu perempuan tidak boleh datang ke bait Allah untuk mengantar anaknya sunat 8 hari. Pertanyaan saya, di mana ayatnya di kalian menjelaskan? Karena kalian kan disunat, itu hal yang penting. Nah, pertanyaan saya, di mana seorang ibu tidak boleh mengantar anaknya sebelum 8 hari? Silakan tunjukkan di Al-Quran. Kalau kalian tanya Alkitab, saya akan jawab. Silakan. Mana tisu Suma itu? Nggak naik-naik dia ya? Sudah Nggak ada lagi hancur dia ya? Juma. Jadi gini, gini ya, kami akan memberikan pelajaran berharga sama si Juma bagaimana cara bertanya. Sekarang pertanyaannya sudah disampaikan Pak Bobom. Kalau memang Yesus adalah Isa, Sahabat-sahabat, mana dia buktinya mengatakan Isa saya disunat kabur. di dalam Quran? Padahal apa sahabat? Siapa Baru yang saya mengantarkan diblokir. dia disunat? Mengantar. Karena dalam budaya Ya. Yahudi Diblokir harus sama bapaknya. Erben, Maka biar siapa nama terkesan bapaknya? saya yang kabur gitu. Nggak, dan mamanya, Bu. Yahudi, bapak dan mamanya. Coba lihat ya, Iya, ada harus di ada ayat bapaknya. teman-teman. Iya, harus Ini ada saya bapaknya. minta permintaan. Sekarang Ya. Tapi Juma apa yang silakan tertulis naik di ke atas? atas menjelaskan. Anda telah diblokir oleh host. Silakan. Aku terangkut. Atau ada yang Jadi ada jelas atau ya ada sahabat-sahabat sekalian. atau ada yang mau Si menjelaskan. Mungkin Erben Cinta Solawat bisa menjelaskan. memblokir Silakan. saya Nilai Ibrahim supaya itu semua saya larinya ke situ. kemudian Loh. tidak Ya sekarang, naik ya itu dia. Udah sekarang komalnya silakan dia, dijelaskan. Sehingga dia Iya. dia mengatakan Dia saya Ya tidak ini, salah, gitu. makanya saya bilang gini ya. Aku Ini datang licik tidak ini. meniadakan hukum Taurat, bro. Si Erben licik. Itu saya jawab nanti. Saya jawab nanti itu. Aku datang tidak meniadakan hukum Sudah Taurat. nanti saya jelaskan itu gampang itu pertanyaan gampang itu. Udah tenang. Itu pertanyaan jawab gampang itu. Kau jawab dulu yang tadi pertanyaanku. Yang mana? Dalam kitab Saya imamat ini loh, dalam diblokir. kitab imamat ini loh. Kita bicara masih imamat. Saya diblokir. Ayo, saya jelaskan. Oke. Lihat ya, dalam kitab imamat saya akan buka ya. Ya, Saya akan buka. Memblokir saya. Kitabmu kamu yang bertanya tentang kitabmu, aku yang jawab. Kan aneh itu namanya. Loh, saya tanya di Al-Qur'anmu di mana? Kalau kalian kan mengatakan Isa sama dan Yesus. Pertanyaan saya, di mana Isa disunatkan? Maryam antar Maryam dan suaminya ya, ngantar Isa pergi sunat, ada nggak? Karena kalian selalu singgung ke aturan Yahudi. Nah, sekarang saya tanya, aturannya Yahudi itu, kalian pakai aturan itu bagaimana? Silakan. Oke.
Masalah Ada tunas. yang mengatakan pertanyaannya si Juma kita tidak jawab. Sekarang kalau kamu bisa menyatakan kami belum menjawab, Ya. maka sekarang jawabannya Mereka apa? memblokir saya loh, Silakan kamu teman-teman naik ke atas. sekalian. Nizar, Saya siapa tadi? diblokir sama Batara Sinaga. RB. Oh, bukan. Lah ini di live di Pas apa dia YouTube toh? pamer kalau saya itu kabur gitu. Live. Live. Sekali ya. Oh ya, nanti aku ambil ya sebentar ya. Iya, iya. Iya, sebentar aku ambil. Andi, gini ya. Jadi gini teman-teman. Diblokir saya. Saya kan diblokir, seorang langsung guru dikatakan, teman-teman ya. Saya kalau membuat pertanyaan sama murid-murid saya, kalau murid saya itu menjawab salah, saya katakan jawaban kalian salah. Maka saya harus menunjukkan jawaban yang benar. Di situ ya. Ya. Tapi kalau saya permisi, katakan, Ben. bentar. Ini, Bang Kalau saya katakan- temanmu ini maksudnya apa gitu? Cek, Dia cek, mau cek. menggunakan fotonya Bang Zuma, pakai nama Bang Saya Zuma, diblokir, teman-teman. terus ujung-ujungnya murtad. Maksud Beliau dia apa memblokir sekarang saya, ini? gitu. Ya nggak tahu aku. Ya tuh coba tanyakan Saya lah. nggak Kalau bisa nggak masuk. seperti Nggak usah. orang-orang kayak gini, Saya orang kayak mencoba. gini jangan Udah. ditanyakan maunya gitu. Sebentar Beliau dulu. memblokir saya. Jadi gini, kalau kalian katakan aku belum menjawab pertanyaannya, berarti Kita kalian lihat punya ya. jawaban. Ini ya buktinya ya teman-teman. Sama seperti saya guru tadi, kalau saya buat pertanyaan, saya bilang kalian tidak Muncul menjawab. tulisan. Padahal mereka udah bikin Di jawaban. sini nih. Jawabannya Pak ini. Anda Oh telah bukan diblokir itu oleh jawabannya. bos. Jawaban yang mana Pak? Nggak tahu. Muncul. Saya katakan Jadi saya aku dipecat diblokir. kepala sekolah, dipecat Saya yayasan. bukan lari. Saya langsung dipecat. Kira-kira gimana Pak Solata? Iya, Saya malah benar itu. siap untuk ditanya. Kalau Pak Kalau kita Solata jawab itu salah, punya, gimana jawabannya? iya. Kalau Pak Solata itu seorang punya yayasan, saya ngajar di yayasan Bapak. Saya bilang kalian semua murid-murid tidak kemudian menjawab saya pertanyaan, coba tapi saya mereka cari. katakan sudah kujawab tadi Pak. Oh itu bukan jawaban. Terus mereka tanya jawaban yang benar mana Pak? Terus saya bilang nggak tahu gitu ya. Kira-kira Pak Solata apa yang Bapak Solata lakukan sama aku? Si Erben Pasti dipecat. Si Bobo, Jadi gitu cinta solawat. Di room saya ini kita bukan adu suara. Di room saya ini adalah bicaralah berbasis Pertanyaan data. saya kemarin nggak mau bahas yang itu. Saya ada pertanyaan tadi. dengan siapa yang tadi? Silakan Anda jelaskan apa hubungannya di Keluaran 12 nomor 14 sampai 20 sama Matius 26 Saya nomor diblokir ya, 17. teman-teman. Itu aja. Silakan dijelaskan Keluaran 12 Coba Anda nomor lihat 14 sampai tampilannya 20 jelas ya. dan Matius 26 Mereka nomor memblokir 17. Apa Bang kaitannya Suman. di situ? Tuh, kelihatan Silakan. jelas sekali ya. Nah, begini. Silakan. Anda telah diblokir oleh Di host. dalam Ulangan 18 Begitu ayat mereka 15 bertanya, sampai selanjutnya. saya di-kick Ya. dulu, habis di-kick. Jadi gini ya, saudaraku. Keluaran Musa, 12 saya Pak mencoba Bom Bom. untuk naik. Saya tahu, Tapi ternyata sabar. diblokir. Akhirnya dia mengatakan Keluaran bahwa 12 tuh saya tahu, Saya itu di- masa saya pengeluarannya kabur, bangsa. kata Ini makanya kau dengar dulu, jangan protes. itulah kelicikan. Musa Saudara dipakai Cek Tuhan Maslow, untuk mengeluarkan saya bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Saya bisa mantau Itu dari sejarahnya sana. sudah jelas dalam nubuatan Kejadian 15 ya, ayat 16. Yang mana Abraham disampaikan sama Tuhan bahwa nanti kau punya keturunan akan dijajah, Saya ya, diblokir. akan diperbudak selama 400 tahun. Ya, dengar. Musa mengeluarkan keluar dari perbudakan Mesir. Jadi Sedangkan Bang Suma Yesus diblokir, habis itu dia mengeluarkan katakan bahwasanya umat manusia dari perbudakan mereka tidak memblokir dosa. saya. Sesuai yang mana dalam Keluaran ya 12 ada 10 tulah ya. Dan Ustaz, nanti ini kedatangan Yesus kenapa kedua nggak kali bisa ada berputar? 7 malapetaka, 7 tulah malapetaka. Di kalian punya kitab Al-Quran tidak pernah dijelaskan ada 10 tulah. Yang Cinta ada saya salawat dengar siapa aja yang ada di kutu sana, tulah, teman-teman? ya, Di cuma bom-bom 4 tulah ini atau siapa berapa aja? tulah. Coba ya Dan juga kalau tidak saya bisa masuk ya menjelaskan teman-teman, bagaimana coba ya Musa saya klik mengeluarkan ya, saya bangsa klik Israel bom-bom. dari Mesir. Dia kan lagi Saudara live tuh. tanya sama Saya Suma, klik, semua tidak tek. ada yang bisa menjawab. Hanya Alkitab yang bisa menjawab Mau bangsa masuk. Israel keluar dari Mesir. Nah, sekarang dengan kita 10 cari, tulah. kita cari apa hubungannya? bom-bom ini. Dikatakan dalam Kejadian 26 ya, 26 ayat Nggak 1 bisa sampai ya, seterusnya. teman. Di situ Yesus katakan, Saya inilah diblokir darah permanen. perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Saya Ingat, dibagi ya. darah perjanjian. Ya Oke? Allah. Dalam Keluaran 24 Aduh. ayat 8. Tunggu saya lihat dulu ya, sahabat saya. Perhatikan ya. Nah, supaya Anda paham. Curang kali Saya mereka. baca dulu ya. Keluaran 24 ayat 8. Nggak mesti harus kayak gitu kali. Kemudian Musa mengambil Pas darah giliran itu, ingat, kita darah. katanya mau Darah tanya itu dan Al-Quran, menyerahkannya tapi pada Bang bangsa Suma nggak itu. naik lagi. Bangsa ya, bangsa Israel. Serta berkata, inilah dikatakan darah perjanjian Bang yang Suma diadakan kabur. Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Aduh. Perhatikan.
Mulai dari sini setelah Cinta bangsa Israel keluar Selawat, dari Mesir, nomor Musa kontaknya menebiskan berapa ya? bangsa Coba Israel aku dengan ini ya. darah, karena tanpa darah tidak ada pengampunan Oke, dosa oke, dan oke, penyucian, betul. ya. Coba aku Dan kirim kalau kita ke. lihat di dalam Tapi kitab gimana Yeremia, caranya ngirim nah, bukti kenapa sampai ada hubungannya Matius ini ya 26 kan? ke Sebentar, Cinta saya Selawat? Tapi Cinta Selawat baca. juga Yeremia 31 dia kan ayat yang harusnya muncul di 31 HP saya kan harusnya dia sampai live. 34. Tapi kok sih Sesungguhnya dia akan nggak datang live? waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan perhatikan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ingat, perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan nenek moyang, ya, dengan perjanjian dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar. Ingat, keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Gimana ya, Tuhan teman-teman? yang berkuasa atas Cara mereka. ngirim Demikian firman Tuhan. foto ya, Tetapi di- beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan perhatikan, aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka Parah dan ini, menuliskannya parah. dalam hati mereka, maka aku akan Kalau menjadi Allah di mereka. TikTok Perhatikan, itu Allah bisa mereka, nggak ngirim? dan mereka akan menjadi Oh, ngirim pesan. umatku. Ngirim Dan pesan, tidak usah lagi terus orang mengajar masuk mana? sesamanya Untuk ngirim atau file mengajar yang ini. saudaranya Cinta dengan Selawat. mengatakan, kenalah Gimana caranya? Tuhan, sebab mereka semua besar kecil, aku mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Apa Bikin perjanjian profil barunya? di mana? Ya, sebelum saya lari ke Matius 26, Bikin kita profil di buka di mana? dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-19 dan 20. Nah, saya baca dulu. Kau kan tanya Matius. Nah, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku Disengat yang aja diserahkan dan bagi nanti kamu. blokirnya. Sudah. Perbuatlah ini menjadi Kan sudah tuh, peringatan sudah akan diblokir. aku. Terus Demikian kita juga mau kirim dibuatnya ke Cinta dengan Selawat, cawan. saya nggak tahu Perhatikan, nomor cawan HP-nya. ini adalah murka, Siapa ya. aja yang muslim Cawan ada ini di bukan sana? Coba sembarang kita cawan. lihat ya, teman-teman. Cawan sesudah Ada nggak makan, muslim ia di sana? berkata, cawan ini adalah, kembali ke tadi Ben-Hur. kitab Keluaran 24 ayat 8, Mossad Ibrani- Al-Furu, Yeremia Mossad 31, Al-Furu. Coba aku cari dulu ya. Cawan ini adalah perjanjian Mossad Al-Furu. baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Makanya Yesus katakan dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Susah Matius memang. 26 ayat Karena yang kalian itu ke-26 dewa sampai pagan, 28. dewa bunyinya molok. demikian. Mungkin Dan ketika jangan terlalu banyak Itu pelurunya terbukti. ditembakkan supaya gimana Cinta Selawat. Kalau Semua kami blokir tidak menjawab, saya, loh. jawaban seharusnya bagaimana? Gimana ini? Ini Juma 08 yang ku Murtad ini siapa ini? Yang ku pertanyakan Kenapa kayak gitu ya? perayaannya Bang Hermen. Cinta Selawat Perayaannya. 2. Perayaan apa? Oh, Cinta Selawat Perayaan 2. apa? Paskah. Di Cinta Keluaran Selawat. 12, iya, Nah, orang Yahudi apakah merayakan Sabar Paskah? ya. Saya tanya. iya. Sabar ya, merayakan. teman-teman. Merayakan. Kami merayakan Paskah. Bismillah. Orang Kami Yahudi merayakan merayakan Paskah. Berarti mereka Merayakan. meyakini bahwasannya Sama Yesus mati. aja. Kamu tahu arti Paskah enggak? Kau tahu Paskah enggak? Kau mengerti Paskah enggak? Bisa? Ya apa itu? Nah, Akun Silakan. saya Paskah diblokir artinya apa kayak- mereka Oh, coba aku bebas ganti atau akun keluar ya. dari Mesir, perbudakan itu. Dalam Keluaran 12, yang mana katakan Keluaran 12 ayat yang ke-21. Saya baca ya. Itu Paskah. Ya. Saya sudah jelaskan dari awal, makanya simak dong. Keluaran 12 ayat 21, saya baca ya. Nah, di sini ya. Lalu Musa mengambil semua tua-tua Israel, berkata kepada mereka, pergilah ambil kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Nah, untuk itu Yesus dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ingat, Yohanes Pembaptis itu dalam Lukas 1 ayat 76. Dialah nabi yang tinggi, diangkat oleh Tuhan sendiri sesuai nubuatan. Dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga, ya, dan Maliaki 3 ayat yang pertama. Ya, di situ dialah yang mempersiapkan jalan untuk anak domba. Dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Makanya Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, dia sendiri berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah anak domba Paskah. Makanya kita Kristen mengadakan Paskah untuk pembebasan dari perbudakan dosa manusia. Sedangkan Israel memperingati Paskah dari perbudakan dosa perbudakan Mesir, sesuai dalam Kejadian 15 ayat 16 itu. Silakan. Iya. Jadi Paskah itu bro berbicara tentang kemenangan, kebebasan, Ya. kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dari orang Kristen juga demikian. Paskah itu artinya
kemenangan dan kebebasan orang Kristen dari kutuk dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan serta kemuliaannya. Itulah makna Paskah bagi orang Kristen. Makanya Paskah di dalam Yahudi disempurnakan dan digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi kalau cuma bertanya di perjanjian lama untuk Yesus, itu pertanyaan ahistoris. Dan itu menunjukkan orangnya tidak mau belajar. Alkitab kami itu ditulis 1500 tahun. Jadi setiap kitab itu memiliki konteks. Setiap kitab itu memiliki konteksnya, memiliki pemahaman. Jadi tidak bisa asal sapu rata. Itu nggak boleh kayak gitu. Bisa dipahami? Oke, sebentar. Cinta Juma 08 siapa nih? Open mic dulu. Halo. Juma 08. Iya. Salam. Kristen atau Islam? Hotel lah pasti bro. Hah? Kristen atau Islam? Kristen lah pastinya. Mana ada Kristen, mana ada Islam kayak gini. Saya Oh, oke. Gayanya pun udah gaya habis minum tua itu. Oke. Kristen. Baru Oke, cinta selawat. Atau ada muslim yang mau bertanya di bawah? Biar kita ganti. Oke lah, terima kasih lah di sini bis. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih. Terima kasih Jadi semuanya. bilang ya sama Juma, di room Airben, diskusi, dialog, debat bukan adu suara. Tapi diskusi, debat itu berbasis data. Siapapun bisa naik ke atas untuk berdiskusi. Erben, Yuk, aku mandi dulu ya. Aku keluar nanti aku masuk lagi ya. Aku mandi dulu. oke. Ya baru pulang jadi, baru pulang. Belum mandi Oke, lagi. nggak apa-apa, siap. Gak enak sekali. Bom ngapain kau blokir saya, Bom? Oke, Apa kau bilang? silakan. Apa kau Ini ada bilang? Juma naik ke atas. Apa kau bilang? Om, kenapa kamu blokir saya? Siapa yang blokir? Bom. Oke. Siapa yang blokir? Oke, Iya, yang host di sini siapa? Loh, siapa yang blokir? siapa yang blokir? Siapa yang blokir? Ini roomnya siapa setan? Aduh. Nah inilah iblis ini tukang Udah. tipu nih. Udah. Saya Diskusi. masukin. Waduh. Coba tanya Erben Udah. dulu, coba tanya. Kamu Udah. blokir saya atau tidak, Erben? Kamu datang ke atas mau bertanya apa mau berpolemik? Kalian itu udah Setan kumis ini. atas bawah, bukan? Kamu udah kumis atas bawah, tapi kelakuan kayak anak kecil kan gak Anak baik. kecil. Kenapa? Saya tanya dulu, kenapa Udah. saya Gak ada. diblokir? Kenapa? Gak ada yang blokir Hah? kau, gak ada yang blokir. Gak Apa? ada yang blokir. Ah, Tidak lihatlah ada yang teman-teman. blokir. Lihatlah teman-teman ini. Seorang Erben Waduh. masih bisa sempat juga berbohong. Saya Kasihan ini diajarkan oleh Yesus, jika ya katakan ya, Waduh. jika tidak katakan tidak. Waduh. Di mana Saya itu saya harus diajar jujur. lihat PT saya ya. saya Lihat nggak PT pernah- saya sebentar. Saya akan pamerkan Aduh. kamu mengblokir saya dan biar Oke. semua Memang- Kristen tahu ternyata apologet Kristen Memang itu ya. pendusta. Orang Kristen tidak percaya penista kayak kau, ya. Mulut. Ada bukti, ada bukti Bukti apa? bagaimana? Itu coba Lihat ada PT saya nanti, Sebentar, lihat PT sebentar. saya sebentar. Aduh, kamu mau diskusi atau mau apa sih? Ya, cuman bertanya aja, kenapa ketakutannya sampai segitu kali gitu. Ya, Tidak itulah ada yang setan. tidak Loh, ada. kalau yang tidak takut, ketakutan. kenapa saya diblokir? Bukan. Siapa yang blokir? Saya tidak ada blokir. Mungkin moderator, mungkin. Ya, saya Anda tidak cek. akun Anda diblokir oleh host. Siapa hostnya? Loh, Bom kan? mana bosnya? Ini ini orang. aku ini. Ya Tuhan. Oke, sekarang Oh, Suma, aku- enggak, sebentar. Sekarang Suma, Oke. saya mau tanya di Al-Quranmu di mana ada bunyi bilang bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Di mana ayatnya? Saya tanya dulu. Dia kenapa larinya ke sana? Enggak, Kenapa kau lagi sudah ke sana? memfitnah kami. Tolong tunjukkan ayatnya. Loh, saya ingin belajar saya sama kau. udah- Kok mau fitnah nanti saya tunjukkan. ada. saya Sudah lah, tunjukkan. coba kau tunjukkan. No, Bila ya tunjukkan. katakannya dalam Al-Quranmu. Oh, udah kau sekarang giliran kita bertanya. Bagaimana kau mengatakan Al-Quran yang katakan ya, sementara Paulus sendiri berkata Sudah jangan lari. firman. Tapi bohong. Kau. Saya bertanya tentang Alkitab. Saya tunjukkan Injil Matius. Daeng. Hey, Kau diskusikan tidak, Daeng? Pak Bom, Pak Bom, Kita- Paulus kita mengatakan yang aku katakan bukan firman Tuhan, tapi apa? Apa itu yang dikatakan? Oke.
Jadi gini Bro Juma, Malah dia sekalipun katakan, sebentar, ya, saya mau jawab, gimana? saya mau jawab. Kembali ke tema aja tadi. Sebentar, Erben. saya harus jawab dulu dong framingmu tadi. Loh, kan Sekalipun memang- bagi kamu kalau orang ngomong mulut kau itu pantat ayam. Nggak perlu, temanya yang Dari tadi nggak dulu. perlu Anda pembenaran. kuturunkan kau. Mulutmu besar diam Loh, deh. loh, loh, Satpam. diturunkan lagi. Satpam, kau diam Satpam. Bukan, Kurang ngajarin orang nih. bukan. Kau dari tadi itu nggak bisa merem mulutnya. Kamu itu kumis atas bawah kelakuan anak kecil bro. Kau bilang Paulus tidak menyampaikan firman. Sekarang saya katakan sama kau. Sekalipun bagi kau perkataan Paulus itu bukan kebenaran. Toh etika dan moral Paulus jauh lebih mulia daripada apa yang kamu agungkan. Paulus nggak pernah menyuruh kita berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat buruk. Bahkan Paulus itu ajarannya kalau diterapkan di Indonesia tidak ada hukum yang bertentangan. Kelakuan Paulus dan ajaran Paulus tidak ada yang bertentangan. Kamu heran. Surat Yasin 14. Menurut imam besar, seorang guru besar Islam atau seorang ulama besar Islam, kata ada dengan 3 orang lain mengatakan Paulus itu murid orang benar. Oke, sahabat-sahabat. Ya, lihat, tengoklah ya. Pendusta dan pembohong ini gegara apa dia dengan mudahnya berdusta? Gara apa teman-teman? Gegara ini dia beragama itu tidak berdasarkan firman Tuhan. Dia mengatakan mana buktinya bahwa mereka tidak gemar berdusta. Saya katakan bahwa apa yang dikatakan Paulus itu tidak berdasarkan firman Tuhan. Kalau bukan berdasarkan firman Tuhan berarti apa? 2 Korintus 11 nomor 17. Tapi berkata sesuai dengan keinginan sebagai orang bodoh. Nah, kalau berdusta itu sangat jelas itu. Aku menjerat engkau dengan tipu daya dalam kelicikanku. Lalu kemudian Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu atau mengelabui. Mengelabui ini kan membohongi atau menipu, maupun dengan jujur. Hal itu aku tetap bersuka cita dan akan tetap bersuka cita. Jadi kita sudah tamat dengan dia. Terus dikatakan bahwasanya dia tidak memblokir. Ini apa ini? Anda telah diblokir oleh host. Udah sangat jelas itu ya, teman-teman sekalian. Ada tertulis di situ, jelas sekali kok pemberitahuan dari TikTok. Anda kemudian diblokir oleh host. Oke, teman-teman sekalian, kita pindah komal. Yang penting kita sudah melihat dua orang ini mencret nanah kita buat ya dengan tema ini. Sementara mereka masih berselisih. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157 bahwa orang-orang yang terkait Isa Yesus mereka hanya berselisih paham tentang Yesus. Dan sampai hari ini sudah 2000 tahun mereka masih berselisih paham, membuktikan kebenaran Al-Quran. Masya Allah. Oke ya teman-teman, saya cari komal dulu ya. Tetap di tempat. Kita cari komal yang mana komal yang bisa susah ke masuk. puangna Lanjut. Oh sama. Shalom, selamat malam. Kalau puangnya Musa darah persembahkan darah manusia. Sudahlah, tadi sudah dijawab tadi. Kau tidak memahami. Kau mau dijawab pakai data. Sudah dijawab itu. Nggak ada di situ itu bombong. Pertanyaannya Bang Suma. Sudah dijawab. Sudahlah, tadi kita sudah jawab. Oke, sekarang gini. Ya, sebentar. Hati asumsi. Kamu bilang kan kami tidak menjawab. Sekarang jawaban kami seharusnya apa? Jawabannya ya seharusnya gini, Tuhan kamu dengan Tuhannya Musa beda. Itu aja. Loh. Kan gitu. Musa mempersembahkan Iya. Pakai otak, pakai data. Oke, jadi artinya gini. Jangan biongo. Jadi gini ya, hati asumsi. Kalau kamu menjawab seperti itu, Tuhan kami dengan Tuhan Musa itu kau bilang tidak sama.
Aduh, Kemana teman-teman? Gua baca aja deh, dibawa ke pasar. Oh, beli daster malah. Itu cuma analogi saja. Iya. Tapi saya rasa Bunda Maria waktu dia hamil nggak mungkin stay di rumah terus selama 9 Iya, Bang. bulan. Terus saya baru Kenapa? Karena dia pasti aktivitas juga dong. Kan Tapi di mana Bang? Dia saya bawa ambulan, Bang. Apa sih yang dikandung Bunda Maria? Yang dikandung Bunda Maria adalah utusan Tuhan, Yesus Mesia itu. Gabriel datang menemui dia. Gabriel berkata bahwa kamu nanti akan mengandung. Kata Bunda Maria, nggak mungkin saya mengandung karena saya ini adalah seorang perawan. Tapi Ini kayak seperti Gabriel bangga-bangga. itu kalau Tuhan mengendaki ya pasti Anda mengandung. Jadi bukan Yesus yang berkehendak ibunya mengandung, bukan. Kati kau lah, kati kau. Yesus yang berkehendak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau diterapi kah? Ini anak. Ada ini Bang Juma, terapin aja tuh si Berkat ya. Bawa di rumah sakit dulu deh, mesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diobati nih Pak Bang Jumat. Kebanyakan minum Kalpanax. Kalpanax. Oh. Kok minum Kalpanax? Kalpanax itu bukan untuk diminum, Bang. Ditetes di mata. Itu loh. Itu salah juga. Bang Juma. Iya, iya. Iya, Saya mau iya. bertanya, ini si Andi Celebes ini kayak gini kah cara debat orang Islam, Bang Juma? Kenapa beliau? Dari tadi tidak berhenti ngomong, dia memaksakan kehendaknya tuh ngerosot dari tadi kayak gini rupanya ya kalau orang Islam debat ya Bang ya. Tergantung lawannya, tergantung pasiennya. Kalau pasiennya itu akut, biasanya dokternya malah gunakan gergaji. Gitu. Malu saya Bang kalau kayak gitu. Seolah-olah saya kayak orang gila gitu kan. Lah, kan Markus 5 orang-orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Orang gila itu. Iya, Markus 5. Setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Coba Anda baca. Ya Markus silakan buka 5. Bang. Markus 5 Ya. nomor 1 sampai akhir, coba baca. Iya, iya. Nomor 15-nya itu setelah waras, orang itu nggak lagi nyembah Yesus. Dan memang di dalam 1 Korintus 4 nomor 10 dikatakan Kristen bodoh karena Yesus. Kan ada yang datanya kayak gitu. Iya memang, betul. Jadi itu Oke, bukan Bang. fitnah. Kita Jadi kalau ngomong Anda merasa kayak gila ya mungkin memang betulan, Bang. Bagaimana? Mungkin Bagaimana dia nggak bodoh? Orang dia masukkan Tuhan dalam kandungan. Enggak juga Tuhannya dipersembahkan ke Dewa Molok juga, Bang. Nah, ya itu dia masalahnya. Waduh, ini kasihan orang. kalian itu. Kalau kayak gini berarti kalian sedang melogikakan Tuhan, sedangkan Tuhan tidak bisa dilogikakan. Ya, Nah, kalau Tuhan tidak bisa dilogikakan, apakah Tuhan bisa dibiologikan? Sekarang begini, bagaimana kita membuktikan dia adalah Tuhan? Sekarang kita masing-masing mempunyai Bible, mempunyai kitab. Apakah saya harus mendengar omongan Anda? Oh, enggak, saya melihat. Oke. Saudara mengatakan Tuhan tidak bisa dilogikakan. Apakah Tuhan bisa dibiologiskan? Maksudnya begini, Bang. Tuhan itu tidak bisa dilogikakan secara prinsip pemikiran manusia. Tapi apakah Tuhan bisa dibiologiskan menjadi tubuh manusia? Yang ngomong gini, Ayo. Bang, dokter lo yang ngomong kayak gini loh. Dokter Zakir Nail yang ngomong kayak gitu. Konsep Tuhan dengan konsep pemikiran manusia itu berbeda. Iya, sekarang kalau Tuhan yang benar itu kan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bagaimana bisa dilogikakan? Maksudnya dilogikakan itu dinarasikan secara ilmu filsafat, berpikir sampai ke dalam-dalamnya. Tangannya kayak gini, kakinya kayak gini, matanya. Itu nggak bisa memang. Masalahnya Tuhanmu manusia. Bisa nggak Yesus ini manusia, Yesus ini dilogikakan? Bisa nggak? Sekarang begini, Bang. Loh kok jadi sekarang? Itu dulu, Bung. Itu dulu. Iya, ini jawabannya. Ini jawabannya. Apa jawabannya? Anda berpikir Tuhan itu berdasarkan pemikiran Anda, atau Anda membaca ayat-ayat kitab petunjuk tentang kebenaran itu? Saya baca kitabmu di dalam Lukas 11:27, Tuhanmu nenen. Bisa nggak dilogikakan itu? Bisa.
Bayi yang nete ke ibunya bisa dilogikakan? Bisa. Yang nenen ini siapa? Tuhanmu. Berarti Tuhannya Kristen bisa dilogikakan. Kalau Tuhan yang benar nggak bisa dilogikakan, dalam arti kata kita berpikir tentang wujudnya nggak bisa. Tapi kalau Tuhanmu wujudnya jelas, dipersembahkan kepada Dewa Molok, itu jelas. Oh, justru logika Anda, Bang Zuma, sudah salah di situ. Apanya yang salah? Anda mengira bahwa Anda sudah melogikakan Tuhan ketika dia nyusu. Tetapi ketika bahwa Tuhan itu adalah tertunggal, Anda tidak bisa melogikakannya bahwa Tuhan itu juga ada di langit. Dan bagaimana bisa dikatakan dilogikakan kalau 3 dibilang 1? Coba. Iya. Sekarang begini, Zuma. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia 1 tapi dia 3? Coba Anda logikakan. Kayak mana Anda bisa? Sesuatu yang 3 dianggap 1 itu gimana ceritanya? Iya, Bang. Sekarang saya jelaskan. Anda punya roh, nah. Saya punya roh. Nah, berarti Anda berapa? Ya, saya 1. Ya, berarti roh Anda bukan. Lah, gimana ceritanya? Yang dikatakan suma itu adalah unsur yang terdiri jasad dan ruh dan jiwa. Itu dikatakan suma. Kalau dia sudah tidak punya jasad, itu bukan suma, tapi roh suma. Kalau dia tidak punya roh, itu bukan suma, tapi mayat suma. Kalau dua-duanya baru dikatakan manusia suma. Itu baru suma. Nah, sekarang Anda memisahkan Yesus dan Tuhannya. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri sementara Bapa tidak nete, Yesus nete? Berarti Anda sedang membatasi Tuhan. Loh, justru Anda yang membatasi Tuhan. Karena ketika Tuhan itu menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengarkan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kami umat Islam mengakui yang tidak dapat berbuat apa-apa itu hanya Nabi dan Rasul. Tapi Anda yang tidak dapat berbuat apa-apa itu adalah Tuhan. Berarti Anda sedang membatasi Tuhan. Bukan kami. Saya tak membatasi Tuhan, justru Anda yang membatasi Tuhan, kan? Sekarang begini. Yesus mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu terbatas atau tidak? Sekarang begini, Bang. Anda bisa berbuat apa-apa tanpa jiwa Anda berpikir, enggak? Loh, sekarang Yesus itu mengatakan apa di dalam Yohanes 5 nomor 30? Itu adalah tubuh. Sedangkan yang bisa berkata itu adalah jiwa. Maksud Anda Yesus dan jiwanya itu terpisah gitu? Ya jelas. Loh, jadi yang takut kepada malaikat itu siapa? Dia bukan takut. Jadi apa namanya? Yesus ketakutan dan keringatnya seperti titik-titik darah. Itu apa? Salah terjemah. Itu bukan salah terjemah. Tapi ya itu kan tubuhnya. Jiwanya kan berbeda. Apakah tubuh ini bisa takut tanpa jiwa? Meong. Iya, apakah tubuh ini bisa takut tanpa jiwa? Ya jelas-jelas dia tidak takut di situ kan. Secara jiwanya yang Udah saudaraku, adalah lebih baik Anda duduk, Anda belajar sama kami ini yang paham Bible daripada Anda ngotot mempertahankan sesuatu yang Bible Anda saja membantah konsep Anda, kan gitu. Saya percaya Anda itu apa? Coba Abang buka di dalam. Saya sebenarnya waktu itu pengen bahas Anda mengangkat Yesaya 53 ini. Iya, silakan. Anda ada apa dengan Yesaya 53? Silakan. Anda mengatakan pada waktu itu kepada siapa itu? Saya mau naik waktu itu lagi tidak diinikan. Saya mau bahas. Silakan. Ya mari kita bahas. Iya. Yesaya 53, silakan. Kalau dikasih waktu, silakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas di tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga menginginkannya. Jadi ini pasal 2 ini adalah ayat yang menunjukkan
bahwa pada saat itu Yesus itu bonyok itu, dan ini sudah terjadi. Kemudian ia dihina, itu juga sudah terjadi. Ia dihina. Tunggu. Jangan tergesa-gesa. Kalau mau bahas, ikutkan saya dalam membahas. Di data yang Anda baca, di situ dikatakan tunas dari tanah kering. Apa maksudnya? Kalau menurut Anda apa? Lah, pertanyaannya, apakah Yesus ini berasal dari wanita mandul? Emang di situ dikatakan mandul? Kan tanah kering. Kan tanah kering. Maksudnya itu kan tanah tandus. Tunas dari tanah kering. Yesus itu adalah tunas. Menurut Anda kan? Tunas Daud kan? Keturunan Daud kan? Kering di sini berarti wanita yang mandul. Wanita yang tidak lagi subur-suburnya. Apakah Maria itu adalah wanita mandul? Wanita tua renta? Atau dia adalah gadis perawan? Itu aja dulu. Saya mau tanya, emang Anda dulu sudah ada pada waktu Yesus ini lahir membuktikan bahwa Maria ini tidak mandul? Berarti Anda mengambil kitabnya Yahudi untuk cocokologi. Karena yang di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53, dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Nomor dua apa yang dikatakan di sana? Nomor 2-nya. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Bang, saya mau ngomong dulu sama Bang Zuma ini. Sebelum ada kitab Injil, yang ada itu adalah kitab Taurat, Bang. Betul. Makanya semena-mena pengarang kitab Anda mengambil mengambil kitab orang untuk mencocokologikan untuk dijual ke Romawi dan Yunani. Sekarang kalau Anda diminta pertanggungjawaban, apakah Maria itu tanah kering? Ya bisa jadi. Loh, bagaimana Anda mengatakan bisa jadi? Katanya dia perawan masih muda. Yo, kalau dia mandul, emang Abang Zuma tahu dia mandul atau enggak? Lah, buktinya bagaimana Anda bisa mengatakan mandul sementara dia tidak pernah digagahi oleh lelaki? Seperti Elizabeth, digagahi berpuluh-puluh tahun, tidak punya anak. Itu baru mandul, itu baru tanah kering. Itu kan logika. Loh, ini katanya nubuatan. Kalau nubuatan ya kita harus berlogika, Bung. Jangan Anda asal cocok-cocok terhadap kitabnya orang. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ingat, yang dimaksud di sana itu apa? Dengarkan. Apakah yang dibicarakan? Dengarkan, Bung. Apakah yang dibicarakan ketika dikatakan ia tidak tampan ini fisik atau akhlak, perbuatan, tingkah laku? Ini kan tampan, ini kan ini fisik. Ya, ini tidak tampan ini akhlaknya, perbuatannya atau wajahnya? Fisiknya. Fisik. Coba Anda tunjukkan kepada saya gambar Yesus yang jelek rupanya. Bang, begini Bang. Ini jangan begini. Sekarang jangan, itu kan logika Anda, itu kan menurut pemahaman Anda. Tetapi kalau menurut pemahaman saya di ayat ini ketika Yesus dipukul sampai bonyok. Buset, sampai bonyok. baru dengar. Yesus dipukul sampai bonyok. Aduh. Bung, dia berasal dari tunas tanah kering. Ia tidak tampan. Maksudnya dari sejak dia dilahirkan dalam keadaannya dia ada, dia itu sudah tidak tampan, bukan karena dia dibonyokin. Jangan kayak gitulah. Banyak minum karpanak sini anak ini. Ya, kalau kita melihat, dengarkan Bung, dengarkan. Anda dikatakan begini, semaraknya pun tidak ada. Apa yang dimaksud dengan semarak ini tidak ada? Padahal Yesus itu cukup terkenal. Orang-orang di mana-mana membicarakan. Bahkan dia disebut apa? Hosana, Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan kalau Anda melihat dari lebih jauh di kitab saudara, orang-orang Majusi dari timur datang untuk menyemarakkan kelahirannya. Kena enggak kepada Yesus ini bahwa semaraknya pun tidak ada? Lah faktanya orang Majusi beratus-ratus mili dia datang kok untuk menyemarakkan kelahirannya Yesus. Nyambung enggak dengan apa yang ada Yesaya ini? Yesaya 53 nomor 2. Nyambung enggak? Dia sedang
dibonyok, Dibonyokin. Iya, itu sudah lewat, itu sudah lewat. Sekarang semaraknya pun tidak ada. Apa Ini, betul? Bang, lihat Yesus selanjutnya. semaraknya nggak ada. Lihat ayat selanjutnya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina Terus? sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi Oke. kita pun dia tidak masuk hitungan. Oke. Tapi Saya tanya kepada saudara, siapa yang menghina Yesus? Tunjukkan satu orang. Tunjukkan satu orang, dengarkan. Tunjukkan satu orang yang menghina Yesus. banyak waktu disalibkan. Kenapa pada saat disalibkan? Jelas di sini ia dihina dan dihindari orang. Siapa yang menghindari Yesus rupanya? Perlu lihat di situ penuh kesengsaraan. Dia sengsara waktu itu. Kalau penuh kesengsaraan, dengarkan, kalau penuh kesengsaraan, mulai dari sejak ia dilahirkan sampai ia mati sengsara terus. Itu baru namanya penuh. Saya bacakan dalil, Matius 4 nomor 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Iya. Di dalam Matius 5 nomor 1 nomor 2, dengarkan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Hayo. Markus 2 nomor 13. Sesudah itu Yesus pergi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar orang banyak tersebut. Di sini dikatakan apa? Ia dihina, dihindari orang. Mana ada dihindari orang berbondong-bondong menjadi pengikutnya, berbondong-bondong mengikuti dia. Cocok enggak dengan Yesus? Iya. Oke, udah. Iya apa? Iya apa? Iya apa? Yesus dihindari orang. Yesus dihindari orang. Dijawab langsung oleh Markus 2 nomor 13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Katanya dihindari orang. Nyambung nggak? Jujur. Nyambung tidak? Kesempatan juga. Ya, sekarang saya tanya, nyambung tidak dikatakan dihindari orang dengan Markus 2 nomor 13 banyak seluruh orang datang kepadanya. Ayo, silakan Anda jawab. Kesempatan seolah-olah Anda sudah benar. Emang siapa Silakan. Anda sampai suara Anda? Silakan. Keras rasul juga bukan. Kita sama-sama memahami ayat ini. Kalau Nggak usah curhat. Tante, nggak usah curhat. Markus 2 nomor 13 bertentangan dengan Yesaya 53 nomor 2. Menurut Anda itu bertentangan, silahkan. Tapi bagi saya tidak bertentangan. Lu ini bonyok lo. Lu sekarang ini malam lu bonyok kayak Yesus. Yesus bonyok, lu bonyok. Ini cuma Bom-bom aja tadi mencret sama Erben lo. Sekarang Sampai saya begini. di kick di tempatnya, di kick, diblokir. Orang Kristen sependapat dengan Anda? Ya, orang Kristen itu adalah korban dewa Molok semua yang sudah sadar menjadi mualaf. Kenapa jadinya Anda harus mengatakan yang sepakat dengan saya itu semua sudah bersyahadat? Iya. Anda berpikir sebagai Muslim, kami juga berpikir sebagai orang Kristen. Bahwa Nabi Muhammad juga bukan Nabi, kan begitu. Kita mempunyai Ya silakan aja. Nah sekarang Anda mengatakan Yesaya 53 Anda mau bahas dengan Bang Suma. Bang Suma hadir dengan data. Yesaya 53 nomor 2, Yesus dihina dan dihindari orang. Mana ada dihindari orang, mana ada dihina. Orang Majusi aja datang, malah dia Hosana, Hosana, terpujilah Yesus anak Daud, terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan. Nah, coba, jangan hanya merepet, jangan hanya merepet. Kasihan waktunya teman-teman kita yang lain. Yesaya 53 nomor 2, dia dihindari, dia dijauhi orang. Sementara di Markus 2:13, Matius 5 nomor 1 nomor 2, Matius 4 nomor 25, semua orang datang berkumpul berbondong-bondong untuk menjadi muridnya. Jawab. Pakai timer dulu, pakai timer. Saya malas kayak gini, nanti kamu banyak omong lalu saya jawab sedikit udah salah. Pakai timer, Ja.
Jawab aja. Serasi tidak Yesaya 5:32 dengan Matius 2 nomor 13? Jawab. Sesuai dong. Oke, saya dengarkan ya, dengarkan. Bukan dengan ayat yang Anda tujukan. Sesuai. Dengarkan. Dari tadi Anda ngomong memberikan satu kesempatan. Saya tidak mau dengar kalau kayak gitu. Berarti Anda berbicara menang sendiri. Oke. Begini, Anda yang bicara, giliran Anda sekarang baca Yesaya 53 nomor 2, habis itu Anda baca Markus 2 nomor 13. Silakan. Berikan saya kesempatan untuk menjawab. Kalau Anda tidak bisa berikan saya kesempatan untuk menjawab, ya saya tidak mau kalah. Kamu kayak bencong. Hai. Kamu baca Yesaya 53 nomor 2, habis itu kamu baca Markus 2 nomor 13. Nyambung tidak? Relevan tidak? Silakan. Bentar Bang Juma, itu tadi sudah diomongin satu kali lagi jangan bilangnya transgender. Itu langsung kena itu sama TikTok itu. Langsung turun Abang. Transgender ngomongnya nggak bisa dibilang itu. Itu ketawanya cuma lihat kayak Isabella. Ini panutan silakan ngomong silakan. Ini panutan muslim ini. Iya. Enggak, aku ngasih tahu biar gak kena peringatan. Tapi baru malam ini saya dengar Yesus bonyok. Siapa yang bikin bonyok Yesus ya? Bro, siapa yang gebukin Yesus sampai bonyok? Siapa? Ya berarti Anda tidak melihat waktu dia disalibkan. Oh, bonyok dia. Ya bonyok ya. Bonyok tuh. Tuhan kok bonyok, Bro? Udah kasih dia Bang Handi suruh baca Yesaya 53 nomor 2 dengan Markus 2 13. Nyambung tidak itu? Supaya jangan dia jilat-jilat kitabnya orang Yahudi. Apakah saya harus mencari ayat yang Anda katakan bahwa ayat ini kenanya di Matius 12? Kan Anda. Itu kan menurut konsep Anda. Tapi kalau menurut konsep saya, ini ketika pada waktu Yesus disalib. Bonyok. Jelas. Tetapi coba lihat di sini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen sakit ya kalau udah ditanggung Yesus? Kenapa masih banyak orang Kristen sakit? Penyakit kitalah yang ditanggungnya ini siapa? Tapi masih banyak orang Kristen yang sakit, Bro. Nah, enggak. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya ini siapa ini? Emang ada manusia yang bisa menanggung penyakit manusia? Makanya kalau saya menjelaskan itu didengarkan. Ingat. Di dalam Yesaya 53 nomor 4, nomor 6 bahkan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Tuhan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kamu harus tahu, setiap utusan Tuhan pasti mengalami hal ini. Dimusuhi umatnya, dibenci umatnya, semua nabi. Coba tunjukkan kepada saya, nabi mana yang begitu datang langsung diterima kaumnya? Siapa? Tunjukkan ke saya. Nabi itu bisa menanggung dosa manusia ya? La haula wala quwata illa billah. Para nabi rela menderita demi untuk menegakkan hukum yang diperintahkan Tuhan untuk ia sampaikan. Contoh, bukan hanya Yesus yang menderita oleh kelakuan kaumnya. Seluruh utusan menanggung derita pengusiran, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan. Hanya karena menginginkan kaumnya beriman kepada Tuhan saja. Itu yang perlu saudara pahami. Tadi di atas, di Yesaya 53 nomor 2, Anda tidak membantah. Iya, sekarang begini. Yesus dijauhi orang, tapi data di dalam kitabmu, Yesus didatangi orang berbondong-bondong ke dia. Nyambung nggak itu? Nyambung nggak? Logikanya begini, saya tanya dulu logika. Anda tadi bahas Nabi. Abang tadi bahas Nabi. Emang ada Nabi yang menanggung dosa manusia di sini, tetapi sesungguhnya penyakit. Di mana dikatakan di Yesaya 53 bahwa dosa kita ditanggung? Di mana? Yo, ini dimana? Penyakit kita. Emang ada Nabi menanggung penyakit? Loh, ini maksudnya apa? Coba saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung.
Oke. Sekarang siapa yang ditanggung Nabi? Penyakit siapa yang ditanggung Nabi pada saat itu? Yesaya 53 ini jelas sekali dikatakan bahwasanya di nomor 4. Mas, saya mau tanya dulu. Penyakit siapa yang ditanggung Nabi pada saat itu? Kalau itu untuk Nabi, penyakit siapa yang dia tanggung? Oke, kita lihat di original teksnya, ya. Ketika kemudian dikatakan di situ, dengarkan. Original teksnya ketika kita melihat di situ jelas sekali dikatakan coli. Coli itu artinya penderitaan atau kepedihan atau kesakitan atau luka atau penyakit. Artinya bukan penyakit dalam arti kata panu, kudis, kurap seperti penyakitmu, bukan. Maksud daripada penyakit di sini adalah penderitaan. Para nabi itu rela menderita demi untuk menyelamatkan kaumnya. Semua nabi begitu. Semua nabi. Bahkan Abraham rela membunuh anaknya demi untuk keselamatan keturunannya. Bisa enggak Bang Zuma? Itu ditanggungnya enggak? Ketika maksudnya, dengarkan. Semua nabi ketika datang, dia itu rela menderita demi keselamatan umatnya. Tidak ada itu nabi, dengarkan, tidak ada itu nabi yang datang kemudian lalu melanggar perintah Tuhan yang datang kepadanya. Makanya dikatakan di sana coli. Coli itu yang sering kamu lakukan. Coli itu artinya penderitaan, kepedihan, kesakitan, luka, derita daripada kaumnya yang harusnya mereka yang tanggung, ditanggung oleh sang nabi dan rasul ini. Rasul ini rela kemudian teraniaya, tersalimi, terintimidasi demi untuk menyelamatkan umatnya. Jadi waktu itu enggak dipukul lagi, Bang. Loh, yang Anda maksud ini maksudnya apa? Kayak orang di penjara gitu. Loh. Maksud daripada data, jelaskan. Saya katakan samamu. Saya jelaskan dari tadi Anda yang ngomong. Kalau Anda kayak gitu berarti ya udahlah biar Anda sendiri yang berbicara gitu kan. Oh ya udah, kamu diam, saya bicara sendiri. Kamu diam. Berapa jam kamu mau dengarkan saya bicara? Kebetulan ini jurusan saya. Dari menang sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membantah atau untuk berargumen. Sekarang saya tanya samamu, apakah para nabi ketika datang mereka kemudian disiksa, dianiaya, teraniaya, terintimidasi? Iya, saya setuju, tetapi kan bukan berarti dia menang. Nabi Musa, dengarkan. Nabi Musa itu mengalami beberapa cobaan, siksaan, penindasan, bahkan sampai hampir dibunuh. Itu demi siapa? Jawab saya. Jawab saya. Itu demi siapa? Itu demi Tuhan, tapi kan tidak ditanggungnya. Demi Tuhan, dasar. Aduh, 1 Korintus 4 nomor 10 juga ini Bang Handi. Kenapa bisa di sini? Itu kan perintah Tuhan yang dia lakukan. Sekarang begini, apakah setelah ditanggungnya orang lain tidak dipukul gitu? Ini kan ditanggungnya, ini kan artinya ditanggung ini artinya orang lain tidak dipukul lagi. Nah, terus kenapa? Kalau itu alasanmu, kenapa murid-murid Yesus masih dibunuh oleh Paulus? Kenapa? Kenapa murid-murid Yesus? Kenapa murid-murid Yesus masih dianiaya oleh Paulus? Kenapa? Kan tadi sudah ditanggung sama Yesus. Kenapa? Kalau Anda pakai timer saya turun ya. Silakan Anda berbicara sendiri. Oke, kenapa kalau Anda mengambil data Yesaya 53 nomor 4 ini bahwa Yesus yang menanggung derita kalian, kenapa murid-murid Yesus angkatan pertama masih dianiaya oleh Paulus? Kenapa? Tadi katanya sudah ditanggung Yesus. Kenapa? Sekarang saya mau jawab, Bang. Kalau kita tidak pakai timer saya tidak mau jawab. Nanti saya jawab sedikit, Anda sudah ngomel. Iya, silakan kamu ngomel. Iya. Lebih baik begini bro, lebih baik kok ke apotik beli obat karena Yesus bonyok. Iya, silahkan terserah Anda beranggapan apa. Saya santai aja. Kamu yang ngomong kok tadi Yesus bonyok disalib. Kok beranggapan? Dia yang sendiri yang ngomong, orang yang dibilang beranggapan. Yang katakan bonyok kan Anda. Seolah Tuhan Yesus itu tidak bonyok, ya terserah
Anda. Ya kamu yang ngomong tadi bonyok. Makanya kau suruh kau ke apotek beli obat. Bang Handi dia katakan bonyok karena di data nomor 4 nomor 5 itu dikatakan bilur-bilur lukanya Yesus. Itu dia katakan begitu. Oh iya, bilur. Jadi dikatakan dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita pengakuannya begitu COVID lebih banyak Kristen yang mampus daripada Ini Muslim. yang kemarin ini dia bahas ini waktu saya ketemu Coki Sitohang, ini jawabannya Coki Sitohang nih. Baru saya bantah sekali langsung aku di-kick sama Coki Sitohang karena bilur-bilur nih. Aduh, parah ini, parah. Padahal cerita yang dibangun untuk Yesus itu untuk dipersembahkan ke dewa Molok. Bang Zuma, siapa nabi yang sudah menanggung semua pukulan, derita, penyakit, kesengsaraan ditimpakan semua kepada itu? Enggak ada. Termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Bro, nabi siapa menurut kamu? Nabi siapa itu? Nabi siapa? Nabi siapa, bro? Berarti Yesus nabi, bukan Tuhan. Kena dia. Faktanya murid-murid Yesus itu dianiaya. Faktanya murid-murid Yesus itu setelah Yesus disalib, murid-muridnya masih dianiaya oleh Paulus. Katanya sudah ditanggung, berarti nggak ada lagi muridnya yang dianiaya. Malah dibonyokin muridnya oleh Paulus. Anda harus mengerti bahwa yang ditanggung adalah dosa manusia. Kalau dia bawa Yesaya 53 ini penistaan kepada Yesus ini. Yesus ini tidak tampan. Ini dengerin. Yesaya 53 yang kau bawa ini, Yesus ini si buruk rupa loh. Jelek banget dia, tidak tampan. Bagaimana itu? Emang saya mengakui kalau Tuhan itu ketika dia di bumi setelah dipukul itu dia tampan, saya tidak mengaku-ngakui, tidak ada saya ngomong. Jelek, jadi Yesus jelek. Ya terserah Anda. Lo kok terserah saya? Kok jadi orang yang disuruh terserah. Dia sendiri yang ngomong. Kau belajar sama bom-bom dulu sama Erben untuk licik kalau mau. Bom tadi berantem sama si Erben ya Bang Cuma ya. Iya. Baca selanjutnya. Bukan sama Herdi. Oh sama Herdi. Sama Mikana, ribut mereka. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Aduh, sakit ini Bang. Sakit ini. Apa? Ia tidak bersuara. Ia tidak bersuara. Dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak membuka mulutnya. Terus yang teriak-teriak itu, Eli, kenapa lama sekali? Itu siapa? Ini nabi siapa yang korban penebus salah? Nabi pula dia. Oh jadi Yesus nabi ya bro? Yesus nabi ya? Bro, dengerin dulu, woi. Ini penebus salah. Jadi Yesus nabi ya? Dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban. Ngomong terus begini dia dari tadi nih. Yesus nabi bro, Yesus nabi ya? Terserah Anda. Sekarang begini udah terjadi. Tadi terserah sih. Kalau sudah mentok, terserah Anda kata dia. Ini tidak memaksa logika orang. Karena saya bukan seperti orang Islam yang memaksa. Tapi Anda memaksakan logika untuk kitabnya Yahudi. Untuk supaya Yesus bisa menjadi korban dewa Molok. Emang ada nabi yang korban penebus salah ada? Siapa? Nabi siapa? Siapa? Silakan jelaskan sama saya, Bang. Yang enggak ada. Siapa? Korban penebus salah nih, ayo. Ya menurut kamu siapa? Siapa penebus salah? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia harus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya di mana? Dia menyerahkan dirinya loh. Di mana Yesus mengatakan itu? Loh, berarti Anda katakan Anda sudah membaca Bible. Berarti Anda belum. Justru karena saya tidak temukan itu, saya tanya kepada Anda, pengiman Bible ini mana tertulis? Yesus mengaku itu di mana? Pada waktu Petrus mengatakan Tuhan jangan engkau disalib, lalu Yesus berkata apa? Yesus berkata engkau iblis. Berkata apa? Baca ayat, baca selanjutnya. Baca. Oke, silakan. Jangan ngarang bebas. Oke. Silakan. Saya enggak takut kok. Saya kalau sudah berkata ada ayatnya ya saya enggak ini. Ya, yang bilang kamu takut siapa? Bentar loh. Di mana kalau mang
Di mana? Di mana anak bau? Bagus juga suara Bang Juma kalau nyanyi. Lebih bagus. Oh iya, lagi diam. Iya. Bagus sekali kalau menurut versi Islam. Jangan lu sambung, ini urusan kita ya. Kenapa kamu yang nyambung? Kenapa kamu nyambung ke sono? Lu urusin urusanmu. Cari-cari ayat sambil ngomong, Ustaz. Oh, cari ayat, baru cari. Dia ini di laci yang satu, Iya, santai aja. Tapi kamu kelewatan bro, kalau Yesus itu bonyok. Gak boleh begitu. Memang dia bonyok? Iya. La haula quwata illa billah. Berarti mukanya juga dihajar ya sampai bonyok ya. Dicambuk Bang. Bonyok itu kalau bonyok itu muka, wajah. Itu bonyok kalau wajah. Kalau badan nggak bonyok namanya, itu luka-luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Unggul bawa bawa Kalpanax atau Yodium pakai itu obat luka. Ada yang bonyok nih. Wah, jangan begitulah. Kalpanax, Bang. Nggak boleh. Aku manggil Yesus saja my sweet Jesus ya. Nggak boleh, apalagi kau Kristen bilang-bilang Yesus bonyok, nggak boleh nak. Emang Yesus kenyataannya manusia sampai bonyok kok ya terserah saya. Bonyok ya, Tuhannya bonyok. Kalau aku umat Islam nggak boleh ya, manggil Yesus bonyok tuh nggak boleh. Sedikit aja Bunda minta izin. Sekali saya kata. Ada salam dan doa buat Gurunda Zuma, Bang Handi, dan semua pembela-pembela dari fitnah Islam, fitnah kepada Allah, Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat salam dan doa dari istriku buat semua pejuang. Masya Allah, doa yang sama akhi untuk selalu nangis. Ipar saya. Istriku tuh selalu nangis kalau mendengar pembela-pembela Islam sedang berada di gelanggang mempertahankan, mematahkan fitnah-fitnah mereka. Jadi saya datang hanya untuk mengucapkan salam dan doa. Salam balik akhi. Thank you Bunda, saya turun lagi, silakan dinaikkan yang lain. Kalau begitu besok saya merapat ke rumah deh. Ngopi. Siap. Oke ya, lanjut. Tapi kalau bisa ini ada Ustadz Unggul ini ada resep. Ada resep ya, pokoknya doa buat semua lah ya. Buat semua, Bunda Maria juga, Bunda Hesti juga, semua yang membela Islam atas Bunda fitnah Maria? Ustadz, Bunda Rahma. Ya udah berubah dia, saking sayangnya sama Yesus. Saking sayangnya sama Yesus dia dipanggil Bunda Maria, nggak kayak anaknya nih di bawah bilang Yesus bonyok, bajingan sekali kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar lu menghina Yesus lu bro. Itu jangan menghina Yesus bilang bonyok lo. Si buruk rupa tidak tampan. Buset dah. Dijauhi orang. Salah kok bagi saya kalau Tuhan Yesus itu bonyok. Dari tanah yang kering. Dari siapa yang ngasih tahu kau kalau Yesus itu bonyok? Siapa yang ngasih tahu? Alkitab lo dipukulin. Emang siapa? Dipukulin. Loh, betul loh. Terus tidak tampan dia. Kamu membatasi Tuhan sampai dia dipukul. Lalu saya berkata nak mengada-ngada nanti Anda. Dia itu dipukul untuk dibunuh, untuk dipersembahkan kepada siapa? Nggak perlu tahu itu. Yang penting ayat buat tentang Kamu tahu enggak proses penganiayaan terhadap Yesus itu untuk dipersembahkan kepada dewa? Loh, itu kan tanggapan Anda. Loh bukan. Karena Imamat 18:21 mengatakan, jangan kau serahkan seorang dari anak-anak untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Itu Alkitab tidak bisa kita pandang hanya satu itu namanya. Ya sudah, kalau begitu di mana Tuhan minta kemudian dia agar manusia mempersembahkan darah manusia? Di mana? Di mana? Sedangkan di dalam kitab Kejadian 2, dengarkan, di dalam kitab Kejadian 22, Tuhan pun mempersembahkan
hewan. Tuhan mempersembahkan hewan untuk anak Abraham. Tuhan mempersembahkan hewan ternak. Dan itu adalah apa? Persembahan Tuhan. Hewan yang digunakan oleh Tuhan anak Abraham itu diambil dari Musa, tapi Tuhan sendiri yang mendatangkan hewan itu. Tuhan aja mempersembahkan hewan. Ayo. Nah, kenapa kemudian kalian mempersembahkan manusia? Itu ajaran siapa? Apa gitu? Dasar saya harus mendengarkan Anda itu apa? Seolah-olah Anda dasarnya supaya Anda waras. Berarti Anda berpikir bahwa Anda sudah benar menerjemahkan betul, yes. Anda mengambil Yesaya 53 untuk mendudukkan Yesus yang nantinya prosesnya untuk dipersembahkan di atas tiang salib, darahnya dicurahkan, tubuhnya diberikan. Itu diberikan tubuh dan darahnya kepada siapa? Iya, sekarang saya mau tanya gini. Emang Anda sekarang bertanya. Ini bukan bertanya, maksudnya gini. Emang Anda itu panutan saya yang harus saya dengar ketika begitu Anda juga saya. Apakah Anda itu adalah panutan saya sementara Anda itu penganut dewa Molok? Yang saya percaya itu bukan Anda. Lebih baik saya mempercayai Petrus, Yakobus. Kalau Anda percaya kepada Petrus itu mengajarkan dirinya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang Yahudi, untuk orang yang bersunat. Berarti kamu harus percaya itu. Begini, Bang. Ada 12 murid Yesus itu kan. Kalau Lari dia kemana-mana. Coba sebutkan 12 murid Yesus, bro. Siapa? Coba, coba kau sebutkan 12 murid Yesus siapa aja? Coba kau sebutkan. Anda itu apa? Dia gak hafal. Coba kau sebutkan. Anda bisa menerjemahkan Alkitab menurut pemikiran Anda. Saya juga bisa menurut pemikiran saya. Ya udah, kalau begitu biar adil, kamu tunjukkan di mana Tuhan minta agar manusia mengorbankan anak manusia. Di mana itu? Itu tadi kan? Di mana? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerah. Nggak nyambung. Yesaya 53 itu diperuntukkan untuk keadaan Israel pada saat pembuangan di Babylon, di Babylon. Loh, itu menurut yang empunya kitab. Tuyul. Kamu itu Kristen cuman mengambil kitabnya Yahudi mencocok-cocokkan dengan imanmu. Yang empunya kitab tidak mengimani seperti itu. Yang mana yang harus kita percaya? Yang punya kitab atau kalian? Yang dari Romawi Yunani ini, yang dibawa oleh penjajah ini, yang mana yang harus kita percaya? Berarti kita percaya sama orang Yahudi ya? Yes, berdasarkan Yesaya 53 itu adalah keadaan Israel yang ditinggal oleh Tuhan. Ya, sekarang kita sepakat sama orang Yahudi ya. Ya, dalam hal Yesaya 53, tuyul. Deal ya. Paulus. Ini korban dewa Molok kayak gini dia. Emang orang Yahudi mengakui Muhammad itu nabi ya? Loh, emang Yesaya 53 itu membahas tentang beliau? Iya, berarti sekarang begini juga. Emang orang Yahudi Yesaya 53 nenekmu kiper. Yesaya 53 yang kamu ambil, yang kamu rampok itu dari kitabnya Yahudi, kamu jadikan dia dasar sebagai penegasan bahwa Tuhan minta mempersembahkan darah manusia, anak Maria. Anda mengambil kitabnya orang Yahudi. Sekarang mana yang kami ambil di dalam kitabnya orang Yahudi yang kami katakan itu menceritakan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana? Dengar. Mana di Al-Qur'an ditempelkan kitabnya Yahudi? Mana? Supaya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dikenal sebagai nabi, kitabnya Yahudi kita tempel di Al-Qur'an. Dikatakan di situ Al-Qur'an lama. Baru firman Allah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW disebut apa? Firman Al-Qur'an baru. Mana ada? Sekarang agamamu mengambil kitabnya orang Yahudi, tempelkan di dalam kitab Romawi, lantas Anda katakan itu untuk Yesus. Lah yang punya kitab tidak mengakui itu. Apa enggak malu? Cuman menangnya rocot rupanya, Anda ada menang ini. Apa enggak malu? Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda cocok-cocokkan itu untuk Yesus, sementara yang punya kitab tidak mengakui itu untuk Yesus. Apa enggak malu?
Iya. Oke, berarti Nabi Muhammad itu datangnya dari mana, Bang? Ada Memang datanya, Bang? di mana di Islam mengatakan bahwa di dalam Yesaya, di dalam Imamat diceritakan bahwa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana di Al-Quran dikatakan itu? Di mana? Di mana? Anda percaya Nabi Muhammad itu dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Yes. Masalahmu? Masalahmu? Taurat sebelumnya itu salah ya? Loh, apa hubungannya dengan Taurat? Di dalam Taurat tidak pernah menubuatkan namanya Muhammad, tidak ada. Mana coba lihat Tauratnya mana? Tunjukkan ke saya Tauratnya. Justru saya yang meminta kepada Anda tunjukkan ayatnya jikalau ada di dalam Taurat menubuatkan Muhammad. Lalu yang mengatakan itu kamu kan? Kamu kan yang mengatakan itu, kamulah yang tunjukkan Tauratnya. Mana Tauratnya? Mana? Tauratnya itu di mana? Tunjukkan Tauratnya kepada saya. Mana itu Taurat? Kalau di Taurat yang kamu tunjukkan betul-betul nggak ada nama baginda Rasul Muhammad SAW. Mana Tauratnya? Tunjukkan ke saya. Aduh, Bang, cuma Ini nggak ngerti bahasa Indonesia itu. Kau katakan bahwa di dalam Taurat tidak ada nama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taurat yang kamu maksud itu yang dibawa oleh penjajah gitu? Hah? Iya, sekarang gini. Tunjukkan kepada saya di dalam Taurat. Mana Tauratnya? Tauratnya mana? Mana Tauratnya? Tunjukkan ke saya. Anda. Mana Tauratnya? Terserah Anda mau ambil di mana. Nenekmu kiper. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Al-Quran mengatakan kamu menyembunyikan kebenaran. Nah, sekarang saya nuntut nih. Apakah betul Al-Quran mengatakan bahwa mereka ahli kitab menyembunyikan Taurat dan Injil? Mari kita buktikan. Apakah betul ini? Kalau tidak betul Al-Quran, maka saudara bisa menunjukkan Taurat dan Injil kepada saya sekarang. Mana? Tunjukkan. Dia ngomong terus dia banyak Pak, percuma. Enggak, dia dengar ngomong terus dia. Dari tadi begini dia kebanyakan minum kalau panak. Dengarkan. Al-Quran mengatakan begini, dengarkan. Ya ahlal kitab. Bang Zuma. Tunjukkan saya dulu nubuat tentang Nabi Muhammad. Lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ahli kitab menyembunyikan Taurat, ahli kitab menyembunyikan Injil, menyembunyikan Mazmur. Nah, Al-Quran menuduh demikian. Kalau ahli kitab tidak menyembunyikan itu, berarti kitabnya orang Kristen sekarang tidak pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Ibrani. Mana kitab itu? Tunjukkan ke saya. Ayo. Tunjukkan sama saya yang aslinya, Bang. Karena Abang bilang tadi yang disembunyikan, udah disembunyikan. Lah, justru karena disembunyikan ahli kitab, kita nggak bisa menunjukkan aslinya. Tuh. Nah, gitu dong Bang Handi. Makasih udah dibantu. Al-Quran mengatakan ahli kitab itu menyembunyikan itu. Wataktumun. Sembunyikan dari mana? Hah? Dari mana? Kalau tidak disembunyikan, mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan ke saya. Loh, adalah sama orang Yahudi itu kitab Orang Yahudi. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dan kau menyembunyikan kebenaran
padahal kamu tahu akibat dari kamu menyembunyikan kebenaran. Saudara-saudara Kristen kami kasihan, kitabnya nggak ada, cuman menggunakan terjemahan-terjemahan. Kenapa? Karena yang aslinya kamu sembunyikan. La haula wala quwata illa billah. Kalau ahli kitab tidak menyembunyikan, hari ini kitabmu akan disertai dengan original teks, bukan hanya terjemahan. Itu disebabkan karena apa? Karena ada yang dipersembahkan untuk dewa Molok. Pintar Bang Handi. Oke, silakan Bang Handi, silakan dilanjut. Percuma sih dia ngomong terus gitu loh ya. Ngomong terus dia, bicara terus, dia nggak mau diskusi dia. Sekarang dari tadi yang ngomong terus siapa? Tadi saya yang mau dibahas ini, saya 53, jangan kau kemana-mana. Ya saya 53. Ngeri itu. Kamu yang bawa topik bro, kamu yang bawa topik ya, saya 53. Loh, saya bawa topik, tapi Bang Zuma dari tadi nggak mau ngomong, nggak mau ya, ini. Sekarang bahas lagi ya, saya 53, udah mulai lagi dari awal. Tapi tadi kan kamu sudah ngomong terus. Kita kan dari tadi gantian. Kenapa sih kamu selalu menuduh aku? Benci aku kali sih kamu. Hai, Eko males deh sama kamu. Dari tadi Eko ngomong, situ juga ngomong. Kok kamu nuduh sih? Bang Juma, mangkalnya di mana, Bang? Bang Juma, mangkalnya di mana? Cici ah. Taman Karibosi kalau malam. Bro, kembali kayak bro, dengerin dulu ya. Kembali kayak saya 53 ya. Saya baca lagi dari awal ya. Dengerin baik-baik. Ya. Dengerin. Iya. Kita satu-satu. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Siapakah? Iya, dengerin budak. Pakai timer. Iya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Gua sumpel congormu nanti nih, gua sumpel pakai softtek Bekasi. Iya nanti gua kasih timer 3 menit ya. 3 menit ayo. Bang Andi di luar. 3 menit. Ya sebentar ya. Sebentar lu diam dulu. Oke, saya diam. Mana timernya? Kak, tunjukkan dulu timernya. Enggak, aku yang ini nggak bisa itunya. Aku yang apa? Pokoknya insya Allah adil lah. 3 menit. Kuliah dari sekarang. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, sekarang kita cek dulu di sini. Di sini yang Tuhan siapa ya? Ini dulu nih yang pertama dulu, nomor 1 dulu. Siapakah di sini yang Tuhan? Ya ini dulu dibahas Bang Juma. Di Yesaya 53 nomor 1, siapakah yang Tuhan di sini? Itu dulu, jangan kemana-mana. Jangan pindah dulu kedua. Siapakah yang Tuhan yang Maha Kuasa di sini? Tuhannya huruf besar semua. Silakan. Siapa dulu? Kamu tanya siapa? Nah, saya tanya pohon. Tanya Bang Berkat. Bang Berkat silakan jawab. 3 menit. Ya. Kamu dulu jelaskan siapa yang Tuhan di sini, jangan menjelaskan kemana-mana. Kalau menjelaskan kemana-mana saya cut. Nanti habis kamu jawab siapa yang Tuhan di sini, Bang Juma lagi siapa yang Tuhan di sini. Silakan. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baru 3 menit di situ saya tinggal jawab saja siapa yang Tuhan di sini, buruan ah. Saya belum, udah waktu saya loh. Iya jawab. Siapa yang Tuhan di sini? Udah silakan Anda berbicara. Oke. Ngomong ya. Bang Berkat yang ngomong. Siapa yang Tuhan di sini, buruan? 3 menit. Percuma saya ngomong, nanti saya ngomong dia menjawab lagi. Siapa yang Tuhan di sini, buruan jawab siapa yang Tuhan di sini? Tuhan di sini ya Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh. Baik. Oke. Baik. Selesai udah. Bang Juma siapa yang Tuhan di sini, Bang Juma? Tuhan Yahweh kata dia. Yang mana, Bos? Nomor 1 Bang Juma, kan di situ di tangan kekuasaan Tuhan. Siapa yang Tuhan di sana? Nomor 1, silakan. Apa itu, Bos? Siapakah percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapakah di sini Tuhan yang berkuasa? Menurut dia Yahweh. Silakan Bang Juma. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tuhan di sini Hasem. Baik. Berarti bukan Yesus ya? Bukan. Berkat? Bukan Yesus ya? Iya, bukan Yesus. Karena dia belum datang. Oke, belum datang. Lanjut nomor 2 ya. Lanjut nomor 2. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering.
Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga ia menginginkannya. Pertanyaan di sini yang tidak tampan siapa? Di situ tidak tampan yang dimaksud itu ketika pada waktu Yesus dipukuli dan disalibkan. Berarti yang tidak tampan adalah Yesus, betul? Ya, Yesus, iya. Oke, Yesus. baik. Mbak Juma setuju? Yesus tidak tampan? Enggak, Yesaya 53 nomor 2 itu bercerita tentang keadaan Bani Israel pada saat masa pembuangan. Oke, lanjut lagi ya. Di sini apa yang dimaksud dengan tanah kering? Silakan kawan Yas dulu. Tanah kering di sini belum saya terjemahkan. Apa terjemahan Anda? Kamu nggak bisa jawab tanah kering apa itu maksudnya? Tanah kering ya tanah kering. Itu kan perumpamaan. Kan dari awal kan sudah ini kan perumpamaan dari awal kan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dan tanah kering itu kan perumpamaan. Apa maksudnya itu? Loh, itu maksudnya bahwa dia dihina dihindari orang, penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu sebenarnya lanjutannya. Oke, Karena siapa itu yang dihina di sana? Siapa yang dihina? Yesus lah, Yesus. Apakah Yesus sudah ada di zaman itu? Loh, ini kan nubuat tentang dia. Oh, nubuatan. Baik. Silakan Mbak Nyoma lagi disangka. Anda diam dulu, giliran Mbak Nyoma lagi. Oke, silakan Mbak Nyoma. Iya. Jadi kalau saya memahami ini tanah kering di sini adalah wanita mandul, yaitu Sarah yang kemudian keturunannya kelak ya dari tanah kering, artinya mereka sempat diperbudak. Tidak dipandang Israel itu, diperbudak oleh Mesir. Jadi ini berbicara mengenai nasib Bani Israel, bukan orang per orang. Lanjut. Bukan untuk Yesus ya. Nehi. Baik, kita lanjut nomor 3. Bagus ini ya. Ia dihina dan dihindari. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Di sini yang tidak masuk hitungan siapa? Berkat, silakan kamu dulu. Tidak masuk hitungan apa? Dia maksudnya di sini tidak masuk hitungan itu. Orang Yahudi pada waktu itu tidak menghitungkannya, justru dia dibunuh. Makanya dikatakan tidak masuk hitungan. Pada waktu itu kan dia diolok-olok ketika dia disalib itu. Kan belum terjadi ini baru. Ini kan baru nubuatan. Loh, itu udah terjadi. Itu nubuatan yang terjadi kepada Yesus, yang sudah terjadi kepada Yesus. Ini kan ayat sebelumnya. Baik. Udah. Di sini siapa yang kesakitan? Yesus. Oke, di sini siapa yang menutup mukanya? Orang. Siapa orang namanya? pada waktu disalibkan itu. Saya belum pernah lihat. Saya belum pernah mendengar Yesus disalib di mukanya ditutup. Emang ada? Di situ apa tuh? Coba baca dulu, baca lagi. Di situ orang, bukan Yesus yang menutup mukanya, sehingga saya baca ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Itu aja. Orang menutup muka Yesus. Aduh, belajar bahasa Indonesia yang baik, Bang. Saya baca lagi ya bahasa Indonesianya ya. Dengerin dulu ya. Ini udah mulai baik loh, udah mulai kondusif nih. Ya. Dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Dengerin dulu biar nyambung, teman. Ini belum giliran Banyuma loh. Ya, sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Ada orang menutup mukanya, bro. Aduh, belajar bahasa Indonesia, Bang. Terus di sini terus di sini siapa muka yang ditutup kalau bukan mukanya Yesus? Siapa muka? Yang menutup muka di sini adalah orang lain, Bang. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Artinya orang itu menutup mukanya terhadap Yesus. Siapa orang itu yang menutup muka? Yo, jelas kan pada waktu Yesus disalib kan banyak orang gitu kan, ngolok-ngolok kan, itu kan sama seperti menutup muka, tidak peduli. Oke, baik, Bang Juma lagi yang memberi penjelasan. Anda standby dulu, Anda kami tidak bantah, diskusi yang sehat. Giliran Bang Juma lagi, Anda diam ya. Ya. Siapa yang menghina dan menghindari Yesus? Nggak ada. Kecuali hanya ahli-ahli kitab yang telah menyelewengkan ajaran Musa. Sementara masyarakat biasa
ya lebih cinta kepada Yesus, selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi. Bahkan beliau memiliki beberapa murid, 12 murid, ya. Lalu murid ini berasal dari 12 suku dari Bani Israel. Bayangkan itu, 12 suku Bani Israel, di masing-masing suku ada muridnya. Matius 21 nomor 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikuti Yesus dari belakang berseru-seru, katanya, Hosana bagi Yesus anak Daud, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Apakah ini dihindari? Apakah ini dihina? Sangat-sangat tidak cocok. Matius 4 nomor 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Matius 5 nomor 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Matius 2 nomor 13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh dan semua dan seluruh dan seluruh dan semua orang, seluruh orang, banyak seluruh orang datang kepadanya, lalu mengajar kepada seluruh orang-orang, banyak orang seluruh. Jadi tidak ada yang menghina dan menghindari Yesus, nggak cocok. Kitabnya orang diambil untuk dijadikan sebagai ajaran mempersembahkan tumbal. Dasar beroncong. Lanjut. Oke, kita lanjut ya, nomor 4, 534. Dengarkan baik-baik itu anak Nias ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Di sini siapa yang dipukul dan ditindas Allah? Silakan Nias. Terima kasih. Ini ditulis tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Artinya di sini ditanggung adalah penyakit kita di sini adalah dosa sebenarnya. Dosa. Karena kalau kita melihat ayat selanjutnya nanti di situ ditulis adalah dosa. Nah, yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di situ adalah dosa manusia. Karena kalau ayat ini ditunjukkan kepada nabi, tidak ada satupun nabi yang bisa menanggung dosa manusia dan kesengsaraan manusia itu. Tidak ada satupun nabi, siapapun dia, tunjukkan kepada saya, jikalau nabi itu dipukul, jika nabi itu ditindas, dosa manusia semuanya terhapus. Tidak ada satupun. Di situ ditulis dikatakan bahwa mereka mengira dia kena tulah. Pada waktu Yesus disalibkan, orang-orang pada waktu itu mengira bahwa Yesus itu sedang kena tulah loh. Pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu itu mereka mengolok-olokkan dia. Mereka mengatakan bahwa dia itu kena tulah, dipukul dan ditindas. Kenapa harus dipukul dan ditindas? Karena itu adalah tujuannya datang ke dunia ini. Supaya dia menyelamatkan manusia yang ada di seluruh dunia ini. Bagi yang percaya kepadanya. Oke, terima kasih. Di situ Yesus waktu itu dia seorang nabi ya, betul? Betul? Abang mau bahas nabi atau mau bahas ayat ini? Tadi Anda mengatakan di situ nabi loh yang menanggung. Yesus nabi ya di situ ya. Tadi kalau Anda menanyakan ayat ini melalui versi masing-masing silahkan. Sekarang Anda sudah mulai ini. Nggak dengerin dulu bro, sebelum ke Bang Juma. Katanya hanya satu nabi yang menanggung daripada penyakit itu. Nabi itu adalah siapa? Dengerin dulu. Nabi itu siapa? Tadi yang saya katakan tidak ada seorang pun nabi. Bukan saya katakan Yesus nabi. Tidak ada. Garis bawahi. Tidak ada seorang pun nabi yang menanggung dosa-dosa, menanggung kesengsaraan manusia itu tidak ada. Itu Bang yang saya katakan. Saya tidak katakan nabi. Oke, waktu terakhir ya sebelum ke Bang Nyoma. Di sini Yesus sebagai apa? Sebagai nabi apa sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dia di sini. Oke, berarti Tuhan dipukul. Iya. Oke, baik. Tuhan dipukul sampai bonyok ya. Iya. Oke, baik. Makasih. Bang Nyoma lagi deh. Silakan Bang Nyoma. Tuhan dipukul sampai bonyok. Silakan. Salah.
Saya sudah katakan dari urutan data nomor 1 di Yesaya 53 itu untuk Bani Israel, keadaan Bani Israel. Yesaya 53 nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya. Ini berujung kepada hewan-hewan kurban yang dipersembahkan untuk menghapuskan segala penyakit dosa yang ada pada Bani Israel. Silakan Anda baca Imamat 4:1 perikop. Ketika kemudian Bani Israel di tengah-tengah mereka ada seseorang yang berdosa, maka lembu jantan muda yang menjadi penanggung daripada derita pemberontakan yang diremukkan dari kejahatan-kejahatan orang tersebut. Ketika kemudian orang tersebut seluruh Bani Israel bersalah di dalam Imamat 4:13 sampai nomor 14, maka Tuhan menjadikan derita mereka ini diberikan kepada seekor lembu jantan muda. Bilur-bilurnya diambil, ditanggung oleh binatang kurban ini. Ketika kemudian tokoh agama, seorang imam, seorang rabi yang melakukan dosa, di dalam Imamat 4 nomor 22 sampai nomor 23, yang menjadi penanggung daripada perbuatan mereka adalah kambing jantan. Kalau dia adalah rakyat jelata dari tengah-tengah Bani Israel, maka yang menanggung dosa, menanggung kesengsaraan, yang dipikul kemudian oleh pendosa tadi, tapi dia adalah rakyat jelata, maka dia penanggungnya adalah cukup kambing betina. Jadi yang dimaksud, yang diceritakan dalam Yesaya 53 nomor 4 dan seterusnya, itu berbicara tentang hewan yang menjadi korban demi mereka Bani Israel. Itu data. Jangan berasumsi di luar daripada pemahaman yang mempunyai kitab. Oke? Jadi yang dimaksud di sini adalah prosesi dosa-dosa Bani Israel ditebus oleh Tuhan dengan menggunakan 1 lembu jantan muda, 2 lembu jantan, 3 kambing jantan, 4 kambing betina atau domba betina. Gak ada itu manusia diminta untuk dipersembahkan tanahnya, gak ada, kecuali ajaran pagan Romawi Yunani yang merebak sampai ke Nusantara melalui penjajah. Begitu Bang Handi. Masih mau datang besok? Oke, lanjut lagi ya. Ini kondusif nih. Sekarang Anda boleh membantah. Bang Juma mengatakan di situ memang di nomor 7 saya langsung baca ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba. Dengerin dulu, nanti habis ini baru kau lagi. Anda sudah melangkah dari tadi satu-satu ayat, sekarang sudah melangkah. Oke, nomor 6 dulu nggak apa-apa. Kita sekalian sesat. Ya ini saya bacakan nomor 6. Oh, Anda melangkahi. Dari atas berurutan sekali sekarang melangkahi. Tidak bisa. Ya udah, saya ini kasih kembali ke nomor 6. Nah, ini bukan nomor 6 dong. Tadi kan nomor 5 udah. Ini tetapi dia tertinkam oleh pemberontakan kita. Kamu udah baca. Baik, nomor 5 saya baca. Baik. Ya udah saya baca. Ya udah saya baca. Jangan berisik lah. Melangkahi. Anda melangkahi. Iya, dengerin saya kembali ke 5. Udah. Ya silakan. Ya udah, diam. Saya baca dulu ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ini Bible-mu dibaca, masa kamu ketawa? Ya saya ketawa, kenapa? Jadi kamu menertawakan Bible-mu? Saya tidak mengetawakan, saya mengertawakan kalian. Orang saya baca kok Anda tertawa. Ya saya mau tertawar kalian, silakan baca. Saya ulang lagi biar kamu paham, oke? Ulang lagi. Oke, ulang lagi. Anda diam dulu ya. Jangan ketawa, Bible-mu lu. Iya. Hormati Bible-mu dibaca, hormati. Atau kita buang aja Bible-mu supaya kita ketawa aja. Baca. Oke, baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pertanyaan di sini ya. Di sini siapa yang menikam dan apanya yang ditikam? Itu dulu, silakan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ini sudah jelas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sudah jelas di sana itu nubuatnya itu. Sudah sangat jelas. Siapa yang tertikam, siapa yang menikam? Loh, saya menjelaskan atau Anda mau ngomong? Silakan Anda ngomong, silakan. Ya, pertanyaannya di sini adalah siapa yang tertikam dan siapa yang menikam? Silakan. Ya, udah selesai ngomongnya. Udah. Atau masih banyak orang? Jawab, siapa yang tertikam? Mau dia, Pak? Ya. Ya, oke. Terima kasih. Di sini dikatakan dia tertikam oleh pemberontakan kita. Itu sangat jelas sekali ya Tuhan Yesusku. Sangat jelas sekali di situ bahwa Yesus itu tertikam karena pemberontakan kita. Siapa yang menikam dia pada waktu itu adalah orang-orang bangsa Israel, orang-orang Yunani, tentara-tentara Yunani pada saat itu. Dia ditikam. Dan kenapa dia ditikam? Di situ Tuhan menjelaskan bahwa sebenarnya karena pemberontakan kita, bukan karena siapa. Itu semuanya karena pemberontakan kita. Kalau ini dikaitkan dengan domba seperti yang Bang Zuma katakan tadi, itu sungguh memalukan. Di sini dikatakan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini bukan domba. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bahkan orang Kristen sampai saat ini, jikalau sakit, jikalau ada apa-apa, mereka selalu berdoa, bilur-bilur Yesus. Itu jelas itu ayat sudah terjadi sampai sekarang ini. Pemberontakan. Kami biar dulu, jangan dibantah, Bu. Bu, jangan, Bu, biar dulu, Bu. Ini berapa menit ini, Bu? Ya, berapa sudah menit ya. ini? Sudah, stop dulu ya. Oh ya sudah, kalau kayak gitu yang ngomong sendirilah. Aku belum selesai loh. Ya, silakan selesaikan dulu. Silakan selesaikan. Aduh, udah mulai goyang. Jangan dulu, Bu. Ini udah kondusif, Bu. Jangan. Udah mulai goyang imannya. Silakan terusin, Bro. Yang lain diam dulu, saya moderatorin. Yang lain diam. Silakan. Ya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sungguh jelas. Ketika itu pemberontakan kita lah yang dia tanggung. Ini kalau dikasih kepada nabi, kepada domba, apakah nyambung? Kalau nyambung berarti otaknya yang konslet ya. Otaknya yang konslet. Sangat konslet. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kalau ini diberikan kepada domba, sungguh lucu sekali. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Wih, hebat lalu domba bisa ya. Bisa rupanya domba. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Nah, oleh karena keselamatan kamilah orang Kristen yang percaya kepadanya, makanya ia ditimpakan kepadanya oleh karena keselamatannya. Dan oleh sebab itu sampai saat ini orang Kristen itu habis. Oke, sekarang Anda perkuat dulu. Di sini yang tertikam Tuhan ya, yang tertikam ya. Jelaslah dari tadi kok saya udah ngomong. Baik. Oke, Tuhan yang tertikam. Terus Tuhan juga yang diremukkan ya? Iya. Oke. Baik, nggak apa-apa. Jadi Tuhanmu pernah tertikam dan Tuhanmu juga pernah diremukkan gitu ya? Pernah. Baik, terima kasih. Anda standby dulu ya. Silakan Mbak Nyuma. Tuhan tertikam, Tuhan diremukkan. Oke, baik. Jadi kalau saudara ini gembira dengan mengatakan oh itu untuk Yesus karena tertikam. Nah, bisa nggak saya minta data Yesus diremukkan? Oke, gitu aja. Kamu bisa mencari data dulu, Bro ya. Saya kasih waktu kamu mencari data. Bang Juma nanti bicara waktunya dihabiskan sambil kamu mencari data di mana datanya Yesus diremukkan. Bang Juma lanjut dulu sambil dia cari data. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Yesaya 53 nomor 5 ya kalau nggak salah. Bahwasanya tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tertikam karena dia ditombak. Ya. Setahu saya kalau tikam itu pakai pisau. Kalau pakai tombak itu orang biasanya menggunakan kata tertombak, bukan tertikam. Ya, kalau tikam itu pakai pisau
Jadi itu salah. Kemudian yang kedua, dikatakan di sana bahwa dia diremukkan. Yesus tidak pernah diremukkan. Kapan Yesus itu diremukkan? Di mana dia diremukkan? Apanya yang diremukkan? Gak ada. Jadi sebelum tertawa Anda nangis dulu lah. Lalu kemudian ketika dikatakan bilur-bilurnya, ya, bilur-bilurnya siapa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur apa yang terjadi kepada Yesus? Sementara Yesus ini ketika Anda mengatakan dia memiliki bilur, faktanya dia hanya beberapa jam kemudian dikuburkan. Oke? Sehingga apa yang dialami oleh Yesus, intimidasi, kemudian pengusiran, penderitaan, itu semua dialami oleh nabi-nabi yang lain. Nah, sedangkan ketika kita berbicara mengenai penyakit kita lah yang ditanggung, saya sudah jelaskan tadi. Bahkan saya sampaikan bahwa ini adalah keadaan Yerusalem, Bani Israel. Tidak ada ini bercerita tentang Yesus. Karena Tuhan tidak akan mungkin mau mempersembahkan darah manusia untuk manusia. Anda mengatakan bilur-bilur kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya Yesus kita menjadi sembuh. Maksudnya apa? Kalian mau mempersembahkan Yesus kepada siapa? Sementara Tuhan tidak menginginkan korban penganiayaan manusia untuk dosa manusia. Itu nggak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Allah justru marah ketika kemudian orang mempersembahkan orang yang benar. Yang minta HP dulu, yang minta HP dulu. Tuhan marah ketika kemudian orang itu mempersembahkan manusia kepada manusia. Kalau Anda bercerita tentang Yesus ini adalah untuk menanggung dosa kalian, berarti membantah semua data yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 5 nomor 17. Jika seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu yang dilarang oleh Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Tapi kalau Anda mengangkat Yesaya 53 ini adalah untuk Yesus, berarti melanggar semua perintah Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mau dosa orang itu ditanggung oleh orang lain. Itu yang perlu Anda pahami, ya. Jadi tidak ada cerita itu dalam Yesaya 53 itu adalah untuk Yesus, nggak ada. Itu untuk Bani Israel. Keadaan Bani Israel pada masa lampau. Silakan Bang Handi. Oke. Ada pekerjaan rumah tadi buat Anda, bro. Coba cari datanya, di mana ada data. Banyuma minta data itu Yesus itu diremukkan. Apa arti diremukkan itu? Silakan bro. Saya beri waktu 2 menit. Pakai data ya. Jangan ngarang. Di mana ada datanya Yesus diremukkan? Silakan. Jangan nangis. Saya enggak nangis. Siapa? Oh, enggak. Silakan cari datanya. Jangan ngarang, enggak pakai data. Di mana datanya Yesus diremukkan? Jangan takut, Bang. Santai. Ya, Tunggu dulu. Ya. Berapa hari ditunggu? Aduh, enggak perlu berapa hari. Oh, ya. Dari tadi Mbak Juma ngomong, bukannya kamu cari. Tentang nubuat. Diremukkan di sini kan dia dibunuh, dia dipukul. Datanya di mana di Bible Yesus diremukkan? Di mana? Kalau begini, kita ini mau cari arti dari ayat itu atau mau cari diremukkan ya? Kalau mau dicari diremukkan, kalian cari sendiri. Tapi kalau saya menafsirkan ayat ini, kalau saya memberikan tanggapan saya dan orang Kristen semuanya memberikan tanggapannya di sini, dia dipukul sampai mati kok. Itu kan artinya diremukkan juga. Baik. Artinya ya udah selesai untuk Anda. Saya kembalikan ke Banyuma. Artinya tidak ada datanya diremukkan. Berdasarkan remukan dia Banyuma karena dia dihajar, ditikam sampai mati. Gitu Banyuma menurut dia. Silakan Banyuma lagi dong yang counter. Iya. Silakan diam. Oke. Jadi sia-sia Anda tertawa cengkekan tadi, percuma. Ternyata Anda tertampar dengan data itu. Yehezkiel 18, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yesus berbuat dosa kah? Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Apakah Yesus orang fasik? Sampai dia harus menanggung dosa-dosa kalian? Tetapi jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada ketetapan yang ada pada Tuhan serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang itu pasti hidup. Ia tidak akan mati.
Jadi tidak ada itu penebusan dosa, tidak ada itu penganiayaan terhadap Yesus, nggak ada. Anda hanya mimpi. Yehezkiel 18:20 nomor 2 ini membuktikan orang ketika berdosa, orang fasik ketika berdosa, dia tidak butuh manusia untuk mati teraniaya seperti yang Anda inginkan. Tuhan memberikan solusi. Tetapi jikalau orang pendosa, orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat oleh Tuhan lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi Anda mau mengemis nubuatan ada Tuhan mati di atas tiang salib, ditikam, ya, kemudian bonyok, diremukkan, bonyok. Itu untuk apa? Untuk apa, tuyul? Itu nggak ada, tidak dipahami dalam agama langit, nggak ada. Agama samawi tidak mengajarkan itu. Oke, jadi percuma kau mengambil cerita di kitabnya agama Yahudi, sementara yang punya kitab tidak seperti itu cara memahaminya. Yang tahu yang punya kitab atau Anda yang hanya modal terjemah? Yang punya kitab, sementara Yehezkiel 18:20 jelas sekali tidak ada dosa waris. Nggak ada yang harus ditebus di atas tiang salib, nggak ada. Kalau orang Yahudi itu bersalah, perorangan dia menggunakan kambing. Kalau berkelompok, satu suku atau semua Bani Israel menggunakan lembu. Menggunakan manusia itu ajarannya di mana? Pagan. Gak ada. Udah kau sunat aja dulu pakai cangkul. Lanjut bang. Oke. Sekarang kita ke nomor 6 ya. Pokoknya sampai nanti nomor akhir lah. Mulai kondusif ini satu nih. Bentar Bu ya. Nomor 6-nya nih. Kita sekalian Betul kita sekalian sesat. Seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Siapa Tuhan yang menimpakan kepadanya kejahatan? Silakan bro, giliran kamu 60 hari. Silakan. 60 hari. Terima kasih, haleluya. 60 hari. Iya. Terima kasih. Jadi begini. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan YHWH itu sendiri. Saya tidak berkata Allah ya. Karena Allah di dalam bahasa Ibrani itu tidak pernah ada. Oke. Dikatakan di sini adalah Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan YHWH itu sendiri. Nah, kenapa dia di sini mengatakan tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian? Karena posisi Tuhan di sini adalah kalau di dalam ketritunggalan itu adalah jiwa. Ya, yang dimaksud di sini adalah jiwa roh Tuhan. Jadi Yesus itu dianggap sebagai anak di dalam posisi ketritunggalan itu. Jadi wajar saja kalau di sini dikatakan adalah tetapi Tuhan, yang artinya dirinya sendiri, jiwanya dan rohnya. Artinya jiwa dan rohnya itu menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, saya akan melenceng sedikit tadi bahwa diremukkan di situ sebenarnya di dalam bahasa Ibrani itu bahasa aslinya itu adalah dipelesekkan sebenarnya, bukan diremukkan. Ya? Oh jadi salah, diremukkan salah. Iya, dipelesekkan itu. Jadi diremukkan salah ya, ditarik ya. Iya, dipelesekkan. Jadi Yesus nggak jadi remuk ya di situ ya. Iya, dipelesekkan kok dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Iya, artinya Yesus di situ nggak jadi diremukkan. Iya, dipelesekkan kok, dipelesekkan. Iya, jadi Yesus terpeleset nggak remuk ya. Ya, bahasa aslinya itu Fehu mehola mi pesainu. Itu dia bahasa apa itu? Karena pelanggaran kita. Oke, lanjut. Udah lanjut. Seperti diinjak karena kejahatan kita. Ya udah lanjut. Udah ditarik, artinya Yesus nggak jadi remuk, terpeleset dia. Lanjut, udah, lanjut. Oke, udah. Lanjut aja. Oke, selesai ya. Bohong itu Bang, dibohong. Apa-apa biar. Original teksnya itu enggak seperti itu. Oke, sebelum ke Bang Juma, di sini ada Tuhan Yahweh melimpahkan kejahatan kepada Tuhan Yesus. Anda yakin seperti itu? Yakin. Semua orang Kristen juga yakin kok, bukan cuma saya. Oke, berarti ada Tuhan menimpahkan kejahatan kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan, betul? Iya, kan Tuhan kami Tritunggal. Oke, iya, ada dua Tuhan Bang Juma. Silakan Bang Juma, ada dua Tuhan. Inilah ajaran 1 Korintus 4 nomor 10 gitu ya. Jadi gini Bung, kita sekalian sesat seperti domba.
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tadi kan saya sudah membacakan kepada saudara bagaimana imamat 4 itu. Ya, dengarkan saya bacakan imamat 4. Imamat 4 dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi ya. Jika seorang Israel atau semua orang Israel, di data nomor 13-14. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap seluruh umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, maka mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Oke? Untuk apa? Untuk kemudian menghapuskan dosa seluruh Bani Israel. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan menimpahkan kesalahan seseorang Kristen, semua Kristen, kepada orang lain. Tidak mungkin. Karena tadi saya sudah mengatakan Tuhan murka. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Orang Kristen ini yang harus mampus. Karena dia yang berdosa. Anak tidak akan tanggung dosa orang lain, ayahnya. Ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Orang fasik akan menerima kefasikannya. Ini data Yehezkiel 18. Kok tiba-tiba Tuhan menjadikan dosa-dosa Kristen, makan babi, tidak bersunat, semua pelanggaran dilakukan, ditanggung oleh manusia, anak Maria. Ini konsep dari mana jilat-jilat kitabnya orang Yahudi? Mau membodohi orang. Tuhan sendiri telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Loh, kejahatan Bani Israel itu ditimpakan kepada siapa? Lembu jantan, tuyul. Bukan kepada anak manusia. Anak manusia itu ajaran Dewa Molok. Sedangkan di dalam Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Kok tiba-tiba justru Tuhan Allah menimpakan kejahatan kepada Yesus untuk dosa-dosa Kristen. Laknatullah. Mana mungkin, tidak rasional, gak nyambung. Tuhan marah. Dikatakan dalam Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak manusia kepada Dewa Molok. Tiba-tiba Tuhan sendiri yang mengambil anak Maria kemudian. Lalu Kristen dengan konyolnya mengatakan yang mempersembahkan Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri juga adalah Tuhan. Tuyul. Lanjut Bang Handi. Oke, baik. Kita lanjut ya. Lu dengerin baik-baik nih. Nomor 7 nih. Ya. Sampai lu puas nih habisin Yesaya 53 nih. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sekarang Anda jelaskan bro, apakah Yesus menutup mulut waktu disalib? Silakan. Puji Tuhan, haleluya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Ini memang terjadi. Dia waktu Yesus disalib itu, waktu Yesus dipukul itu, dia membiarkan dirinya dipukul, ditindas. Dia membiarkan dirinya sampai pada hari terakhirnya. Dia tidak membantah kalau dia di sini dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya di sini adalah maksudnya apa? Dia tidak membantah. Dia tidak membantah kepada orang Israel waktu dia dipukul, dihina, dikeroyok. Dia tidak membantah. Tidak ada Yesus membantah. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ini seperti anak domba.
Nah, kenapa di sini? Inilah dia ayat nubuatnya bahwa Yesus itu adalah seperti anak domba. Makanya tadi kalau Bang Zuma bahas-bahas imamat itu tentang anak domba, sebenarnya salah sih Bang Zuma. Pada waktu itu orang miskin itu kalau berdosa itu memotong merpati untuk mempersembahkan darahnya kepada Tuhan. Fokus. Merpati kok. Jangan kira saya tidak paham. Saya ini sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Cuman saya bukan seperti orang Muslim yang menghafal. Saya tidak menghafal. Kalau saya menghafal itu semua, tentunya saya tidak sampai Wahyu dong. Berapa kali itu? Sampai 4 sampai 5 kali. Jadi di situ yang disembelih itu adalah merpati bagi orang miskin. Bagi orang sederhana pada waktu itu adalah kambing domba. Bagi orang kaya pada waktu itu adalah sapi lembu. Baru tadi yang dikatakan Bang Zuma itu kalau per kelompok juga adalah lembu dan sapi. Itu benar itu. Jangan kira saya tidak tahu. Justru dari situlah. Karena penebusan itu harus dengan darah. Makanya Tuhan kami, YHWH yang maha mulia, yang maha agung dan maha perkasa, memberikan anaknya kepada kami. Yang dimana dirinya sendiri disalibkan. Karena mengapa? Seandainya kalau Tuhan menghapus dosa manusia itu secara cuma-cuma. Oh, tidak usah pakai darah. Berarti Tuhan itu pembohong. Kenapa saya katakan Tuhan itu pembohong? Katanya penghapusan dosa dengan darah. Kok lalu tiba-tiba tinggal dihapuskan begitu saja? Makanya saya berpikir kepada umat muslim. Kenapa umat muslim itu setiap meminta pengampunan dosa tidak pernah potong sapi lembu ya? Aku kan heran juga. Karena hukum Taurat ini kan adalah Alkitab pertama sekali. Sebelum Injil. Sebelum Quran bahkan sebelum Injil lebih dulu daripada Al-Quran pun bahkan ini adalah sudah ada. Kenapa tiba-tiba ada malah penebusan pemotong dengan ini? Nah, justru itu karena Bang Zuma tadi membahas itu bahwa harus penebusan dengan darah. Tuhan menyatakan bahwa dia tidak pernah berbohong. Dia adil. Bahwa kalau penebusan dengan darah, ya darah. Makanya Tuhan menepati janjinya. Itulah keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Jadi dia mengumpamakan dirinya di sini adalah seperti domba. Ya, seperti domba. Jadi, Tuhan Yesus kami tidak pernah salah. Jadi ia tidak membuka mulutnya. Kenapa ia tidak membuka mulutnya? Bukan berarti dia tidak membuka mulutnya, tetapi dia tidak membantah. Ketika Raja Herodes menyalibkan, dia tidak membantah. Setelah kesalibkan, dia tidak membantah kok. Oke, baik. Jadi menurut Anda, Yesus tidak membuka mulut dan tidak membantah. Dia dibantai seperti anak domba di pembantaian. Betul Yesus dibantai ya? Seperti anak domba, betul? Bang, gak usah ditanyakan lagi lah. Oke, betul. Nah, ngomong betul dulu baru ke Bang Juma. Artinya Tuhan Anda itu dibantai seperti dengerin dulu, dengerin. Iya. Dengerin dong moderator. Nanti habis ini baru Anda ngomong lagi sekali baru ke Bang Juma. Dengerin dulu. Berarti Anda setuju Tuhan Anda itu tidak membuka mulutnya, dia dibantai seperti binatang. Betul apa betul? Iya. Oke, betul. Oke, diam. Silakan Bang Juma. Tuhan dibantai seperti binatang. Silakan Bang Juma. Padahal dikatakan inilah anakku yang kukasihi. Bagaimana mungkin anak dikasihi diserahkan untuk dibantai? Ada asar. Sekarang tadi Anda melakukan kebohongan di dalam Yesaya 53 nomor 5 dengan mengatakan original teksnya bukan kata diremukkan di situ. Itulah tabiat kalian, pendusta, penipu dan penyesat. Yang ada di sana itu kata daka. Daka itu artinya meremukkan atau remuk atau hancur lebur. Diremukkan, diinjak-injak, dipijak-pijak. Itu yang dimaksud daka. Original teksnya begitu, manuskrip tertuanya itu mengatakan itu. Jangan kau berdusta di sini. Kemudian jika Anda mengambil data nomor 7. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas. Bagaimana Anda mengatakan dirinya ditindas? Di dalam Matius 26, Yesus berkata dengan lantang, "Sangkamu aku ini perampok apa? Maka kamu datang nangkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Katanya diam, membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Baru mau ditangkap aja udah teriak. Sedangkan ketika kemudian dia ditampar di Yohanes 18 nomor 23,
Yesus berkata, jikalau kataku itu salah, tunjukkan mana salahku. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Dasar tuyul penipu. Lalu dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Lalu yang teriak-teriak itu, Eli, Eli, kenapa kamu lama sekali? Eli, Eli, kenapa lama sabaktani? Itu siapa yang teriak itu? Siapa yang teriak? Banyak cerita, pendusta. Yesus itu protes di dalam Matius 26. Protes kepada orang-orang yang ingin menangkapnya. Yesus merasa heran kenapa beliau ditangkap. Sementara beliau tidak pernah melakukan kejahatan. Pekerjaan beliau hanya mengajar di bait Tuhan, bait suci. Lalu kenapa kemudian ditangkap seperti teroris? Kenapa ditangkap sebagai penjahat? Kenapa ditangkap sebagai perampok? Renungkan itu. Ini nubuatan tidak cocok dengan Tuhan kau itu yang kau persembahkan kepada dewa Molok. Asal-asal aja ambil kitabnya orang. Yesus membantah. Sang kamu aku ini, apa kamu pikir ini aku ini penyamun apa? Sehingga kamu itu datang untuk menangkap aku. Membawa pedang lagi, bawa pentungan lagi. Untuk apa? Padahal tiap hari kau lihat aku mengajar di bait suci. Tapi kenapa kau tidak nangkap saya? Emang saya ini pencuri, ini maling. Jadi kamu itu mengambil data di kitabnya orang Yahudi untuk mencocokkan Tuhanmu yang kau persembahkan kepada dewa Molok itu nggak nyambung. Di dalam Matius 26 nomor 64. Yesus jawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini maksudnya apa? Hah? Itu maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu tidak sesuai dengan nubuatan yang Anda gunakan dalam kitabnya orang Yahudi. Suka-suka kamu demi untuk menyenangkan hati dewa Molok. Sembarang aja ngambil kitabnya orang. Anda mengatakan Anda sudah mengakui imamat 4. Bahwa orang yang melakukan dosa, kalau dia adalah orang miskin, maka dia kambing betina. Kalau dia orang kaya, dia tokoh, dia imam, maka dia kambing jantan. Kalau seluruh umat Israel, maka lembu. Sudah tahu kamu. Sudah tahu ada perjanjian Tuhan dengan Bani Israel dengan darah. Tapi darah yang dimaksud bukan darah manusia, tuyul. Darah hewan. Sudah tahu kambing, lembu, domba, masih juga manusia yang disuguhkan. Emang kau pikir Hasem itu Tuhan pencipta langit dan bumi ini dewa? Dewa Molok apa? Banyak cerita. Lanjut Bang Hadi. Oke. Kamu saya beri kesempatan sekali lagi, Bro. Tadi itu Ibraninya diremukkan itu Daka. Ya, sekarang ini aja dulu. Dari mana kau tahu Ibraninya itu diremukkan? Kamu tadi coba ulangi lagi, Bro. Saya beri kesempatan kepada Anda. Coba baca lagi Ibraninya diremukkan apa, coba diulang lagi. Kamu ambil dari mana itu? Silakan. Kalau menurut saya, ya bukan menurut saya, sebagai data yang saya sudah dapatkan, bahwa data ini yang mengatakan bahwa di situ dikatakan adalah bahasa aslinya itu Fehu Meholal Mi pesainu, artinya dia dianiaya karena pelanggaran kita. Enggak, kata diremukkan aja. Kata diremukkan itu apa bahasa Ibraninya? Ini satu ayatnya semuanya tadi ini. Enggak, ini yang dibahas diremukkan itu bahasa Ibraninya apa? Diremukkan itu Ibraninya apa? Kata Bang Juma tadi itu Daka. Kamu apa? Silakan cari. Atau kamu salah akui, gitu aja. Nangis. Ya. Nangis. Malu dia. Nangis. Saya lagi cari dulu. Ya cari dulu. Kalau kamu cari dulu, boleh Bang Juma bicara dulu sambil cari? Boleh? Sebentar kok nih. Ya oke. Tunggu. Berapa hari? Mana tadi nih? Mana? Hilang dia, hilang kekuasaannya. Hilang dakanya, iya hilang diremuk. Tadi kamu bilang tuh diremukkan, diplesetkan, kepleset tadi, aku bilang itu. Tadi kemana ini? Saya lagi cari. Waduh, kehilangan jejak ini. Atau kamu cari dulu Bang Juma biar bicara, boleh? Boleh ya? Nah gini sih, itu mau dipelesekan, mau diremukkan pun tidak masalah kok buat enggak, saya. Ini enggak begitu. Coba kamu cari bahasa Ibraninya itu diremukkan. Ibraninya apa? Tadi yang kau cari itu. Udah hilang tadi. Hilang ya. Kau cari lagi ya. Ke Bang Juma dulu bentar ya.
Pokoknya gini Jala, saya ndak ini dengan Nggak ayat bisa, itu. saya nggak beri kamu waktu bicara sebelum kau cari itu bahasa Ibrani-nya diremukan. Bentar. Cari dulu, boleh Bang Juma bicara dulu sambil kamu cari, boleh? Boleh ya? Boleh. Silakan Bang Juma, dia nggak mau, dia cari dulu. Bahasa Ibrani-nya diremukkan, dia baru nyari dulu Bang Juma. Silakan Bang Juma lagi nambahin dikit. Bang Handi, kalau kita belajar ya, kalau kita melihat di dalam naskah atau manuskrip tertua, sebenarnya tidak ada kata tertikam di sana. Nggak ada kata pemberontakan, nggak ada kata diremukkan. Tapi di manuskrip yang muncul di abad ke-16 itu ada kata yang saya katakan tadi itu. Ada kata daka di sana. Daka itu diremukkan. Tapi padahal sebenarnya sesungguhnya itu nggak ada di manuskrip yang paling tua itu abad ketiga sebelum Masehi itu tidak ada kata itu, Bang. Tidak ada. Wehu mahota itu dikatakan begini. Wehu mehol mipasainu maduka me awonetenu musar saomenu Allah ubah haberata. Kemudian dikatakan nirfa lanu. Itu tidak ada kata ditikam, nggak ada. Diremukkan nggak ada. Nggak ada, Bang. Yang ada cuma dikatakan tapi dia terluka untuk pelanggaran kita. Dia memar untuk kesalahan kita. Hukuman untuk kedamaian kita. Di atas dengan garis-garisnya maka sembuhlah kita. Tidak ada itu, Bang. Jadi mereka menerjemahkan kitab Yesaya 53 ini sesuai dengan selera mereka, Bang. Supaya nanti dicocok-cocokkan dengan kitab perjanjian baru. Supaya dianggap bahwa yang diceritakan di Yesaya 53 itu untuk Tuhan mereka yang dipersembahkan kepada Dewa Molok. Begitu, Bang Handi. Oke, baik. Tidak ada, itu tipuan aja itu. Oke, baik. Bro Nias, kamu udah dapat Ibrani-nya diremukkan apa? Iya, itu namanya Payaf Giyahu. Payaf Giyahu. Yang secara harafiah berarti dipukul atau diserang atau berasal dari kata dasar paga yang berarti memukul atau menyerang. Itu dia, Bang. Makanya dikatakan dipelesetkan. Jadi nggak ada itu, Bang Andi, nggak ada. Kata diremukkan itu daka. Belajar di mana? Kan saya sudah memberikan data, udah. Ya, diremukkan dalam bahasa Ibrani apa? Ini kan tadi saya sudah kasih tahu, Bang. Ini mana tadi? Apa yang kau sampaikan itu? Payaf Giyahu. Apa? Payaf Giyahu. Di mana kamu bacanya itu? Kamu baca di mana? Silahkan lanjutkan. Ini saya cari ini. Baru cari. Baru dia cari. Baru dia cari. Kalau kamu belum ketemu jangan ngomong dulu. Masa sudah ketemu? Kalau di original teksnya manuskrip tertua itu meduka. Meduka itu artinya memar. Atau ada yang menggunakan kata daka, artinya diremukkan atau remuk, hancur lebur. Nenek kiper lah kau. Udah, lanjut Bang Handi. Ini coba. Udah mulai bahaya ini soalnya. Enggak, kamu cari dulu, Bro. Ini kita sebelum lanjut. Iya, karena sudah mau masuk di ayat nomor 8, nomor 9, nomor 10 mencret kau di situ. Kalau kita berangkat saya kalah di situ, udah saya kalah gitu. Lanjut ayatnya. Oke, mengakui kalah di sini. Oke, baik. Kalah dia di sini. Lanjut ke nomor 8. Oke, lanjut ke nomor 8 ya. Saya santai kok orangnya. Oke, kamu yang bawa data loh. Kamu yang bawa topik nih. Iya, udah selanjutnya tadi. Nomor 8 saya baca. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Saya nggak mau nanya kepada Anda, mudah-mudahan Anda sehat. Apa artinya ini? Haleluya. Udah jelas itu, sesudah penahanan dan penghukuman. Jadi pada waktu itu dia ditahan. Nah, saya sedikit ini karena ada penahanan di sini. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa bukankah aku selalu ada di rumah ibadat? Kenapa kamu membawa pedang dan petung? Karena orang Israel pada waktu itu sangat takut sebenarnya kepada Yesus ini. Mereka kira
Yesus itu kalau ini menyerang mereka dengan menggunakan malaikat. Dia memotong ayat ini. Dia mengatakan ini saya Instruksi. Aduh, Instruksi Bang Handi. Hadi, kalau kalian Ternyata ngomong, dia akui bahwa orang-orang pada masa itu takut ke Yesus. Aduh. Udah lari dari nubuat. Saya ngomong atau Anda ini nyerocet terus Anda ini Bang Zuma dari tadi. Jago nyerocet rupanya ya. Nah, udah lanjut ya. Berikan saya kesempatan ya, 3 menit ya tadi ya. Haleluya, Yesus Kristus. Ada yang udah mulai goyah ini. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Ketika tadi pada waktu Yesus ditahan itu, dia mengatakan, bukankah aku setiap hari ada di rumah ibadat? Mereka sebenarnya takut sama dia, takut malaikat. Bahkan dia berkata, bukankah aku sanggup menurunkan berlaksana malaikat? Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mau, aku mau. Jadi arti kata menutup mulutnya tadi itu adalah tidak melawan. Tidak artinya silakan salib, bukan berarti tidak membuka mulutnya dulu, tutup mulut sampai akhir sampai disalib. Bukan. Inilah terjemahan anak-anak kecil yang masih baru baca kotak-katik Alkitab, loncat sana, loncat sini, tetapi mengaku-ngaku paham Alkitab. Jadi itu arti sesungguhnya. Jadi pada waktu Yesus ditahan itu bukan dia, jangan tahan saya. Enggak, dia enggak kayak gitu. Dia diam aja kok, dia kayak aku sendiri yang mengatakannya seperti itu. Jadi dia disalibkan. Dia menutup mulutnya bukan berarti menutup mulut diam kayak gitu. Itu namanya orang bodoh. Siapakah yang memikirkannya? Nah, siapakah yang memikirkannya? Siapa yang memikirkannya pada waktu itu kan? Itu kan tanda tanya. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Haleluya, Yesus ampuni kami. Oke, baik. Pertanyaan di sini, oke ya. Oh, masih ngomong ya? Oh ya, silakan. Sorry, silakan terusin. Saya kira sudah. Silakan. Ya. Jelas-jelas saya masih ngomong, Bang. Jangan diputuskan, Bang. Jangan goyah imannya, Bang ya. Kuatkan iman kalian. Semoga Anda semakin yakin bahwa Muhammad adalah Nabi Rasulullah. Nah, ya. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Artinya, dia akan mati. Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Udah lanjut. Oke, baik. Pertanyaan di sini bro, lo jawab dulu. Berapa hari Yesus ditahan? Nggak pakai lama itu, 1 hari itu langsung. 1 hari dia ditahan. Dia ditahan sebentar, 1 hari. Dengerin dulu, jawab singkat aja. Saya cuma konfirmasi aja. Kapan dikena tulah Bang Handi? Ya, terakhir itu nanti. Dengerin dulu, kamu kan udah. Dia ditahan di mana itu, di sel atau di ruang terbuka ditahannya? Penahanan yang dimaksud di sini ketika dia langsung diambil itu, langsung ditahan, maksudnya langsung diambil, dibawa, digiring ke penghukuman. Kan Oke, baik. Dia ditahan di tempat umum, digiring dan dibawa ke salib. Terus kemudian, apakah kamu setuju Tuhan mau kena tulah? Karena di situ kan dikatakan iya kena tulah. Berarti Tuhan mau kena tulah, setuju? Iya, setuju. Oke, baik. Udah stop udah. Artinya Tuhanmu ditahan, diseret, ditahan ke salib, kemudian Tuhanmu kena tulah. Oke? Baik. Silakan Bang Yoma, Tuhan kena tulah. Monggo. Dia nggak paham apa itu tulah. Tulah itu wabah penyakit, virus, bakteri. Itu yang dimaksud dengan tulah. Kamu belajar, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, yang dimaksud di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan kurban ini itu adalah hewan yang dikurbankan oleh mereka. Sesudah penahanan, penghukuman ia diambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Artinya tidak ada yang memikirkan nasibnya orang ini, makhluk ini, ketika kemudian dia sudah dibunuh, sudah dihukum. Apakah begitu yang terjadi kepada Yesus? Tidak. Yusuf Arimatea, Nikodemus, Maria Magdalena, murid-muridnya yang lain. Begitu gurunya meninggal, mereka sibuk kemudian menghadap ke Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Kena enggak? Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya?
Maria pada hari Minggu subuh gelap itu datang ke kuburannya membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Kena enggak dengan data ini? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Hayo. Yesus katanya hidup dibawa di dalam perut bumi katanya. Yesus hidup, dia pergi memberitakan Injil ke dunia orang mati, ke alam barzah. Hayo. Berarti dia tidak terputus. Dia tetap hidup dia. Terus dia kena tulah. Sejak kapan Yesus kena tulah? Yang kena tulah itu adalah hewan korban. Binatang-binatang yang dikorbankan itu kena tulah. Itu baru cucok. Jadi kamu jangan asal-asalan. Jangan kamu mau menipu dengan mengambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan ajaran Dewa Molok. Jangan. Mau sampai sekuat apapun Anda untuk kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi mencocokkan ajaran paganisme yang mempersembahkan manusia untuk dewa, itu tidak akan cocok. Semua dari data nomor 1 sampai data nomor 8, satu pun tidak ada yang cocok untuk Yesus. Semua saya bantah dengan data. Paham? Maria subuh-subuh datang mengambil ke kuburan Yesus. Berarti dikatakan nasibnya siapa yang memikirkannya? Oh, ternyata semua orang memikirkan dia. Hayo. Jadi Anda keliru. Ya, segeralah bertobat kalau masih bisa. Silakan Bang Handi. Oke, terima kasih. Di sini jelas di sini ya, saya coba memperkuat. Tuhannya ditahan, kemudian Tuhannya kena tulah. Enggak apa-apalah Tuhan kena tulah. Enggak mau pikir. Udah, kamu diam dulu, saya mau baca ini. Saya cuma meresume aja supaya jelas gitu loh ya. Ke nomor 9, jangan ketawa. Tuhan kena tulah kau ketawa. Ah. Nah, saya enggak ketawa di firman Tuhan ya, kok saya cuma ketawa sama orangnya. Iya, jangan kau menertawakan Tuhanmu kena tulah. Ya, saya enggak menertawakan Tuhanku. Lanjut. Ya udah, diam dulu. Tuhan kena tulah kok kamu ketawa. Nomor 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Begitu. Haleluya. Pertanyaan selanjutnya, dari mana Anda tahu kalau ada penjahat-penjahat satu kubur sama Yesus? Silakan dijawab. Ya, haleluya Yesus, haleluya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Kenapa? Karena pada waktu Yesus setelah meninggal itu, kalau ini dikatakan domba, sangat lucu sekali. Dombanya dikubur ya Tuhan Yesus. Pelecehan ini. Aduh, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Sedangkan domba yang dimaksud oleh Bang Zuma yang terhormat bagi orang Muslim adalah orang menempatkan kuburnya, sedangkan domba itu setelah diambil darahnya dimakan kok. Lalu dikubur ya. Oh, nyambung, sangat nyambung. Terima kasih Bang Zuma. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Artinya di sini ia sama seperti orang-orang biasa, orang-orang fasik di sekitar orang Israel pada waktu itu kan orang fasik itu. Kuburannya kan dengan orang-orang fasik. Jadi dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Kenapa dikatakan di antara matinya ia ada di antara penjahat-penjahat? Jelas. Itu di kayu salib itu ada Petrus orang Kirene dan ada juga satu lagi yang dimana di antara salah satunya diselamatkan dan di antara salah satunya nggak diselamatkan. Kalau ini dikatakan untuk domba, haleluya, haleluya buat orang tersebut. Jadi dikatakan di sini, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dia tidak berbuat kekerasan pada waktu itu dan dia tidak ada salah dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi walaupun dia tidak melakukan kekerasan, tidak ada tipu muslihat, mungkin domba bisa menipu, bisa juga membuka berbicara kali ya. Jadi sangat lucu sekali kan, sangat lucu sih bagi saya dan bagi orang Kristen semuanya, tetapi bagi orang Muslim ini adalah penghinaan bagi tidak apa-apa sih. Namanya juga kita berbeda pandangan. Jadi kalau dikatakan adalah anak domba tadi, kuburnya itu di dalam perut kali ya. Untuk orang-orang fasik. Itu sih jawaban saya. Terima kasih. Haleluya. Oke. Baik, di kantor sekali lagi ya. Apakah ini lucu
kalau Tuhanmu itu dikubur sama penjahat, lucu atau tidak? Enggak lucu. Saya lucu sama orangnya aja, orang-orang yang berdiskusi ini. Berarti Tuhanmu pernah terkubur sama penjahat ya? Iya, udah jelas ke di situ, saya enggak membantah. Oke, baik. Berapa hari Tuhan mau mati dikubur? Mau nanya itu terus lagi. Lanjut ya ayatnya, lanjut. Nah ini saya tanya dulu sebelum ke Banjuma. Kan Tuhanmu dikubur sama penjahat berapa hari? Iya, udah 3 hari, udah. 3 hari, terima kasih. Silakan Banjuma. Gitu, Tuhan dikubur sama penjahat. Silakan. Baik. Jadi ini adalah hanya untuk orang-orang bahlul aja yang bisa percaya ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Ini bohong. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ini juga bohong. Penipuan. Original teksnya di situ jelas dikatakan asir. Asir itu bukan penjahat, Bang Handi. Asir itu adalah orang kaya. Kenapa dikatakan penjahat-penjahat? Karena di dalam kitabnya mereka dijelaskan bahwa Yesus itu disalibkan dan dikuburkan di antara orang jahat. Padahal di dalam original teksnya sama sekali tidak menyinggung orang jahat, sama sekali tidak menyinggung orang fasik. Yang dikatakan di sana adalah orang kaya. Wayiten et resaim gibro et asir. Asir itu orang kaya. Dimakamkan di antara orang-orang kaya, bukan dimakamkan di antara penjahat-penjahat. Ini penipuan. Penipuan ini, Bang. Lalu kemudian yang tertera di dalam Yohanes 19 nomor 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Jadi Yesus itu tidak dimakamkan di orang banyak, di pemakaman umum, enggak. Padahal orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, padahal di sini di antara orang-orang kaya. Hayo. Nah, lalu kemudian dikatakan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ini bullshit. Tipu dayanya Yesus di mana? Pada saat dia mengatakan dalam Matius 26 nomor 29, aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti aku meminumnya di kerajaan surga. Itu penipuan. Di mulutnya dusta. Kenapa dusta? Karena ternyata dalam Yohanes 19:30 jelas dikatakan dia minum anggur. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, maka matilah dia. Penipu. Di mulutnya penuh dusta. Matius 5 dia katakan bahwasanya di Lukas 16 dia katakan lebih mudah bumi dan langit lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Penipu, pendusta, pembohong. Jadi Yesaya 53 nomor 9 itu jelas di situ ada kata asir. Asir itu artinya orang kaya. Sedangkan terjemahan lain tidak ada orang kaya di sana. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Itu nggak ada. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Itu bullshit. Ketika Yesus terlihat sudah meninggal, murid-muridnya kemudian menghadap Pilatus untuk segera menurunkan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yesus itu dimakamkan di taman, bukan di pemakaman. Taman kuburan orang kaya. Yesus dimakamkan tidak dimakamkan di pemakaman umum, tapi di sebuah taman. Dan ini jelas sekali bahwa poin penting dan harus digarisbawahi bahwa nubuat yang ditulis Yesaya adalah orang yang ditempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan Yesus tidak dikuburkan di antara kuburan siapapun. Hayo, mau nipu apa lagi? Tertawa-tertawa cengengesan kayak gitu menertawakan dirimu sendiri. Semua dusta yang kau lakukan itu terbantah oleh kitabnya Yahudi. Kau hanya menggunakan terjemahan olahan tadi pagi yang dibikin oleh lembagamu. Sementara yang mempunyai kitab tidak memahami seperti itu.
Makanya belajar original text supaya jangan kau dibodoh-bodohi oleh penghulu oleh tokoh-tokoh agamamu. Ya, mulut Yesus itu penuh dusta. Dialah orang yang paling dalam siksaannya nanti di neraka. Kenapa? Dia sendiri mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik meskipun yang paling terkecil dalam hukum Torah, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan surga, kerajaan langit alias neraka. Dia membatalkan semuanya untuk orang-orang Kristen ini. Bani Israel kagak, sunat kagak, dia malah mati demi untuk orang-orang itu. Itu tipuan semua itu, Bang Hadi. Penipuan, ini pembodohan, hanya orang-orang yang bodoh dan fasik yang mau percaya. Silakan, Bang. Ya. Konfirmasi lagi, Bro. Yesus itu dikubur terpisah atau bareng sama penjahat? Palestina itu Asher itu orang kaya. Kamu dari mana tahu ada penjahat? Coba kau lihat original teksnya dulu, Bro. Sebelum kau ngomong cari original teksnya di situ, apakah benar orang kaya atau penjahat? Silakan. Abang ini menyusahkan atau gimana? Kalau dari tadi kita ngambil saya kan belum mempersiapkan original teksnya kan, belum mempersiapkan original teksnya. Jadi ya kalau abang berkata seperti itu ya tidak bisa. Kalau kayak gitu berarti mau nunggu dulu debat ini, diskusi ini. Tetapi kalau berdasarkan data yang saya lihat melalui internet, bahasa aslinya itu adalah Hafon, Et Kifro Ayen, Resa Im, Feet Asir Bemoutaf. Artinya, mereka menempatkan kuburnya dengan orang jahat dan pada kematiannya ia bersama-sama dengan orang kaya. Yang artinya, tadi Kang Zuma tidak mengakui bahwa itu adalah manusia. Tetapi sekarang dia sudah menyebutkan kubur. Ntar dulu, ini cuma konfirmasi aja nih. Di situ orang kaya apa penjahat? Di sini dikatakan adalah orang kaya sih. Jadi bukan penjahat. Di sini dikatakan bersama kematiannya dengan orang kaya. Oke, berarti salah terjemah Bang Juma. Bener Bang Juma. Akui dulu kesalahanmu, Bro. Akui dulu kesalahanmu. Bukan penjahat tapi orang kaya. Mereka menempatkan kuburnya dengan orang jahat, ya, orang jahat. Dan pada kematiannya ia bersama-sama dengan orang kaya. Begitu dia. Oke, Bang Juma bisa direspon lagi orang kaya dan orang kaya dan orang jahat katanya. Tomal asa. Lu diam dulu Bang Juma, lagi giliran Bang Juma yang meluruskan kau. Kamu menggunakan bahasa apa tadi itu? Ibrani atau bahasa Yunani? Bahasa Ibrani. Ibrani. Itu adalah terjemahan Indonesia yang diibranikan. Bukan dari kitabnya Nabi Musa yang menjadi kitab yang diimani oleh Bani Israel hari ini. Ya, berikan saya datanya juga, Bang. Ya. Lihat aja di manuskrip kitabmu. Asir itu artinya orang kaya dan kamu sudah akui kan? Ya iya, kamu akui kan? Kamu akui kan? Nah, sekarang Yesus itu dikuburkan di antara penjahat berdasarkan kitabmu yang tertulis di dalam Matius, ya. Itu Matius 27, Markus 15, Lukas 23, Yohanes 19 itu disalibkan di tengah-tengah penjahat atau disalibkan di tengah-tengah orang kaya? Di sini kan aslinya ini dikuburkan. Menempatkan kuburnya dengan orang jahat dan pada kematiannya ia bersama-sama dengan orang kaya. Udah. Bro. Di mana Yesus dikatakan di dalam perjanjian baru Yesus itu dikuburkan di tengah-tengah orang kaya. Di mana? Yusuf itu adalah orang kaya itu yang menyediakan kubur untuk Yesus. Saya tanya di mana di dalam kitabmu dikatakan bahwa Yesus itu dikuburkan di antara orang kaya. Ayo. Kuburan Yesus itu adalah Yusuf dari Arimatea. Iya. Kalau itu yang saya tanya, di mana Yesus itu dikuburkan di tengah-tengah orang kaya? Di mana? Nah, itu jawabannya. Kau cari data, Bro. Jangan ngarang. Nah, itu jawabannya. Mana dalilnya Yesus dimakamkan di tengah-tengah orang kaya? Mana? Loh, saya kan sudah jelaskan itu ayatnya. Mana? Yesus itu dikatakan disalibkan di tengah-tengah penyamun, penjahat. Betul atau tidak? Oke, sekarang begini, Anda mengakui ini adalah kubur kan? Iya, makanya tidak nyambung kan? Nah, sekarang mana Yesus itu dikubur di mana? Di tengah-tengah penjahat? Saya balik nanya dulu, domba dikubur ya?
Jangan alihkan topik. Domba dikubur memang betul. Memang apa masalahnya? Emang kamu pikir domba itu tidak dikubur, dibiarkan saja terbengkalai setelah dikurbankan begitu? Setelah disembelih dibiarkan saja gitu? Setelah darahnya dipercikkan itu tidak dikubur? Hah? Dikubur makan. Domba tidak pernah dikubur itu. Siapa bilang? Ada yang dibakar, ada yang ditumpahkan darahnya, ada yang dibakar, ada yang apalagi ada yang dimakan dan tidak semuanya dimakan. Apa kamu pikir isi perutnya itu dimakan semua? Yang dibakar itu lemaknya, Pak Ustadz. Lemaknya, kulitnya, dagingnya, tainya. Ada, jangan kau ajarin saya. Ya, ada dikubur. Kembali ke topik dulu. Nenekmu kiper. Kembali ke topik, kamu cari data di mana Yesus dikubur bersama orang kaya. Ya saya moderator ini dengerin dulu, kalau kamu nggak bisa udah lanjut. Kalian mau terima atau enggak terserah kalian. Udah, dengerin gitu. dulu moderator. Dalilnya diminta, Yesus dikubur di tengah-tengah orang kaya, mana dalilnya? Ya itu. Kita ini kan sedang membahas. Kalian mau terima atau enggak terima sudah kan gitu. Enggak, begini dengerin dulu makanya. Di mana dalilnya? Sia-sia dong waktu kita. Dialog sama orang seperti Anda kalau gitu. Yesus dikubur. Dengerin dulu saya ngomong, moderator ini ngomong. Di mana dalilnya Yesus itu dikubur di tengah-tengah orang kaya? Di mana? Yang dimaksud di situ adalah di tengah-tengah orang kaya. Kenapa disebut di tengah-tengah ya, orang kaya? Ya datanya mana? Dalilnya mana? Itu kan Yusuf Arimatea itu orang kaya. Udah jelas dari tadi saya katakan. Apakah Yesus dikubur bersampingan dengan Yusuf Arimatea? Yo, kita belum tahu tepatnya seperti apa. Nenekmu kiper. Banyak cerita, nipu aja. Kau belum tahu, tapi kau sok tahu. Orang seperti Anda dulu lah baru dialog. Saya orangnya sifatnya tidak mau ngarang-ngarang. Apa yang ada saya katakan. Saya lebih daripada itu dari si iblis. Kan dikatakan kuburnya dikubur di antara orang-orang kaya. Dalam matinya ia ada di antara orang kaya. Mana? Yo kan orang-orang yang membunuh dia itu kan maksudnya yang mati di kayu salib itu kan orang-orang pencuri itu kan mungkin saja orang kaya itu. Mungkin saja. Tapi nubuatannya di sini jelas tertulis matinya ada di antara penjahat-penjahat. Iya, kan benar itu kan matinya di antara penjahat-penjahat kan apa lagi? Tetapi di dalam kitabmu Perjanjian Baru Yesus di tengah-tengah penjahat-penjahat, betul atau tidak? Yo ya kan di antara juga itu di antara penjahat-penjahat juga. Di antara penjahat-penjahat atau tidak di dalam Perjanjian Baru? Di antara penjahat-penjahat itu jelas. Oke, nggak usah terlalu kayak wanita kali kau ngomong. Lalu kemudian di dalam Yesaya 53 nomor 9 di situ orang kaya atau penjahat-penjahat? Penjahat-penjahat. Nenekmu kiper. Asyir orang kaya bro. Aduh. Kau sendiri yang baca tadi katakan orang kaya kok jadi penjahat. Dasar penipu. Kamu itu korban dewa Molok itu kau. Aduh, kamu nggak sadar dari tadi kau pelintir kitabnya orang, kau putar-putar kitabnya orang sesuka kamu. Mentang-mentang di Perjanjian Baru itu di tengah-tengah penjahat kau rubah juga Asyir itu menjadi penjahat padahal Asyir itu orang kaya. Iya, kayak kalah saya Bang Zuma. Udah lanjut. Bukan masalah kalah atau menang, ini masalah kebenaran. Kebenaran itu harus ditegakkan meskipun pahit. Karena begini, kebenaran itu suruh orang yang menilai, bukan Anda yang menilai, suruh orang yang menonton kita ini. Sudah mengakui kalah kok. Ini belum dinilai ada sudah ketahuan Anda nipu. Gimana ceritanya? Saya kalah. Udah terakhir Bang Handi. Terakhir sampai selesai kita. Nggak ada istilah terakhir. Kan satu data lagi Tuyul. Emang Yesaya 53 itu sampai ayat keberapa menurutmu? Itu tetapi Tuhan berhendak meremukkan dia. Lanjut. Ntar dulu. Meremukkan tadi kan tidak ada datanya diremukkan Tuyul. Belum selesai ayatnya Pak Bos. Jadi kali ini kamu mengaku kalah ya di sini ya. Di mana Yesus diremukkan? Di mana Yesus diremukkan? Ayatnya apakah sudah selesai? Dengarin dulu sebelum lanjut. Dengarin dulu. Kamu kali ini mengaku kalah lagi gitu? Betul. Kamu mengaku kalah kali ini? Betul. Iya. Udang, saya kalah. Coba diulang. Saya kalah udah. 2-0. Bukan 2-0. 7.000 kosong. Iya, udah. Terserah kok, orang kok yang menilai di sini yang ada di sini. Kamu yang mengaku kalah, masa orang yang menilai kok? Ya sudah, emang kamu paksakan orang yang menilai. Ya kalau kamu sudah mengaku kalah ya orang pasti menilai kamu kalah.
Ya Angkat udah. bendera dia, angkat Gimana bendera. sih? Ada nggak bendera warna hijau di situ? Nah, lanjut. Jangan takut dengan ayatnya, jangan takut, lanjut. Jangan takut nanti goyahin kalian. Lanjut. Lanjut ya. Iya, lanjut. Udah kalah ketawa. Biasanya orang kalah itu nangis. Tuh, kamu sepertinya nggak waras deh. Orang kalah itu nangis, bukan ketawa. Saya datang ke sini membahas ayat kok. Coba Anda siapkan dulu karung basah. Iya. Udah. Bukan kalpanak ya bang. Kalau panas diminum dia tuh. Lanjut ya. Baju masih bisa lanjut kan nih Baju nih? Kayaknya kalau mau dilanjut sampai selesai atau sampai ayat 10 aja bisa aja Bang. Orang ini sudah nangis dia. Itu 3 ayat lagi Bang Juma, jangan takut Bang Juma. Sampai data nomor 10 aja. Itu Anda mulai lari. Bang Juma dibilang lari. Kamu yang kalah kok yang lari saya. Apa ini? Udah mengaku dirinya kalah, mengatakan orang lari. Biasanya itu orang yang kalah yang lari. Lanjut, kita bahas selanjutnya, jangan takut. Jangan jadi saya yang takut. Iya, jangan takut, lanjut. Ayo, lanjut. Kalau takut, lanjut. Gitu. Biar semua. Udah lanjut Bang Hadi. Lanjut ya. Oke, baik. Selesaikan satu pasal ini dari tadi kau sudah dari awal. Udah diam ini mau lanjut. Orang kalah. Kali kayak perempuan kali kau. Iya. Kau sudah kalah tapi ngoceh terus. Iya. Kau kayak Kace itu udah dihukum 10 tahun katanya masih nggak menang apa nggak salah. Berani lanjut nak? Ya ini mau lanjut. Makanya kau diam. Iya lanjut. Diam ya. Orang kalah diam. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Pertanyaannya di sini ya. Pertanyaannya, Tuhan siapa yang meremukkan Tuhan? Silakan dijawab dulu. Haleluya. Ada Tuhan meremukkan Tuhan di sini. Haleluya. Lanjut. Silakan. Ya. Sekarang saya menjelaskan ayat ini. Tetapi Tuhan hendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ayat ini Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang Tritunggal itu, yaitu Tuhan meremukkan Tuhan itu sendiri. Jiwa Tuhan itu sendiri. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Puji Tuhan. Kenapa? Biar dia jalan diam dulu. Bu. Udah lanjut, aku udah negur, lanjut. Jadi penebusan salah di sini apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Oh Tuhan Yesus Kristus, semuanya benar yang sudah terjadi. Ya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban. Tadi dia menyerahkan dirinya, tidak ada perlawanan sama sekali. Di situ dikatakan jelas bahwa korban penebusan salah. Di sini dikatakan ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Umurnya akan lanjut di sini kenapa? Setelah dia mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, artinya umurnya makin lanjut, ya. Karena dia naik ke surga, artinya umurnya makin lanjut. Di situ dikatakan bahwa keturunannya, karena Bang Zuma kemarin ini membahas keturunannya sebenarnya. Nah, keturunan yang dimaksud di sini adalah sama seperti Abraham. Abraham dikatakan bahwa engkau akan menjadi bapa segala bangsa, sedangkan kenyataannya kan tidak mungkin kita ini semuanya adalah anak Abraham. Bapa segala bangsa tidak mungkin. Artinya di sini secara rohaniah bahwa Yesus itu adalah Bapa orang Kristen di seluruh dunia. Dan kalau kalian lihat, kami sebagai orang Kristen selalu menyebut Yesus itu adalah Bapa. Tuhan YHWH itu kami sebut sebagai Bapa. Tuhan Roh Kudus itu kami sebut sebagai Bapa. Terima kasih. Haleluya. Oke, baik, saya perkuat dulu sebelum kau Banjuma. Apakah Anda yakin di sini ada dua ya? Apakah Anda yakin Tuhan meremukkan Tuhan? Ya. Oke. Coba sebutkan, dengerin dulu. Tuhan siapa namanya yang meremukkan Tuhan? Silakan jawab. Meremukkan Tuhan Yesus. Iya. Oke. Coba diulang lagi, Tuhan YHWH meremukkan Tuhan Yesus. Diulang.
Ya, Tuhan YHWH meremukkan Tuhan Yesus, udah. Mantap. Nomor dua nih. Apakah Anda yakin Yesus punya keturunan? Ya, jelas tadi saya sudah membenarkan bahwa itu keturunan yang dimaksud di situ bukan keturunan secara lahiriah, tetapi keturunan secara rohaniah yang dimaksud. Kalau bukan keturunan, tinggal ngomong aja tanjakan. Bang, saya dari tadi sudah menjelaskan ini kan. Keturunan yang dimaksud adalah secara rohaniah, yang dimana kalau kalian ketemu orang Kristen dimanapun, mereka pasti mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa mereka. Tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu anak atau gimana. Mereka selalu mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai Bapanya orang Kristen di seluruh dunia. Baik. Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus. Silakan Pak Joma. Ada Tuhan meremukkan Tuhan. Ada Tuhan meremukkan Tuhan. Iya, jadi orang ini memang tugasnya untuk menipu. Kan jelas itu dikatakan di dalam Filipi 1:18. Ya, tentang Yesus mau diberitakan dengan maksud mengelabui, bohong, palsu ataupun jujur, aku tetap bersuka cita. Ini kan dia jilat-jilat tetapnya untuk menjual Yesus. Padahal dia katakan kita melihat keturunannya maksudnya itu adalah kami penyembahnya, nenek Lukiper. Enak kali kau bahas kitabnya orang seenak perut kau itu. Di situ jelas kata zera. Kata zera itu artinya benih. Benih itu artinya keturunan anak benih, darah daging. Tak berbicara tentang tak hayalan. Baca itu original teksnya. Zera itu bercerita tentang benih, bibit yang keluar dari kelaminnya sendiri. Itu yang dimaksud benih. Keturunan, bukan pengikut dewa Molok yang dimaksud di situ. Jadi jangan Anda kemudian seenak perut Anda itu ngomong tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam kitabnya orang. Anda terjemahkan hanya demi untuk menguatkan Yesus mati untuk dewa Molok. Jangan. Tidak bagus itu. Ya. Ketika dikatakan bahwa dia akan melihat anak keturunannya, itu jelas sekali bahwasanya Yesus ini kalau dipaksakan duduk di sini, Yesus kudu wajib beristri. Yesus kudu wajib punya anak. Karena dia harus melihat benihnya. Itu maksudnya. Nah sekarang kalau Anda menggunakan ini untuk Yesus, nyambungnya di mana? Emang kamu sudah akui Yesus punya anak, punya keturunan, punya benih? Hah? Bukannya dia disunat habis itu pensiun selamanya? Banyak cerita. Janganlah ya. Janganlah kamu itu mengambil kitabnya orang lain kemudian Anda terjemahkan dengan seenak perut Anda. Tuhan menghendaki meremukkan Tuhan junior. Sejak kapan Yesus diremukkan? Tadi kan kita sudah membahas. Di data nomor 3-nya tidak ada Yesus itu diremukkan. Kepleset. Tidak ada Yesus itu ditikam di original teksnya. Itu kan hanya dicocok-cocokkan terjemahan ini demi untuk memuluskan misi perjanjian baru agar dianggap Yesus itu sebagai persembahan kepada dewa Molok. Jadi terjemahannya itu apa? Dibuat sesuai dengan keinginan pesanan. Makanya disembunyikan yang aslinya. Karena kalau muncul yang aslinya akan ketahuan ini semua salah, ini semua propaganda demi untuk dewa Zeus itu tetap ada di bumi ini. Padahal itu dibantah semuanya oleh para nabi. Tuhan meminta persembahan darah, betul, tapi darah hewan. Makanya supaya dianggap Yesus itu hewan, dikatakanlah dia anak domba. Sudah dikatakan dipersembahkan kepada dewa, dikatakan lagi dia adalah binatang. Masih kurang penghinaan apa kalian ini kepada Yesus? Ngambil lagi Yesaya 53 untuk Yesus. La haula wala quwata illa billah. Yesus kena tula, Yesus diremukkan, Yesus ditikam, Yesus tidak dipandang, wajahnya buruk, bonyok. Tunggu ya. Kamu kalau kau mati dalam kekafiran, lihat aja nanti apa yang dikatakan oleh Yesus. Enyahlah kau dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Ya. Matius Jadi mumpung masih ada kesempatan, tanggalkan rohmu mulai besok kau pakai celana panjang. Silakan.
Oke, lanjut. Bro, sebelum kita lanjut coba ulangi lagi, Bro. Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus. Lanjut Bang, lanjut. Coba ulangi lagi lah biar kita puas lah. Denominator sebagai penghina atau apa? Kalau mau lanjut. Ya Dari ulangi tadi. dulu lah. Saya kan minta. Tadi nggak kerekam tadi, nggak kerekam. Kali Islam ini bagus sekali. Lanjut. Tadi nggak kerekam, bro. Saya baru mau rekam ini. Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus. Coba. Ya, aku rekam juga ya, aku rekam juga. Ya, coba siap-siap semua teman-teman merekam. 1, 2, 3. Silakan. Lanjut. Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus. Kita merekam itu moderator apa? Moderator atau lanjut. Jangan, dia nangis sudah lanjut. ini Tuhan yang remuk tahu. Ini moderator yang berpihak. Ya enggak, saya mau rekam ini, saya enggak berpendapat kok. Lanjut, tadi kan saya sudah jawab, enggak perlu berulang-ulang. Ya ulang sekali lagi gila. Lu pelit amat sih, bro. Lu kan teman. Lu kan teman gua, minta diulang itu doang sih, gimana sih? Dari tadi, udah, lanjut. Jadi lu setuju ya Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus ya? Ini berani lanjut atau enggak? Oke, lanjut deh. Daripada remuk. Daripada bonyok. Hati bonyok Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya, haleluya Yesus, haleluya. Lanjut. Haleluya. Nomor 11 ya. Iya. Sesudah kesusahan, jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Apa maksudnya, silakan bro. Oke, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang, sama seperti pada waktu Yesus katakan akan melihat terang dan menjadi puas. Kenapa dikatakan di sini menjadi puas? Karena Tuhan melihat umat-umat pengikutnya banyak diselamatkan. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Di sini dikatakan bahwa jelas mengatakan bahwa kejahatan pengikut Yesus jelas dipikul oleh Yesus itu sendiri. Di situ tidak ada kata ayat munafik, dan ini adalah nubuat orang kitab orang Yahudi. Nah, dari tadi Bang Zuma selalu membahas ini adalah kitabnya orang Yahudi, ini adalah kitabnya orang Yahudi. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa sebelum ada Al-Quran, sebelum ada kitab Injil, ayat ini sudah ada jauh sebelum ada Yesus. Jadi Bang Zuma secara tidak langsung telah menghina, telah menginikan Taurat itu sendiri, telah mencela Taurat itu sendiri. Tetapi tidak apa-apa sih, santai aja, karena memang begitu. Kenapa kami tidak boleh memakai kitab Yahudi? Sebenarnya bagi kami membaca Al-Quran pun, membandingkan Al-Quran pun, menjadikan pedoman kami Al-Quran itu pun tidak masalah. Karena kenapa? Pedoman kami bukan munafik, bukan ini kitabnya Yahudi kita tidak bisa, tidak. Tetapi kami sebagai orang Kristen melihat apakah itu benar atau tidak. Itu adalah jiwa kami. Bukan menginikan ini dari Arab, ini dari Yahudi, tidak. Tetapi perlu dilihat bahwa ini adalah kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan di sini dikasih rekayasa dari mana, Pak? Rekayasa dari mana? Ini ayatnya orang Yahudi juga sampai sekarang ini. Jadi ya sungguh kasihan sekali. Oke, terima kasih. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang. Jadi kami sebagai orang Kristen telah melihat terang itu. Dan kalau Bang Zuma katakan besok saya harus bertobat, terima kasih Bang Zuma buat doanya. Doakan saya terus. Mudah-mudahan saya percaya kepada keyakinan Anda. Karena saya suka didoakan. Karena kenapa? Kalau saya didoakan berarti orang tersebut mengasihi saya. Terima kasih Bang Zuma. Haleluya. Sebentar ya, sudah ya. Bang Zuma silakan Bang Zuma. Seperti orang ini lagi sakit. Ya. Jadi apa yang tertera di dalam ayat atau nomor ke-11 ini ya, jelas sekali katakan sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu. Jadi kalau ini adalah Yesus, maka saudara Kristen harus mengakui bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Itu sudah cukup bagi kita untuk
mematahkan argumen mereka yang selalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ternyata Yesus ini dikatakan sebagai hamba Tuhan. Dan hambaku Yesus. Udah selesai. Berarti dia memang bukan Tuhan. Kalau ini dipaksakan untuk Yesus. Tapi sayangnya bukan untuk Yesus. Ya. Kenapa dikatakan ini bukan untuk Yesus? Karena jelas sekali dia katakan mati di antara pemberontak. Itu di data nomor 12 ya. Iya kan? Di dalam maut dikatakan bahwasanya di dalam maut ia menanggung. Di dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sejak kapan Yesus itu tampil sebagai pemberontak? Ini bukan untuk Yesus ini. Jelas sekali bukan untuk Yesus, tapi dipaksakan untuk Yesus. Mau tidak mau karena sudah tidak ada lagi data di dalam kitabnya Yahudi yang mereka bisa jadikan sebagai acuan untuk mempersembahkan Yesus. Darah Yesus. Bagaimana ceritanya? Ini hanya dipaksakan saja. Sementara dikatakan sesudah kesusahan jiwanya. Berarti kalau Yesus itu susah jiwanya, berarti dia tidak ikhlas. Harusnya dia bersuka cita demi untuk menebus dosa kalian. Tapi ini susah jiwanya. Ia akan melihat terang. Padahal katanya dia terang itu sendiri. Kok dia masih melihat terang yang lain? Dan menjadi puas. Puas bagaimana Yesus itu? Puas seperti apa Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Puasnya di mana? Dan hambaku itu, loh, Yesus kok jadi hamba di sini? Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan mustahil adalah hamba. Ini aja kalau orang berpikir sudah selesai di sini. Tapi ini Yesaya 53 dipaksakan demi untuk kesenangan Dewa Molok. Agar nanti Dewa Moloknya itu tidak murka dengan diberikan anak manusia. Makanya ajaran Kristen itu tidak diajarkan kepada Yahudi, tapi diajarkan kepada penganut dewa-dewa yang acap kali mempersembahkan darah manusia kepada dewanya. Dan itu dianut oleh Romawi dan Yunani. Makanya Kristen lahirnya dari sana, bukan lahir dari Yahudi Kristen itu. Demikian Bang Handi. Bro, sekali lagi dikonfirmasi. Apakah kamu setuju Tuhan Yesus hambanya Tuhan Yahweh? Setuju atau tidak? Setuju, Jang. Setuju. Jadi Tuhanmu diperhamba oleh Tuhan Yahweh ya? Iya, begini Bang. Ya, coba diulang dulu, nggak usah begini. Coba diulang. Tuhan Yesus hambanya Tuhan Yahweh. Saya mau rekam, diulang coba. Anda mau menjebak atau mau mendengar? Enggak, ini kan terjelas di sini. Yesus itu hamba oleh Tuhan Yahweh. Bukan hamba, Yesus itu hamba, nabi, rasul, anak domba, anak, dan juga Bapa. Itu dia sebutan Yesus. Jadi Tuhanmu hambanya Tuhan Yahweh, betul? Iya, termasuk hamba, memang panggilannya hamba. Coba diulang dulu tuh. Coba diulang Tuhan Yahweh, Tuhan Yesus hambanya Tuhan Yahweh. Saya mau rekam. Ya, lanjut. Diulang dulu atuh Enggak, jangan ini. Tuhan, kalau saya jawab berarti Tuhan Yesus adalah hambanya Tuhan Yahweh. Yesus begitu dong. Udah itu dong. Udah saya rekam. Tuhan Yesus adalah nabi, Tuhan Yesus adalah rasul. Udah. Oke, sebentar di kantor Bang Joma lagi ya. Dia Bang Joma, stop dulu. Bang Joma dia udah akui bahwa Tuhannya diperhamba oleh Tuhan Yahweh. Silakan Bang Joma. Iya, kan memang begini, Bang. Ya. Di dalam nubuatan Yesus bahwa Paulus ini akan mendirikan sebuah sekte, sebuah agama. Dan agama yang dimaksud Yesus di situ adalah agama Nasrani. Nasrani ini adalah akar dari Kristen. Dan dikatakan oleh Yesus bahwa pengikut Paulus ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Ya, Yesus itu diajarkan oleh Paulus adalah Tuhan. Tapi Paulus tidak menyembah Yesus. Paulus justru menyatakan dirinya setara dengan Yesus. Bahkan setara dengan Bapa itu sendiri. Paulus tidak menyembah Yesus. Tapi
sejahat-jahatnya Paulus dalam hal ini, Kristen 2 kali lebih jahat. Karena Paulus sudah mengakui bahwa aku menjerat engkau dengan tipu daya. Di dalam 2 Korintus 11, dia sudah mengakui bahwa aku berkata bukan firman Tuhan, tapi sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Dia sudah akui, aku menjerat engkau dengan tipu daya dalam kelicukanku dan seterusnya. Dia sudah akui. Bahkan Paulus tidak pernah berpikir sedikit pun kalau karangannya ini akan menjadi buku suci. Tidak pernah berpikir. Kenapa? Karena dia hanya menulis surat. Dia tidak pernah pikirkan kalau suratnya ini kelak akan menjadi buku panduan bagi orang-orang berpikir lemah. Gak pernah berpikir. Makanya Yesus menubuatkan dari Matius 23 nomor 15 bahwa orang yang ditobatkan oleh Paulus akan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat dari Paulus itu sendiri. Nah, inilah buktinya. Tuhan memiliki Tuhan. Tuhan memiliki hamba di mana hamba itu adalah Tuhan itu sendiri. Inilah bukti bahwa 2 kali lebih jahat. Dan betul di dalam 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh karena menuhankan Yesus. Itu sudah terbukti hari ini, malam ini. Katakan Tuhannya satu, tapi yang terjadi ketika dia membahas kitabnya orang lain, orang Yahudi, Tuhan ya kemudian menganiaya, mempersembahkan Tuhan junior. Tuhan senior kemudian mengutus Tuhan junior untuk menjadi tebusan bagi manusia berkulub. Ini ajaran apa ini, Bang? Ini ajaran dewa Molok yang membunuh akal manusia. Silakan. Oke. Bagaimana, Bro? Kamu sudah akui bahwa Tuhanmu diperhamba oleh Tuhan Yahweh. Jadi ada Tuhan menjadi hamba di sini. Setuju ya? Bro, jangan nangis, Bro. Setuju ya? Saya enggak nangis. Jangan menghina, Bro. Aku yang nangis. Enggak hina kok. Orang kan kamu yang sudah ngomong. Tuhanmu diperhamba oleh Tuhan. Iya, lanjut. Kamu moderator, bukan penghina kok. Ayo lanjut. Iya, saya rekam doang. Kan saya mau harus ada arsip. Iya, lanjut. Besok kan kita ketemuan ngopi-ngopi, Bro. Nanti saya yang traktir, oke? Oke. Kapan kita ketemu ini, Bang? Mau kok saya ngopi-ngopi sama kalian. Iya, aku di Jakarta ini, Bang. Kamu di mana? Di atas bumi? Saya di Kalimantan ini. Kok nggak ada yang mau traktir aku ya? Oh, Anda di Kalimantan. Kalimantan Selatan apa Kalimantan atas? Yang penting kakak enggak berpikir haram kok, itu aja sih. Oh, Bang Cuma kena pelanggaran. Pelanggaran ya? Ntar dia naik lagi kok. Gak apa-apa. Kita ke nomor 12 ya. Bang Cuma mah udah paham. Nomor 12 ya. Kalau pemimpin itu nampak kok dari cara bicaranya, nampak kok. Tuhan mengatakan kan kita udah dulu ya, jangan dulu belum ada berarti Bang Juma pemimpin. Belum ada Taufik gitu. Masa bukan pemimpin? Kalau kamu ke Jakarta jangan lupa tidak menghubungi saya ya. Kok nggak ada yang ngajak aku ke Jakarta sih? 3 tahun lagi baru ke sana. Nanti kamu nyasar lagi, nanti nyasar di Monas. 3 tahun lagi, Bang. Kalau kita terus ketemu diskusi, bolehlah saya ke sana. Kalau kita ketemu. Iya, kamu tiap malam aja ke sini. Ada saya kok di sini. Kalau cuman kali ini kita ketemu ya susah juga. Besok malam Bang Andi tiap hari ke sini. Besok malam kita bahas ya, saya 96 ya. Kan kita ndak ini kan sampai 3 tahun ke depan kan kita ndak tahu seperti apa kaos. Ya tidak 3 tahun ke depan mudah-mudahan kau menuhankan Tuhannya Yesus lah. Amin. Diaminkan dia. Iya, amin. Jadi kau aminkan akan menuhankan Tuhannya Yesus. Doa saya sangat mengaminkan. Doa KSI juga saya aminkan kok. Orang berbuat baik untuk kita kok. Justru gini loh, kami di gereja itu mendoakan orang-orang. Ya itu berarti kita peduli. Justru kalau kita tidak mendoakan orang itu berarti kita tidak peduli. Bukannya kamu ya ada Bang Juma udah naik lagi ya. Baik, kita lanjut ya. Ini terakhir 12 ya. Ya, sip. Thank you. Baik. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
Kamu aja dulu yang terangin, kok banyak banget sih pemberontakan di sini. Kamu aja dia ngomong, bro, silakan. Ya, sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun menanggung dosa banyak orang, sekalipun menanggung dosa banyak orang, sekalipun menanggung dosa orang banyak. Nggak usah pakai eho kalau ngomong, sekali aja. Untuk pemberontak. Jadi di sini jelas, sekarang ini kan sudah jelas ini ayat ini, bahwa orang Kristen itu pemimpin di seluruh dunia ini. Kenapa? Contoh, Amerika Serikat, ditakuti kok Amerika Serikat itu. Kan dia, mana Kenapa siapa? Amerika dibawa-bawa sih? Stop, jangan Amerika dibawa-bawa, nggak ada urusan. Ya itu maksudnya dari ayat sini, bahwa orang Kristen itu akan menjadi pemimpin. Itu sudah dijarah Tuhan Yesus itu. Loh, kita ini kan membahas ayat kan. Nah, di situ juga dikatakan ia menanggung dosa banyak orang. Karena tapi kalau domba itu disembelih itu cuma menanggung satu dosa. Tetapi di sini dikatakan menanggung dosa orang banyak. Ada rampasan itu, ada rampasan. Apa itu artinya rampasan? Kemudian saya membahas ketika tadi Bang Zuma katakan bahwa rampasan di sini adalah rampasan itu maksudnya adalah dari orang yang berdosa menjadi orang yang dirampas oleh Tuhan, yang dimana mereka sudah tidak berdosa lagi menjadi kudus di hadapan Tuhan. Sebagai jarahan, ada lagi jarahan. Iya, itulah dia maksudnya. Nah, kemudian saya membahas tentang Bang Zuma tadi, kalau walaupun tidak sesuai konteks. Usah itu ini aja dulu, jangan usah itu ini aja dulu, kelarin nomor 12. Boleh kan membahasnya kan? Enggak, 12 dulu kelarin. Habis Bang Zuma baru lagi. Boleh. Ini waktu saya loh. Iya, nomor 12 kau selesaiin dulu. Waktu saya, ini waktu saya. Hati-hati Bang Handi digigit. Kemudian dikatakan adalah Paulus, selalu dikatakan Paulus. Saya tidak mau bahas Paulus, Bang. Kalau Anda bilang dia palsu, oke lah palsu, silahkan. Tetapi Bang, bukti sejarah manapun bisa membuktikan bahwa Petrus ini mati, murid-murid Yesus ini mati karena mereka memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sejarah mencatat, bukan cuma saya yang mencatat. Dan itu adalah murid Yesus. Apakah saya harus mendengar? Pelan-pelan saja. Saya lebih mendengarkan yang itu murid Yesus itu sendiri, bukan Anda. Kayak suaranya Manu Bulu ini ya. Petrus, Yudas, Yakobus, itu Yohanes itu adalah murid langsung daripada Yesus itu sendiri, juga menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Bukan cuma Paulus. Dan ketika itu juga mereka Petrus dan Paulus ini bertemu kok. Kalau seandainya Paulus ini adalah orang jahat, tentunya Petrus ini marah sama Paulus. Tapi di situ mereka malah sepakat sama-sama memberitakan Injil. Di mana itu kalau tidak salah itu di Kisah Para Rasul pasal 15, mereka sepakat di situ saling bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi itu adalah fitnah, sangat memfitnah bahwa Paulus adalah pengikut dewa apa tadi itu, ya terserah dia. Dewa Amor. Yang terpenting di situ adalah bahwa Petrus bertemu dengan Paulus, mereka Yakobus, Yudas, Filemon, yang dimana itu adalah murid Yesus sendiri, mereka tidak membantah kok. Dan saya lebih mendengar mereka daripada saya mendengar Bang Zuma yang gak jelas asalnya udah 2000 kali bahwa Yesus. Okay. Bang Zuma dari tadi ngomong dibilang gak jelas. Udah ya, udah belum? Nenek lu kiper. Sebentar. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan ada gitu aja sih. Oke. Ada diam dulu ya, Bang Zuma lagi yang bicara. Ada diam. Silakan Bang Zuma. Ada report lagi tadi Bang Zuma, akun 1 ya. Di report lagi. Iya, oten-oten di bawah ini. Sejak saya bahas Dewa Molok, mereka pada panik semua. Karena mereka menemukan diri mereka pas, betul. Kembali ke tema. Anda mencoba untuk menipu lagi bahwa Petrus, Yudas, semua murid-murid Yesus itu ya bersama dengan Anda nipu. Di dalam kitabnya Paulus sendiri dikatakan, Galatia 1 nomor 16. Apa dikatakan sana? Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak akan minta pertimbangan kepada manusia.
Paulus itu tidak pernah minta pertimbangan kepada siapapun, kepada murid Yesus, gak ada. Di nomor 17-nya dikatakan bahwa saya juga aku tidak pergi ke Yerusalem. Dia tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Jadi Paulus mengakui dia tidak pernah kemudian bertemu dengan pengikut Yesus. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari Arab kembali lagi ke Damsyik. Galatia 2 nomor 8, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Dan dia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi kamu bohong dengan mengatakan Paulus itu bertemu dengan murid-murid Yesus. Aku tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang lebih dulu jadi rasul sebelum aku. Pendusta kamu. Belum lagi ketika diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Dan setelah siang hari, orang-orang Yahudi berkumpul dan mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Paulus ini teroris. Asal kau tahu. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini Paulus adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte Kristen atau Nasrani. Paulus itu adalah sekte Nasrani dan dia dikecam. Orang-orang bersumpah untuk membunuh. Mereka tidak makan kalau belum membunuh Paulus. Kenapa? Karena dia penyesat. Mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Taurat. Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah Paulus, orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Tuhan. Ayo, Paulus itu adalah penentang hukum Tuhan, penentang hukum Taurat. Dan sekarang Paulus membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait suci dan menajiskan tempat suci kita. Ayo. Jadi orang-orang pengikut Paulus itu adalah orang-orang najis. Najis tralala trilili. Ini data di dalam kitab saudara. Kristen itu disebut sebagai orang najis. Oke? Makanya di dalam Galatia 8 nomor 14 dikatakan, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kemudian Anda masuk ke dalam surga kalau Anda kafir? Mengambil kitabnya orang seenak perutnya, diterjemahkan, kemudian ditafsirkan itu untuk Yesus, agar Yesus itu menjadi anak domba, agar Yesus bisa disembeli, agar Yesus bisa menebus dosa-dosa kalian. Enak kali kalian. Anaknya orang dijadikan tumbal, sementara anaknya orang siang malam kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan dan mempersembahkan hewan kurban. Kalian datang dari barat, mengambil kitabnya orang, mencocok-cocokkan kemudian untuk kemudian kalian jadikan Yesus itu sebagai tumbal dosa-dosa kalian. Ini ajaran dari mana kalian dapatkan ini? Ya. Jadi saudara berkat laknat peringatan Nias, cobalah ya. Cobalah Anda berpikir dari data. Saudara laknat. Berkat itu kan bahasa Quran, ya. Tidak ada itu bahasa berkat Yunani. Jadi kalau Anda itu kemudian menggunakan akal sehat, tolonglah selamatkan diri Anda. Tidak ada itu Nabi mengajarkan kemudian Tuhan meminta persembahan darah manusia. Apalagi Tuhan datang dalam rupa manusia untuk bunuh diri di atas tiang salib. Gak ada itu ajaran para nabi kayak begitu. Gak ada. Ending daripada pengambilan data-data kitabnya orang Yahudi untuk dicocokkan kepada Yesus, endingnya adalah untuk Yesus diajarkan bunuh diri di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa orang Romawi dan Yunani. Moderator. Sebentar. Itu yang perlu saudara pahami ya. Kecuali Anda bisa kemudian membantah data saya bahwa Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan kurban di dalam Matius 8 nomor 4, barulah Anda bisa tegak berdiri di hadapan saya mengajarkan Tuhan minta persembahan darah manusia. Itu tidak akan Anda temukan.
Demikian. Jadi kesimpulan saya 10 detik. Kristen gagal membuktikan Tuhan minta persembahan darah manusia dengan mengambil kitabnya Yahudi Yesaya 53 dari nomor 1 sampai seterusnya, karena Yesaya 53 itu tidak bercerita tentang Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia. Demikian. Oke, boleh saya boleh yang lain diam dulu, boleh silakan. Saya lanjut ya. Oke, Bang Zuma sudah mengakhiri dan saya juga ingin mengakhiri. Saudara-saudara Muslim dan saudara-saudara Kristen, kalian sudah melihat diskusi kami dengan Bang Zuma dan kalian sendiri menilai saya kalah 2-0 ya. Diakui. Orang-orang ya, Ngaku juga kalah ya. Iya, saya orangnya jujur Kak. Saya orangnya jujur. Mantap. Ya, saya kalah 2-0 dan Anda sendiri yang menilai setelah itu kekalahan saya itu seperti apa. Kemudian Yesus dibonyok diakui ya. Biarin dulu. Diakui. Saya Kak, saya selalu menghargai kalian loh. Nah, terkait bahwa tadi Bang Zuma itu memfitnah Paulus itu. Paulus itu yang dikatakannya itu nampak sekali kalau Bang Zuma ini membaca Alkitab loncat-loncat, tidak sistematis sehingga dia tidak mengetahui secara aslinya bahwa itu adalah sebelum Paulus bertobat. Dia menceritakan dirinya sebelum dia bertobat. Nah, tetapi setelah dia bertobat, dia bertemu kok dengan murid Petrus itu. Ada teman-teman semuanya nanti silakan buka Kisah Para Rasul pasal 15. Di situ ketemu kok semua rasul-rasul di situ. Saya potong dikit bro, izin. Yesus pernah ketemu Paulus nggak? Ya, di situ ketemu kok mereka Petrus. Waktu saya Bang Zuma, waktu saya. Nah, ini moderator yang motong dikit. Ya, moderator, dengerin dulu moderator. Oke. Rasul pasal 15. Dengerin dulu moderator motong kan giliranmu nanti nggak apa-apa kok dipotong dikit. Waktu saya dulu. Iya, saya mau nanya apakah Yesus pernah ketemu Paulus? Saya gitu. Iya, nanti kau pakai lagi nggak apa-apa. Kan lah gitu. Cuma Bang Zuma dipanggil sayang. Bang Zuma normal tahu. Ntar. Apakah Paulus pernah ketemu Yesus? Nanti saya lagi menjelaskan ini. Anda usah dulu Anda berkata seperti itu. Saya lagi menjelaskan. Oh iya, jelaskan. Ya, Petrus bertemu dengan Paulus dan kesaksian yang Bang Zuma katakan itu tadi sebelum. Ingat bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh awal, tetapi ditentukan oleh akhir. Yang dimana pada akhirnya Paulus pun dibunuh demi memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau kalian melihat itu di Katolik Roma itu bahwa Petrus pun dibunuh di sana, itu sejarah itu membuktikan. Itu sejarah, bukan saya yang ngomong ya. Bahwa mereka Petrus, mereka Yakobus itu kasihan sekali. Mereka dibunuh karena menuhankan Tuhan Yesus. Jadi saya bukan berkata omong kosong, itu sejarah. Dan kalau kalian tidak percaya bahwa Paulus pernah bertemu mereka Petrus, silakan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Di sana jelas-jelas mengatakan bahwa mereka Petrus itu dan Paulus itu saling memberikan kesaksian. Mereka sama-sama memberikan kesaksian. Mungkin Bang Zuma kurang loncat-loncat kali kan, karena cuma mencari-cari kesalahan Alkitab, ya begitulah. Jadi terima kasih buat teman-teman buat yang ada di rumah. Kembali lagi mau Muslim maupun Kristen, silakan kalau mau menjadi panduan kalian, silakan baca Yesaya 15, terserah kalian. Mau kalian katakan itu bukan nubuat Tuhan Yesus, mau katakan itu bukan nubuat Tuhan Yesus, terserah. Silakan baca Yesaya 53, kalian mempunyai logika dan kalian mempunyai iman. Oke? Terima kasih. Saya di sini sudah kalah 2-0 sama Bang Zuma. Haleluya. Ya, baik. Jadi setelah kita membaca Yesaya tadi, moderator simpulkan. 1, Anda kalah 2-0. Kedua, Tuhan Anda bonyok. Kedua, Tuhan Anda mempunyai diperhamba oleh Tuhan Yahweh. Dan Tuhan Anda diseret-seret. Tuhan Anda dipersekusi. Tuhan Anda diremukkan. Jadi Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Anda. Dan seterusnya. Boleh nggak Anda terakhir nih sebelum kita tutup? Boleh ya? Dikit ya. Itu Paulus itu matinya seperti apa, bro? Udah, lanjut aja. Ya, saya tanya Anda dulu sebelum Paulus itu matinya seperti apa? Tapi saya menyiapkan data dulu. Udah selesai. Saya udah mengakhiri kok. Saya kira apa tadi? Kalau bertanya lagi berarti melanjutkan itu. Kalau begitu
silakan Anda meninggalkan arena dulu. Terima kasih atas kunjungan Anda ke room yang baik ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda. Oke, terima kasih Kak Hos, terima kasih Bang Zuma. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan inilah Oke, saya juga kalau ada candaan yang berlebihan sama saya juga minta maaf. Pada akhirnya tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari kesesatan kan gitu ya. Lanjut. Untuk keselamatan orang Kristen dan kami pun mungkin adalah untuk keselamatan walaupun pada akhirnya nggak selamat ya. Iya, dan juga Bunda Rahma, Handi Celebes di sini. Saya berterima kasih buat kalian semuanya. Saya senang kita berdiskusi sehat. Dan saya berterima kasih ini sudah malam juga karena besok saya sebagai pekerja buruh ini. Jadi kerja di mana bro? Kerja apa bro? Saya pengusaha galon bang. Oh pengusaha galon. Kebetulan saya ahli galon. Mau nggak kita kerja sama? Boleh bang. Nanti kalau kita ketemu terus boleh kok boleh aja. Boleh ya. Terima kasih ya buat. Kamu di Samarinda apa Balikpapan? Saya di Kalimantan Barat di Bengkayang. Oh Bengkayang. Kebetulan Bengkayang itu teman saya banyak di sana. Serius. Oh iya. Iya. Besok bulan depan saya ke Bengkayang. Boleh kok kalau ketemu boleh. Main di rumah juga sambil berdiskusi ya boleh. Tapi jangan nimpuk saya pakai galon ya. Nanti nipu sampai bonyok. Cukuplah Tuhannya yang bonyok, jangan saya yang dibonyokin. Bahkan ya kalau saya ada salah ya. Oke. Iya, sama-sama saudara. Ya, selalu menaikkannya. Terima kasih banyak. Itu adalah sebuah penghargaan juga buat saya. Terima kasih. Besok malam kesini lagi, bro. Ya kalau enggak ada kesibukan kita bisa gitu. Ya kan pagi bisa isi galon, malam istirahat. Kita harus mengerjakan tugas yang lain. Oke. Terima kasih ya. Haleluya. Iya. Galon di Medan itu pom bensin loh. Bisa dikasih Banyuma dulu terakhir. Banyuma silakan Banyuma menanggapi resume tadi anak ini. Iya. Pada dasarnya saya melihat ada ruang kemudian yang ya bisa jadi kalau beliau rajin belajar dan ikut dialog-dialog seperti ini, apalagi dia tinggal di Kalimantan ya bisa jadi dia dapat hidayah gitu ya. Betul. Karena saya melihat ada titik di mana ada kejujuran lah dikit sama dia. Cahaya hidayah itu terlihat dari perilaku beliau dalam berdebat, meskipun ngeyelnya itu tetap harus ada karena itu adalah kewajiban dia dan hak dia untuk mempertahankan akidahnya. Tapi yang pasti ya kita menyampaikan apa yang ada di dalam kitab yang beliau gunakan. Seperti itu Bang Handi. Ya tapi barusan malam ini saya mendengar pada hotel jujur bahwa dia mengakui 2-0 kekalahannya. Baru loh saya dengarkan orang jujur loh. Serius. Selama ini nggak ada loh. Dan baru ini juga aku dengar Tuhannya dibonyok loh. Baik Bang Riko silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semua yang ada di sini. Saya Riko Ferdinand Josepat berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan Belitung, empempe sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, cumi lada hitam, peletek cumi-cumi pastel abon tenggiri, kopi, peletek rumput laut rasa keju, peletek tinta hitam, dan sebagainya. Yang berminat silakan follow saya terlebih dahulu. Lalu DM saya dan WA saya ada di bio saya. Nggak bertanya ke siapa-siapa lagi, ada di bio saya. Klik aja akun saya ini, pasti kebaca nanti nomor WA saya. Insya Allah kami amanah dan halal. Bang Zuma tolong tambahin dikit. Ya, oke, teman-teman sekalian. Nah, ini yang membuat saya senang terhadap Bang Riko ya. Setiap kali kemudian ingin mempromosikan usaha beliau selalu kemudian itu dia melibatkan saya, artinya beliau mempercayakan saya untuk memberikan bagian dari bisnis beliau jalankan, dan mudah-mudahan itu menjadi berkat buat beliau dan keluarga. Teman-teman dimanapun berada, ya seperti biasa saya mengharapkan antum semua belanja ya kepada saudara kita ini, cemilan, apalagi empek-empek Palembang, apalagi abon, ikan tenggiri, ya, peletek, keruput, apalagi kopi, ya, kopi, ya, pokoknya semua
Sutra bang tadi. Sutra. Gak ada Mana ada sutra Dewa? Gak Lu ada. Dewa. Tisu ada pempek sutra. Kagak ada. Mana ada yang pempek sutra? Enggak, Bang Dewa memang penggemar tisu basah. Iya itu orang. Oke ya teman-teman, silakan di DM ke beliau ya. Semoga kita bisa saling menguatkan dari sisi ekonomi supaya umat Islam itu semakin kuat ke depannya. Demikian, silakan. Amin. Terima Bang Riko, kasih, saya Bang mau nanya Dewa. Bang Riko, kalau produk Anda kita beli dimakan itu kira-kira bisa melukai muka yang bonyok? Bisa? Astagfirullahaladzim, Bang Hadi gak boleh gitu. Ya kan kalau bonyok kan luka dalam, luka luar. Bisa akan sembuh. Ya. Saya tunggu orderannya buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bantu saya ya dalam bisnis saya ini. Jangan ragu, karena dijamin rasanya. Tanya sama hostnya itu. Ya enak banget. Itu berapa itu kalau dikirim kayak cumi apa itu posisinya 1 bulan lebih dia bertahan karena kering semua, karena dry semua itu ya. Tapi pengirimannya cepat loh, 3 hari udah nyampe. Itu ibu itu ke Kalimantan sampai 3 hari doang. Oh. Iya, 3 hari. Enggak, Bang Riko, ini ada yang nanya, ada yang basah. Mau yang kerja yang basah. Enggak, itu Dewa itu udah ini dah. Udah lain ini. Astagfirullahaladzim, ini beneran. Lu memang kalau dia aja udah basah lain. itu selalu pikiran lu basah. Buset, ini bener. Data Iya, basah dulu. kota hujan selalu basah. Dia mau senam. Ya. Dia mau senam tangan dia tuh. Udah Bang Riko iklannya. Sudah, jangan lupa follow jadi dapat mesen ya. Oke. Ya saya turunin ya. Ya. Ini Dewa nih nggak. Bang Dewa, kalau ada Bang Juma jangan ngomong-ngomong gitu. Saya Ya. tutup dulu ya, teman-teman sekalian, Bang Handi. Saya tutup dulu. Teman-teman yang ada di bawah di typing, terima kasih banyak atas Jangan dulu, Bang. saudara semua. Jangan dulu, Bang. Ya enggak di Santai, Bang. channel. Iya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, atas dukungannya. Kami kuat karena antum semua. Begitu juga yang ada di channel Zulkifli M. Abbas. Antum semua luar biasa. Apa yang antum berikan kepada kami berupa waktu, tenaga, kemudian dukungan, ya typingnya yang sangat luar biasa, itu yang sangat menghibur dan menghilangkan rasa ngantuk. Itu adalah sesuatu nilai yang sangat-sangat berharga yang tidak bisa kita nilai dengan hanya sekedar ucapan terima kasih, dan hanya kita bisa membalasnya dengan doa kepada Allah, kiranya Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan antum semua. Amin. Saya kira begitu. Saya mewakili teman-teman kita yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi kok bawa jayalah Indonesia, Bang? Abang mau merdeka?